Ajak teman saya ke restoran Korea. Itu restoran teraneh. Restoran apa yang kalau kita ke sana masak sendiri? Saya ke sana saya masak, karyawannya nonton. Sudah eksporter mereka ke restoran Korea yang masak saya. Jatuhnya bukan makanan Korea, makanan khas timur ini. Saya masak tepoki jadi papeda. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Sampai nyawa aku berakhir sudah. Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Biarin menjadi kau nak. Kau bilang di sini ku mata. Kau di sini ku tak kau bilang. Sampai mama dah bisa bernafas Luna. Sampai mama dah bisa bernafas Luna. Sabtu 9 Juli 2022 menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan keluarga Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Bukan kepulangan anak dengan kondisi yang sehat diterima, melainkan dalam kondisi sudah terbujur kaku. Mama, kau cak aku terakhir kemarin. Kau cak aku terakhir Mama. Bentar lagi kan udah nyampe di Magelang loh. Di Jakarta Ma. Udah nyampe kami di kediaman Bapak loh Ma. Tapi kaki aku terbuka. Aduh Tuhan. Malam itu, keluarga diliputi duka yang mendalam sekaligus marah. Amarah keluarga tak terbendung karena polisi yang mengantarkan jenazah Yosua sempat melarang keluarga membuka peti jenazah. Larangan melihat jasad sang putra inilah yang ditentang keluarga karena bertentangan dengan prinsip hukum adat keluarga Yosua. Saya mau lihat kedatangan anakku nih. Saya mau lihat bagaimana dia kecilnya, besarnya dan berakhir hidupnya bagaimana. Saya mau lihat Pak, izinkan saya Pak. Izinkan saya Pak, izinkan saya. Keharusan keluarga melihat jenazah Yosua sempat diungkapkan sang tante, Rohani Simanjuntak, dalam akun Facebooknya. Orang Batak tidak bisa dikubur begitu saja, harus dengan adat Batak. Jadi, satu orang pun tidak bisa menghalangi untuk melarang buka peti jenazah almarhum Brigpol Nofriansyah Yosua. Inilah alasan kuat kami harus melihat jenazah almarhum yang terakhir kalinya, apapun keadaannya. Keinginan keluarga melihat Yosua untuk terakhir kalinya pun terkabul. Tangis keluarga semakin pecah setelah melihat kondisi tubuh Brigadir Yosua yang dipenuhi luka-luka. Harus begini kau nak, harus begini kau sayangku. Mama, gak kenal kita ini, tapi kau lebih dari bapak. Dan ada ngerti na ama, dan ada ngerti na besudah Asia, dan ada. Sang ibu Rosti Simanjuntak mengaku tidak sanggup melihat keseluruhan jasad anaknya. Ia pun berharap penuh agar kasus pembunuhan anaknya diproses hingga tuntas. Ibu mungkin ada ingin disampaikan sesuatu terkait penuntasan kasus ini. Yang berharga lebih dari itu, napas dan nyawa anak. Ya, harus dituntaskan yang seadil-adilnya ini semua. Siapa penjahatnya harus betul-betul ditangkap dan diberikan hukuman yang selayak-layaknya. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Menjawab rasa janggal keluarga atas kematian Yosua, polisi pun mengabulkan permintaan keluarga untuk dilakukan otopsi ulang pada 27 Juli. Yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nyatakan kebenaran firman-Mu, Allah Immanuel. Usai otopsi, sang ibu kembali tak dapat membendung rasa sedihnya
ditinggalkan putra kedua yang telah mengabdi sebagai ajudan Ferdi Sambo sejak tahun 2019. Tapi kau tinggalkan mama dengan duka yang berat ini, sayang. Kau tinggalkan membahayakan saya ini. Sampai di sinilah sayangmu sama aku. Nah, sampai di sinilah sayangmu itu anakku. Sampai di sinilah sayangmu. Yang setiap hari, nak, kalau kau nggak lihat mamamu itu. Almarhum Brigadir Yosua pun dimakamkan kembali secara kedinasan. Sosok perempuan lainnya yang menjadi sorotan utama dalam tragedi pembunuhan Brigadir Yosua adalah istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Sejak motif pelecehan seksual dialamatkan Ferdi Sambo pada Yosua, Putri menjadi sosok yang paling dinantikan kesaksiannya, khususnya oleh keluarga Yosua. Namun Putri tetap bergeming. Bahkan ketika muncul di depan Makobrimob untuk mengantarkan baju sang suami, Putri hanya menyampaikan rasa cintanya yang tulus kepada sang suami. Ia tidak menyinggung Yosua sama sekali. Hingga akhirnya, pada 19 Agustus lalu, penyidik dari Tim Sus mengumumkan Putri Chandrawati menjadi tersangka kelima kasus pembunuhan Yosua yang didalangi suaminya, Ferdi Sambo. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan, Putri Chandrawati berada di lantai 3 rumah pribadi di Jalan Saguling 3 saat suaminya Ferdi Sambo meminta kesanggupan Ricky Rizal dan Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua. Jumat 26 Agustus, Putri Chandrawati dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan untuk pertama kalinya sebagai tersangka di Bareskrim Polri. Kematian Yosua membawa duka yang dahsyat bagi sang ibu Rosti Simanjuntak. Namun ironisnya, sang ibu angkat Putri Chandrawati justru diduga menjadi bagian dari pembunuhan berencana terhadap ajudan andalannya, Yosua Huta Barat. Ada dua perempuan yang berada dalam pusaran kasus pembunuhan Yosua, yaitu seorang ibu yang menangis karena kehilangan anaknya, dan seorang perempuan yang juga menangis karena apa yang ia alami yang sampai kini tidak dapat ia ungkapkan. Hari Jumat 26 Agustus, Putri Chandrawati, istri Sambo yang sudah jadi tersangka, akan diperiksa penyidik. Kejujuran seperti apa yang dapat ia katakan? Saya mengundang Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus pengajar gender dan hukum, yaitu Profesor Sulistyowati Irianto, untuk membahas bagaimana sosok kedua perempuan dalam kasus pembunuhan Yosua. Prof, terima kasih sudah bersama Rosi. Terima kasih sudah diundang. Prof Sulis, ada dua perempuan yang saya sebut sebagai tokoh sentral dalam kasus pembunuhan Yosua ini. Tadi kita sudah lihat soal Ibu Yosua, dan juga kita lihat Ibu Putri, istri Sambo. Saya ingin mulai dulu dengan Ibu Putri Chandrawati, istri Sambo, karena hari Jumat 26 Agustus ia diperiksa polisi. Kalau kita flashback, mengapa Yosua terbunuh, ditembak hingga mati? Karena ada pelecehan seksual. Memang bergeser, tidak lagi di TKP di Duren 3, tapi kemudian tetap bersikeras di Magelang, versi keterangan Ferdi Sambo. Pertanyaan saya adalah bagaimana Prof Sulis melihat seorang perempuan dalam hal ini, istri Sambo, perempuan yang berhadapan dengan hukum?
Terima kasih untuk pertanyaannya. Pada umumnya, adagium hukum itu kan adalah berlaku seragam untuk setiap orang. Jadi, equality before the law, tidak peduli siapapun dia, akan diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun, di dalam banyak kasus-kasus yang nyata, juga dari penelitian-penelitian, ditunjukkan bahwa ketika perempuan menjadi subjek hukum yang berhadapan dengan hukum, itu bisa ada bias-bias di dalam praktek dia ditanya-tanya oleh hakim, kemudian bagaimana dia dilakukan. Prof. Sulis juga melihat ini sudah terjadi pada Putri Chandrawati? Belum, tapi secara umumnya semacam itu. Di samping itu juga rumusan hukum itu sering tidak mengakomodasi kebutuhan atau keberadaan realitas perempuan, karena dirumuskan oleh perumus hukum yang pakai kacamata patriarkis, mengutamakan norma laki-laki. Kalau kita bicara soal Ibu Putri yang menjadi korban pelecehan seksual, biasanya perempuan, aktivis perempuan selalu ikut bersuara lantang, berdiri membela korban, bersama korban. Kenapa kali ini berbeda? Kemana suara aktivis perempuan? Saya rasa teman-teman aktivis perempuan itu sangat berhati-hati dalam kasus ini. Karena pelecehan seksual, kekerasan seksual itu membutuhkan dua unsur yang harus dipenuhi. Pertama adalah ketiadaan konsen, ketiadaan kesukarelaan atau persetujuan dari korban. Dan kedua adalah ada relasi kuasa di mana pelaku selalu berada dalam kekuasaan yang lebih terhadap korban. Jadi poin ketiga ini rasanya yang lebih dilihat oleh para aktivis perempuan, relasi kuasa. Ya, jadi dalam hal ini kalau boleh saya teruskan, relasi kuasanya adalah pertama, itu kan ada hierarkis yang tinggi antara Yosua dengan Ibu Sambo ya. Dan di dalam kemiliteran atau kepolisian, hierarkis itu sangat tajam, jelas. Pertanyaannya adalah apakah terduga pelaku ini bisa memanjat hierarki yang begitu tinggi. Yang kedua, sebagai seorang polisi, tentu dia tahu betul tentang hukum pidana, hukum acara, bahwa pembuktian dari kekerasan seksual itu harus dinyatakan secara fisik betul-betul, kemudian juga ada saksi. Apakah dia berani melakukan itu ketika Ibu Putri ini dikelilingi oleh ajudan-ajudan lain yang juga laki-laki? Iya, begitu. Tidak mungkin terjadi, atau tapi kan bukan sama sekali nggak pernah ada kasusnya. Ini tidak dipercaya sebagai kasus pelecehan seksual karena tidak ada relasi kuasa di situ. Apakah ini artinya juga nggak pernah terjadi atau bukan berarti tidak ada? Ya, secara prinsip dasar konsep kekerasan seksual harus ada dua unsur itu. Kalau enggak berarti bukan gitu, bukan kekerasan seksual. Oke, itu menjelaskan mengapa suara aktivis perempuan yang biasanya berdiri untuk membela korban pelecehan seksual kali ini berbeda. Iya, jadi kalau bicara soal perempuan itu kan bukan yang semua perempuan identitasnya tunggal dan seragam, melainkan perempuan itu beragam-ragam. Jadi siapa perempuan yang mengalami diskriminasi atau kekerasan? Ada, kalau dari teori yang lama itu dikatakan semua perempuan karena seksualitasnya dia pasti akan mengalami itu. Tetapi di dalam perkembangannya tidak semua perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan, tergantung dia siapa. Jadi di situ ada status sosialnya. Dan kita lihat di sini perempuan seperti Ibu Putri Sambo, Anda ingin katakan tidak mungkin mendapatkan perlakuan diskriminasi hingga pelecehan seksual oleh ajudannya sendiri. Oke. Meski jarang tampil bicara, ada seorang ibu yang paling menangis karena kehilangan putranya. Apa peran perempuan yang membuat kasus ini terkuak dan diketahui publik? Kami kembali sesaat lagi. Lembutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi, karpet universal. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water.
Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik, minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitive Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitive Mineral Export by Pepsodent. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Stik Simantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya men. Cakep bet. Ini tomahawk nih. Masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini saus yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya. Klik masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story. Sabtu 27 Agustus pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saya sekali lagi turut prihatin Ibu. Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan sesuatu terkait penuntasan kasus ini. Yang berharga lebih dari itu, napas dan nyawa anak. Ya harus dituntaskan yang seadil-adilnya ini semua. Siapa penjahatnya harus betul-betul ditangkap dan diberikan hukuman yang selayak-layaknya. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Ibu sama sekali tak pernah mau melihat jenazah almarhum Brigadir Yosua. Ibu nggak kuat. Nggak sanggup saya melihatnya. Cuma mukanya aja saya sudah sanggup lagi. Karena anak itu saya bukan baru kami bisnis. Masih WA anda jam 10. Saya bersama Profesor Sulistyowati Irianto. Ia adalah guru besar Universitas Indonesia, sekaligus banyak meneliti tentang masyarakat, terutama perempuan Batak. Prof. Sulis, apa yang Anda lihat peran dari Ibu Yosua? Pertanyaannya adalah mengapa lahir sosok perempuan seperti Ibu Yosua. Saya dalam hal ini dengan perspektif antropologis ingin mengatakan dia sebetulnya sedang menyuarakan, menampilkan budayanya. Perempuan mengkonstruksi perempuan Batak itu seperti apa dan hubungannya dengan anaknya seperti apa. Kalau melihat bagaimana sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh orang Batak itu tidak menempatkan perempuan sebagai bagian. Jadi di dalam stambum keluarga perempuan di paling belakang lah. Perempuan tidak tercantum karena dia akan
dalam anggapan itu akan menjadi bagian dari klan suaminya, keluarga suaminya. Tetapi di sisi yang lain, nilai-nilai yang orang Batak itu saya kira paling jelas tujuan hidupnya harus apa ya. Dia harus memenuhi nilai-nilai Hagabeon, punya anak banyak. Kalau sekarang anaknya harus berpendidikan, lalu harus hamoraon, kaya, lalu sangap ya gitu. Itu semuanya diwujudkan oleh perempuan. Jadi bagaimana kedekatan perempuan dengan anak-anaknya itu sungguh sangat spesial. Lagu-lagu di Batak itu anak koni do hamoraon di aw ya, anak itu adalah harta yang paling berharga. Itu menunjukkan bagaimana perempuan itu bertanggung jawab mewujudkan nilai-nilai orang Batak melalui anak-anaknya, terutama anak laki-laki. Anda mengatakan pada saya, the game changer adalah sesungguhnya Ibu Yosua. Bagaimana Anda sampai dapat pada kesimpulan atau analisis ini ketika Ibu Yosua ini tidak banyak tampil? Ia sempat diwawancarai oleh Aiman dalam kondisi yang juga sangat sedih. Ia tidak banyak tampil menerima wawancara, tapi justru menurut Prof. Sulis, ia adalah justru the game changer atau ialah yang membuat ini semua bisa jadi terbuka. Gimana penjelasannya? Ya, ketika kasus ini terjadi beberapa hari sesudahnya kan media juga tidak berani mewartakan. Bahkan saya melihat Tribun News yang dari Jambi pun sudah wawancara juga tidak berani ya. Tetapi kemudian Ibu Rosti itu tidaklah dalam posisi menggerakkan suatu aktivitas agar dia didengar, enggak kan? Tetapi kemudian begitu media memberitakan bagaimana dia bertalu-talu meneriakan keadilan bagi anaknya, langsung semua keluarganya itu aktif mendukung, lalu masyarakat dan hari ini publik yang luas. Bisa dibayangkan apabila ibu itu diam saja atau barangkali menerima ikhlas. Ini sudah kehendak yang maha kuasa. Ya. Jadi sebagai seorang profesor yang banyak meneliti tentang masyarakat Batak, terutama perempuan, justru tangisan Ibu Rosti, Ibu Yosua, yang kemudian direkam oleh tantenya yang juga perempuan, tersebar di media sosial, itulah yang kemudian membuka mata publik. Jadi karena tangisan perempuan. Iya, juga karena kebetulan Yosua adalah orang Batak dan keluarga Huta Barat pula ya. Jadi kan tadi dinyatakan orang Batak harus dibuka jenazahnya karena harus diulosi, harus diadati. Dan kebetulan itu adalah keluarga Huta Barat. Saya pernah ke kampung Huta Barat. Mereka itu membuat ulos ragi hidup yang memang digunakan untuk menutup wajah jenazah gitu. Jadi upacara itu nggak bisa di skip, harus perempuan dan budaya. Makanya saya bilang perempuan menyuarakan budayanya. Jadi kalau kita letakkan ini pada konteks terbukanya kasus pembunuhan Yosua, maka Anda melihat ada faktor budaya dan perempuan yang memegang peran penting. Dan kalau kita misalnya melihat bahwa ibu, tadi kalau Prof. Sulis lihat ya, bagaimana ia bercakap-cakap dengan anaknya yang sudah meninggal. Apa yang Anda lihat dari masyarakat Batak ketika berada dalam situasi duka seperti ini? Sehingga itu menambah buat orang yang melihat, apa yang dapat Anda jelaskan di sini? Itu sepertinya menyimbolkan bahwa dia ada sesuatu yang tercerabut dari dirinya ya, diri si ibu itu. Karena dialah yang merasa mewujudkan nilai-nilai orang Batak itu melalui anaknya. Tiba-tiba anaknya hilang begitu saja dengan cara-cara yang sangat menyedihkan, tragis. Dan kalau misalnya Prof. Sulis bisa menjelaskan, ada tradisi di masyarakat Batak pada umumnya memang melepas kepergian atau menangisi seorang yang kehilangan itu, mereka memiliki ciri khas tangisan yang berbeda, yang memiliki kekhasannya sendiri. Apa yang bisa Anda jelaskan dalam penelitian Anda? Kalau kita lihat di kampung-kampung Batak, di kuburan-kuburan ya, itu selalu saja ada orang-orang tokoh-tokoh yang dihormatin. Dan itu menghubungkan orang Batak seluruh dunia. Jadi bisa mereka membangun makam dan dikontribusi dananya itu dari orang Batak yang sudah di Amerika, di mana-mana. Mereka bisa martutur mencari hubungan-hubungan dalam satu marga
Misalnya bertemu, kau Simanjuntak, nomor berapa? 15. Kau nomor berapa? 50. Kau mesti panggil aku Tulang misalnya itu. Itu mengaktifkan solidaritas dan mengaktifkan bahwa mereka satu perut dari ibu yang sama. Gitu. Tapi tentu kekompakan ini, inilah yang juga membangun solidaritas lintas suku. Ya. Karena supaya ini kita tidak dilihat bahwa ini hanya berbasis kesukuan, tetapi memang ini diawali dari satu budaya yang memiliki ciri khasnya sendiri, dan kemudian membangun solidaritas, dan itu melampaui lintas agama dan lintas suku. Momen dilarang melihat jenazah jadi momen pembuka kotak Pandora. Jika ini tidak terjadi, bisa jadi terbunuhnya Yosua hanya jadi kematian biasa. Kami kembali sesaat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, sholat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Bergizi. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Baru stiker Minions dari Mini Oreo. Temukan dan koleksi stikernya. Mini Oreo Minions, main makin seru. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik, minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Selamat datang di babak show Suci X Tawa 1 Dekade. Pesertanya ngeri-ngeri kali. Emang numero uno. Mumet sirahmu. Gaya baru ini tuh 100% ada di Suci. Bagus banget ya. Oh, udah pernah nyoba stand up tidur belum? Ntar kapan-kapan coba ya. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Jelang pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, kami perbarui informasi Anda di Kompas Update. Bersama saya, Francisco Donasiano. Badai tropis Baon terjadi di Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan, mengakibatkan hujan dan angin kencang di kota-kota pesisir.
Otoritas setempat meminta warga di sekitar kota Maoming untuk menjauh dari pantai. Badai Maon membawa angin berkecepatan 118 km per jam dan bergerak perlahan ke barat laut. Badai juga menyebabkan gelombang tinggi di pesisir pantai. Sementara jalan-jalan di Haikou, Provinsi Hainan terendam banjir. Belum ada laporan korban akibat badai ini. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Selamat malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Saya bersama Profesor Sulistiawati Irianto, ia Guru Besar Universitas Indonesia, pengajar hukum dan gender. Prof, kita lihat di sini juga tetap menangis, tapi dalam situasi yang cukup berbeda. Awalnya ada tangisan tentang kehilangan, kenapa harus jadi begini, dan kemudian ada tangisan, tetapi lebih juga kebanggaan sebagai orang yang banyak meneliti tentang masyarakat Batak. Bagaimana Anda menjelaskan kultur ini? Ya, jadi bagi orang Batak memiliki martabat di mata masyarakat itu menjadi penting. Kan tadi salah satu nilainya adalah hasangapon ya, itu penting bagi keluarga ini, sehingga itu disimbolkan atau ditunjukkan melalui tangisan yang kedua tadi. Ya. Nah, sebenarnya di sini media juga mendengar bahwa sang ibu itu memanggil nama putri namanya Yosua. Tidak terlalu terambil, tetapi waktu itu jelas sekali karena Kompas TV melakukan siaran langsung dan ada panggilan seperti itu. Ada perempuan yang juga minta tolong pada perempuan lainnya. Apa yang Anda lihat dari dua perempuan ini? Ada karakter di mana perempuan bila bertemu dengan perempuan lain atau terhubung dengan perempuan lain langsung terbangun sisterhood. Karena bukan Pak Sambo yang dimintain tolong, tapi Ibu Putri. Betul. Di situ dia sedang sebetulnya berusaha membangun sisterhood, meminta tolong kepada Ibu Putri ya sebagai sesama perempuan. Saya kira itu. Nah, kalau kita misalnya bicara soal kultur tadi saya ingin mengambil lagi poin dari Prof. Suli soal Ibu Yosua dan kemudian kedua tantenya yang membuat peristiwa ini jadi terbuka dan mendapat sorotan publik yang lebih luas lagi. Padahal masyarakat Batak itu jauh lebih mengedepankan laki-laki. Bagaimana perempuan yang biasa dalam adat berada di belakang, tapi kali ini justru berada di garis depan, mengatakan bahwa ada ketidakadilan dan ada yang aneh dari kasus meninggalnya anak dan keponakan mereka. Itu memang sangat menarik ya, bagaimana perempuan yang menurut hukum adatnya itu tidak dihitung dalam pohon keluarga, tidak
dinyatakan sebagai ahli waris, hanya mendapatkan hadiah berdasarkan kasih sayang, tetapi selalu ada cerita-cerita dari berbagai penelitian dan kisah-kisah di mana perempuan melakukan strategi untuk mempertahankan agar keluarga yang menjadi tanggung jawabnya itu bisa mewujudkan nilai-nilainya tadi ya, menjadi orang baik-baik, bermartabat, menjadi kaya dan lain-lain. Maka itulah yang sebetulnya diperlihatkan oleh ibu dan tante-tantenya itu. Dan sebenarnya dalam banyak kasus atau dalam banyak perjuangan di Indonesia ini, perempuanlah yang menjadi game changer. Exactly, ya. Dalam berbagai permasalahan, ketika mereka melawan ketidakadilan, dalam mempertahankan tanah ya, konflik agraria itu luar biasa, perempuan selalu berada di depan dengan cara-caranya yang khas dan pintar sekali memainkan bagaimana menghadapi polisi misalnya gitu ya, bagaimana menghadapi para pejabat, mereka punya cara-caranya sendiri. Oke. Kalau dalam hal ini Ibu melihat, jadi ada dua perempuan, ada perempuan yang menangisi anaknya karena anaknya tewas tertembak, tapi ada juga perempuan yang menangis, kita tidak tahu apa yang terjadi padanya, tapi ia juga menangis. Bagaimana menjelaskan tentang posisi sentral dua perempuan ini? Iya, ibu yang satu lagi, Ibu Putri ya maksudnya, itu kan dikonstruksi berbeda dengan Ibu Yosua ya, karena tadi kan perempuan itu diperlakukan seperti apa akan sangat tergantung bagaimana dia dikonstruksi oleh masyarakat, dia siapa, dan konstruksi identitas itu bisa interseksional karena dalam hal ini adalah kelas. Ibu Putri siapa, ibunya Yosua siapa ya. Jadi menangis dalam arti yang berbeda. Ya, ada sesuatu yang ditangisi secara berbeda memang. Kalau kita misalnya penjelasan dari, biar saya mengutipnya dengan lebih tepat, yaitu Kapolri mengatakan, kalau kita bicara soal dua perempuan, dua-duanya sentral, dua-duanya menangis, tetapi satu menangis kehilangan anak dan satu tidak tahu apa yang terjadi padanya. Kami sampaikan bahwa motif dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait masalah kesusilaan. Mungkin ini untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan atau perselingkuhan. Kami sedang dalami, itu kata Kapolri. Dengan dua peristiwa yang berbeda 180 derajat, dari korban menjadi pelaku, bagaimana hukum dan gender menjawab soal ini? Pada umumnya gambarannya adalah Ibu Putri seperti para perempuan lain berada atau mengalami pola pengasuhan sejak kecil, itu disyaratkan untuk patuh mengabdi kepada ayahnya, kakak laki-lakinya, kepada suaminya. Bahkan ada konsep lain secara budaya di mana-mana berlaku, bahwa istri itu adalah milik dari suami. Jadi apa? Apa yang ingin Prof. Sulis katakan? Bahwa Ibu Putri ini tidak memiliki kemandirian dalam bersikap atau bersaksi. Iya, dalam hal ini barangkali dia karena pola pengasuhan, kemudian dia menjadi dewasa bersama dengan suaminya yang dalam posisi dan pangkat yang tinggi itu, dia tetap berbudaya semacam itu, pengabdian, sehingga barangkali dia berada pada posisi yang tidak punya pilihan untuk berkata-kata, untuk melakukan sesuatu, sehingga jalan yang diambil oleh dirinya adalah diam. Diam itu dia pikir akan menyelamatkan suaminya, menyelamatkan dia, dan terutama juga menyelamatkan anak-anaknya ya. Kata Kapolri juga mungkin bisa dapat gambaran secara jelas bahwa saudara Ferdi Sambo terpicu amarahnya dan emosinya saat PC melaporkan peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan di Magelang. Kemudian orang mengkonstruksi ini bahwa perempuanlah penyebabnya, perempuan yang menjadi alasan pembunuhan. Nah, itu ya, tadi saya cerita tentang bias-bias, termasuk juga yang ada di kalangan para penegak hukum, polisi, jaksa, hakim. Jadi perempuan yang karena media mengatakannya demikian ya, itu bisa menjadi suatu kebenaran yang masuk ke dalam kepala kita semua publik ya. Itu
bisa 2 kali blamingnya terhadap Ibu Putri. Betul kaulah yang menjadi penyebabnya, dan kemudian lahirlah pandangan-pandangan misoginis ya terhadap Ibu Putri, pandangan-pandangan yang membenci perempuan, sehingga dia akan mengalami 2 kali cemoohan dan macam-macam kritik gitu. Besok, maksud saya hari Jumat tanggal 26, rencananya Ibu Putri akan diperiksa. Seberapa mampu ia jujur menurut Prof. Sulis? Karena kasus ini begitu besar ya, dan sangat pelik ya. Jadi menurut saya yang ditunggu masyarakat itu adalah putusan pengadilan yang berkualitas, landmark. Nah, untuk bisa mendapatkan putusan yang baik itu, maka kebenaran material itu harus bisa diwujudkan. Dan ini sungguh sangat ditunggu bagaimana Ibu Putri bisa berkata sejujur-jujurnya. Karena bagaimanapun kasus ini akan menjadi bahan. Itu pertanyaan saya. Ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi selama ini pada seorang Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, seberapa besar peluang ia berani berkata jujur? Itu akan sangat tergantung bagaimana dia merespon ikatan-ikatan budaya, dia sebagai istri yang harus patuh pada suami. Karena itu sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ada di dalam kepalanya kan. Artinya, apakah Prof mau mengatakan sulit bagi seorang perempuan dalam kasus ini, konteksnya Ibu Putri, dia bisa berkata jujur karena ia memiliki tanggung jawab atau beban yang tidak mungkin ia pikul, yang ia timpakan pada orang lain, biar dia juga ikut memikul. Begitu kira-kira. Jadi backstage-nya dan front stage-nya itu bisa sukar untuk dijembatani. Apa sulitnya ia bersikap jujur? Mengapa sulit perempuan seperti Putri Chandrawati bersikap jujur? Tentang apa yang dialaminya? Ya, karena dia sudah diindoktrinasi kan dalam pola pengasuhan bahwa suami itu adalah orang yang memiliki dirimu. Jadi kau bagaimanapun harus menyelamatkan suamimu. Begitu. Meski dalam hukum pidana motif tidak lagi jadi faktor paling utama, tapi tetap saja publik seperti haus cari tahu mengapa Yosua ditembak hingga tewas. Apa yang jadi motif pembunuhan Yosua masih jadi penantian publik. Di mana posisi Putri Chandrawati, istri Sambo, korban atau pelaku? Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C.
Energen, kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk masak sedap setiap hari. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Saya itu paling sebel kalau ada acara yang ada snacknya. Karena waktu pulang, itu pas kita selesai acara, itu kita suka nginjek lemper. Mau sehati-hati apapun kita, entah gimana caranya, itu lemper udah ada di bawah kaki. Padahal udah ada warning dari MC loh. Ya, terima kasih, sampai jumpa, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Kita berdiri dari kursi, kaki kanan ngelangkah. Nyet, lemper. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Stik Simantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah idenya, men. Cakep banget. Ini tomahawk nih, masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini sausnya yang juara. Mumtaz. Saya mengambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung ramai. Nah, stiknya itu ramai juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 27 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. DFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Köln akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen. Dalam International Football Match, DFB Pokal, FC Victoria Köln versus Bayern Munchen, Kamis 1 September, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Ibu Peggy, ada yang mau disampaikan? Oke. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Anak berapa, Pak? Bapak untuk anak berapa, Pak? Prof. Sulis sebagai pengajar hukum dan gender. Kalau kita lihat dua, ini sepasang suami istri memberikan pernyataan dalam kesempatan yang berbeda. Satu begitu lantang, berani, dan satu tertekan dan menangis. Kalau kita membaca reaksi publik yang tercermin dalam sosial media misalnya, respons pada Sambo itu juga tercermin, lantang, berani. Mungkin dia memang membela kehormatannya, martabatnya, karena keberanian dia dalam bersuara dan tetap lantang. Tetapi ketika perempuan menangis dengan tertekan, tetapi respons masyarakat juga air mata buaya,
dasar acting, perempuan sebagai penyebab pembunuhan, perempuan yang menjadi aktor dari matinya Joshua. Apa yang Anda lihat dari reaksi masyarakat terhadap dua statement pasangan suami istri ini? Makasih. Jadi framing bahwa dia sedang membela kehormatan karena harta miliknya itu direbut ya dalam kasus yang dia katakan itu pelecehan seksual, itu kan disuarakan oleh yang bersangkutan dan juga banyak pengamat atau siapapun gitu, karena bisa dilihat bahwa dia sedang mencari simpati publik, bahwa saya legitimate melakukan itu karena saya sedang membela kehormatan saya, karena harta milik saya, istri saya diperlakukan semacam itu gitu kan. Dan pada masyarakat patriarki itu seperti bisa dibenarkan karena ya iyalah harkat martabatnya dinodai, sehingga pada waktu itu ada dia sedang membela, belum ketahuan bohongnya gitu. Tapi ketika istrinya menangis justru dibilang air mata buaya, acting. Karena perempuan yang sudah di framing bahwa dia itu kan nggak jelas kasusnya apakah pelecehan seksual dan ada tuduhan-tuduhan lain, itu langsung 2 kali mengalami framing dari publik ya, bahwa kok ini penyebab bahwa menjadi korban pelecehan seksual, ia juga tidak dipercaya, menjadi yang seperti tadi yang kemungkinan yang disebutkan oleh Kapolri perselingkuhan, ia juga kemudian dihina-dina, sehingga memang dalam hal ini terlepas apapun yang dilakukan dan dialami oleh Bu Putri, ia adalah perempuan yang menjadi korban atas situasi yang terjadi padanya. Kalau demikian, mengapa tidak ada, sekali lagi saya ingin dapatkan gambaran, mengapa tidak ada keberanian dari seorang Putri Chandrawati sampai sejauh ini untuk berkata jujur, untuk mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya? Bukankah ini bisa melepaskan dia dari jerat hukum? Ya, kita berharap bahwa dia akan menyampaikan kejujuran-kejujuran itu, dan tentu akan sangat tergantung pada bagaimana proses sidang nanti, bagaimana kepandaian dari jaksa ya untuk membongkar itu semua. Tapi juga dalam hal ini kediaman dia barangkali bisa dilihat sebagai coping mechanism. Dia merasa zona nyamannya dia adalah diam, gitu mungkin. Atau orang juga menganalisa pura-pura, acting. Ya bisa juga masyarakat kan membenci perempuan 2 kali lebih besar daripada laki-laki. Kalau Anda yang sebagai pengajar hukum dan gender, apa yang Anda lihat dari Bu Putri ini? Apakah diamnya dia itu acting sebagai aktor yang sesungguhnya ikut merencanakan pembunuhan, proaktif untuk memberikan imbalan pada ajudannya untuk menghabisi Joshua, atau dia perempuan yang memang tidak memiliki kemandirian untuk mengatakan apapun yang terjadi, sehingga dia memilih diam? Ya, saya kira memilih diam itu adalah suatu zona yang kedua tadi, yang dikatakan bahwa dia kurang mampu untuk mengatakan hal-hal yang tidak berada dalam kendali suaminya. Jadi suaminya itu adalah orang yang dilihat dalam keadaan apapun dicintai ya tadi dalam gambar itu. Jadi dia saya kira kurang memiliki keberanian untuk itu. Soal motif, meskipun dalam hukum pidana motif itu tidak lagi memegang peranan penting, karena dengan perencanaan pembunuhan selama itu bisa terbukti, ya itulah yang akan terdakwa akan mendapat hukuman sesuai dengan bukti-bukti di persidangan. Motif tidak lagi menjadi faktor penting, tapi publik ingin sekali mendengar apa motifnya. Dan kemarin kemudian disebut asusila dan juga kemungkinan perselingkuhan. Jika ini sudah masuk dalam lingkup yang sangat privat, sejauh mana masyarakat juga memiliki hak untuk terus menginginkan motif ini dibuka? Sistem hukum kita kalau berhadapan dengan kasus yang dianggap ranah kesusilaan itu memang harus tertutup bagi publik ya. Itu memang begitu sistemnya. Jadi bukan karena tidak
mau memberitahukan atau transparan soal motif, tapi memang sistem hukum kita, kalau itu tentang kesusilaan, kalau itu tentang segala sesuatu yang menyangkut perceraian misalnya, segala sesuatu yang menyangkut private matters atau kehidupan pribadi, itu tertutup. Jadi nanti memang publik dalam hal ini tidak bisa tahu ketika motif itu memang menyangkut hak-hak yang sangat privat. Ya, secara normatif seperti itu. Anda setuju? Di dalam, kalau kita buka buku Handbook of Legal Theories, itu ada satu pemikiran tentang feminist jurisprudence, di mana dikatakan bahwa hukum itu harus dirumuskan dengan mengakomodasi pengalaman perempuan, realitas perempuan, sehingga hukum itu betul-betul bisa memberi keadilan buat perempuan, ya. Itu tuntutan dari gerakan seperti Ruth Bader Ginsburg dan teman-temannya seperti itu. Tapi sistem hukum kita itu tidak memungkinkan itu. Jadi motif tidak dianggap penting. Yang penting pembuktian secara fisik, material itu bahwa ia sudah ada, menghilangkannya orang dengan merencanakan itu. Iya. Tetapi saya kira di Belanda tidak begitu lagi. Kita kan selalu bilang, oh kita kan pakai sistem hukum Belanda. Sementara di Belanda tidak begitu lagi. Oke, terakhir pertanyaan saya. Prof. Sulis sebagai orang yang banyak mendorong adanya hukum yang memberikan keadilan pada korban-korban pelecehan seksual. Dalam kasus ini, jika memang tidak terbukti ada kasus pelecehan seksual, apa yang Anda cemaskan dengan contoh soal seperti ini? Kecemasan saya adalah pada kasus kekerasan seksual itu sudah dalam tingkat gawat darurat di negeri kita. Dalam 2 jam ada 3 korban kira-kira, ya. Dan apabila kasus ini bergaung terus-menerus, maka saya khawatir korban-korban kekerasan seksual yang sesungguhnya itu akan mendapat blaming yang akan menjadi kendala bagi dia untuk mengakses keadilan melalui persidangan. Jadi masyarakat sudah akan belajar dari kasus ini itu pakai alasan ini, nanti bohong. Tapi kalau kita melihat memang ada hal yang sangat mendasar, karena korban pelecehan seksual, korbannya sendiri yang selama ini sering sekali dipandang tidak mendapat keadilan, itu kan datang dari perempuan. Tapi kalau kita lihat dalam kasus terbunuhnya Joshua ini, pelecehan seksual itu tidak datang dari perempuan, tapi justru disuarakan oleh para lelaki. Ya, betul. Dan inilah yang kita nantikan, kejujuran dari seorang perempuan. Betul. Tapi poin Anda adalah bahwa jangan sampai karena contoh kasus seperti ini akan backlash atau menjadi kemunduran dari kita semua untuk memberikan memang hukum seadil-adilnya dan perlindungan bagi korban pelecehan seksual yang mengalami peristiwa ini secara nyata. Iya. Terima kasih Prof. Sulistiowati Irianto, pengajar Gender dan Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih. Kita jumpa lagi di Rosi minggu depan. Saya Rosyana Silalahi, sampai jumpa. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. IFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Köln akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen. Dalam International Football Match, IFB Pokal, FC Victoria Köln versus Bayern Munchen, Kamis 1 September, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Selamat datang di babak show Suci X Tawa 1 Dekade. Pesertanya ngeri-ngeri kali. Emang numero uno. Mumet sirahmu. Gaya baru ini tuh 100% ada di Suci. Bagus banget ya. Oh, udah pernah nyoba stand up tidur belum? Ntar kapan-kapan coba ya. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam.
Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Tiga tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf hadir sebagai saksi dalam sidang etik terhadap Irjen Verdi Sambo. Keluarga Brigadir Yosua meminta mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dipecat dari institusi Polri. Menko Polhukam Mahfud MD memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan. Menko Polhukam Mahfud MD memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menjelaskan kabar yang menyebut Irjen Verdi Sambo menghubungi anggota DPR sesaat setelah peristiwa pembunuhan Yosua. Halo, selamat malam saudara. Bagaimana kabar Anda malam ini? Semoga selalu sehat dan tetap menaati protokol kesehatan. Selain tiga informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sejumlah informasi pilihan lainnya. Selengkapnya bersama saya Cynthia Rompas hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sidang Komisi Kode Etik untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Saudara, hari ini mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang juga tersangka pembunuhan Brigadir Yosua menjalani sidang etik Polri. Sidang etik digelar tertutup. 15 saksi diperiksa dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo. 2 perwira tinggi Polri turut jadi saksi dalam sidang etik Verdi Sambo, yakni mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, serta mantan Karo Provos Divisi Propam Polri Brigjen Beni Ali. Kendati digelar tertutup, hasil sidang etik Verdi Sambo akan disampaikan ke publik hari ini. Sidang etik juga menentukan masa depan Verdi Sambo di institusi Polri. Hari ini, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, menjalani sidang etik Polri. Sidang digelar tertutup, tetapi hasil sidang etik disampaikan terbuka kepada publik. Total, ada 15 orang yang bersaksi dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo hari ini. Barada Richard Eliezer menjadi salah satu saksi yang dihadirkan secara virtual dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo di gedung TNCC Mabes Polri. Yang dari Patsus Brimob 1 HK, 2 BA, 3 AN, 4 S, 5 BH hadir bersamaan dengan Bapak FS. Kemudian saksi dari Patsus Bareskrim 1 RR, 2 KM, 3 RE. RE hadir melalui Zoom, ya. Selain Barada Eliezer, sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP juga mendatangkan 2 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang lain, yakni Bribka Riki Rizal dan asisten rumah tangga sekaligus sopir keluarga Verdi Sambo Kuat Maruf. Sidang etik Irjen Verdi Sambo dipimpin oleh Kaba Intelkam Komjen Ahmad Doviri, dengan anggota Komisi Kode Etik yakni Irwasum Komjen Agung Budi Marioto, Kadif Propam Irjen Syahardiantono, Gubernur STIK dan Analisis Kebijakan Utama Bidang Sabara Bahar Kampori, Irjen Rudolf Roja. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Irjen Verdi Sambo hadir dalam sidang etik. Sebelum menghadiri sidang etik, Verdi Sambo kembali meminta permohonan maaf atas kasus pembunuhan Yosua. Sambo menyampaikan permintaan maaf itu melalui secarik surat yang ditulis tangan. Kemunculan Verdi Sambo di sidang etik merupakan yang pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam sidang etik yang dipimpin oleh Kabain Telkam Komjen Ahmad Doviri, Verdi Sambo datang menggunakan pakaian dinas harian Yanma Polri. Tidak terlihat lencana tanda jabatan dan lencana kewenangan yang biasanya ada di seragam Verdi Sambo semasa menjabat sebagai Kadif Propam. Sebelum sidang etik digelar, beredar surat Irjen Verdi Sambo yang menyampaikan permintaan maaf atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua.
Saya masak tepoki jadi papeda. Suci
X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Sampai nyawa aku berakhir sudah. Padahal Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Biar menjadi kau nak. Kau bilang di sini ku mata. Kau di sini ku tak kau bilang. Sampai mama tak bisa bernafas Luna. Sampai mama tak bisa bernafas Luna. Sabtu 9 Juli 2022 menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan keluarga Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Bukan kepulangan anak dengan kondisi yang sehat diterima, melainkan dalam kondisi sudah terbujur kaku. Mama, kau cak aku terakhir kemarin. Kau cak aku terakhir Mama. Bentar lagi kan udah nyampe di Magelang loh. Di Jakarta Ma. Udah nyampe kami di kediaman Bapak loh Ma. Tapi kakinya aku terbuka. Malam itu, keluarga diliputi duka yang mendalam sekaligus marah. Amarah keluarga tak terbendung karena polisi yang mengantarkan jenazah Yosua sempat melarang keluarga membuka peti jenazah. Larangan melihat jasad sang putra inilah yang ditentang keluarga karena bertentangan dengan prinsip hukum adat keluarga Yosua. Saya mau lihat keadaan tubuh anakku nih. Saya mau lihat bagaimana dia kecilnya, besarnya, dan berakhir hidupnya bagaimana. Saya mau lihat Pak, izinkan saya Pak. Izinkan saya lah Pak, izinkan saya. Keharusan keluarga melihat jenazah Yosua sempat diungkapkan sang tante, Rohani Simanjuntak, dalam akun Facebooknya. Orang Batak tidak bisa dikubur begitu saja, harus dengan adat Batak. Jadi, satu orang pun tidak bisa menghalangi untuk melarang buka peti jenazah almarhum Brigpol Nofriansyah Yosua. Inilah alasan kuat kami harus melihat jenazah almarhum yang terakhir kalinya, apapun keadaannya. Keinginan keluarga melihat Yosua untuk terakhir kalinya pun terkabul. Tangis keluarga semakin pecah setelah melihat kondisi tubuh Brigadir Yosua yang dipenuhi luka-luka. Harus begini kau nak, harus begini kau sayangku. Mama, gak kenal kita ini, tapi kok melebihi dari bapak. Dan ada ngerti na ama, dan ada ngerti na besude Asia, dan ada. Sang ibu Rosti Simanjuntak mengaku tidak sanggup melihat keseluruhan jasad anaknya. Ia pun berharap penuh agar kasus pembunuhan anaknya diproses hingga tuntas. Ibu mungkin ada ingin disampaikan sesuatu terkait penuntasan kasus ini. Yang berharga lebih dari itu, napas dan nyawa anak. Ya harus dituntaskan yang seadil-adilnya ini semua. Siapa penjahatnya harus betul-betul dia ditangkap dan diberikan hukuman yang selayak-layaknya. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Menjawab rasa janggal keluarga atas kematian Yosua, polisi pun mengabulkan permintaan keluarga untuk dilakukan otopsi ulang pada 27 Juli. Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nyatakan kebenaran firman-Mu, Allah Immanuel. Usai otopsi, sang ibu kembali tak dapat membendung rasa sedihnya ditinggalkan putra kedua yang telah mengabdi sebagai ajudan Ferdi Sambo sejak tahun 2019. Tapi kau tinggalkan mama dengan duka yang berat ini sayang. Kau tinggalkan membahayakan saya ini. Sampai di sinilah sayangmu sama aku. Sampai di sinilah sayang.
Sampai di sini rasanya ya setiap hari nak. Kalau kau nggak lihat mama itu. Almarhum Brigadir Yosua pun dimakamkan kembali secara kedinasan. Sosok perempuan lainnya yang menjadi sorotan utama dalam tragedi pembunuhan Brigadir Yosua adalah istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Sejak motif pelecehan seksual dialamatkan Ferdi Sambo pada Yosua, Putri menjadi sosok yang paling dinantikan kesaksiannya, khususnya oleh keluarga Yosua. Namun Putri tetap bergeming. Bahkan ketika muncul di depan Makobrimob untuk mengantarkan baju sang suami, Putri hanya menyampaikan rasa cintanya yang tulus kepada sang suami. Ia tidak menyinggung Yosua sama sekali. Hingga akhirnya, pada 19 Agustus lalu, penyidik dari Tim Sus mengumumkan Putri Chandrawati menjadi tersangka kelima kasus pembunuhan Yosua yang didalangi suaminya, Ferdi Sambo. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan, Putri Chandrawati berada di lantai 3 rumah pribadi di Jalan Saguling 3 saat suaminya Ferdi Sambo meminta kesanggupan Ricky Rizal dan Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua. Jumat 26 Agustus, Putri Chandrawati dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan untuk pertama kalinya sebagai tersangka di Bareskrim Polri. Kematian Yosua membawa duka yang dahsyat bagi sang ibu Rosti Simanjuntak. Namun ironisnya, sang ibu angkat Putri Chandrawati justru diduga menjadi bagian dari pembunuhan berencana terhadap ajudan andalannya, Yosua Huta Barat. Ada dua perempuan yang berada dalam pusaran kasus pembunuhan Yosua, yaitu seorang ibu yang menangis karena kehilangan anaknya, dan seorang perempuan yang juga menangis karena apa yang ia alami yang sampai kini tidak dapat ia ungkapkan. Hari Jumat 26 Agustus, Putri Chandrawati, istri Sambo yang sudah jadi tersangka, akan diperiksa penyidik. Kejujuran seperti apa yang dapat ia katakan? Saya mengundang Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus pengajar gender dan hukum, yaitu Profesor Sulistyowati Irianto, untuk membahas bagaimana sosok kedua perempuan dalam kasus pembunuhan Yosua. Prof, terima kasih sudah bersama Rosi. Terima kasih sudah diundang. Prof Sulis, ada dua perempuan yang saya sebut sebagai tokoh sentral dalam kasus pembunuhan Yosua ini. Tadi kita sudah lihat soal Ibu Yosua, dan juga kita lihat Ibu Putri, istri Sambo. Saya ingin mulai dulu dengan Ibu Putri Chandrawati, istri Sambo, karena hari Jumat 26 Agustus ia diperiksa polisi. Kalau kita flashback, mengapa Yosua terbunuh, ditembak hingga mati? Karena ada pelecehan seksual. Memang bergeser, tidak lagi di TKP di Duren 3, tapi kemudian tetap bersikeras di Magelang, versi keterangan Ferdi Sambo. Pertanyaan saya adalah bagaimana Prof. Sulis melihat seorang perempuan dalam hal ini, istri Sambo, perempuan yang berhadapan dengan hukum? Terima kasih untuk pertanyaannya. Pada umumnya, adagium hukum itu kan adalah berlaku seragam untuk setiap orang. Jadi, equality before the law, tidak peduli siapapun dia, akan diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun, di dalam banyak kasus-kasus yang nyata, juga dari penelitian-penelitian,
ditunjukkan bahwa ketika perempuan menjadi subjek hukum yang berhadapan dengan hukum, itu bisa ada bias-bias di dalam praktek dia ditanya-tanya oleh hakim, kemudian bagaimana dia dilakukan. Prof. Sulis juga melihat ini sudah terjadi pada Putri Chandrawati? Belum, tapi secara umumnya semacam itu. Di samping itu juga rumusan hukum itu sering tidak mengakomodasi kebutuhan atau keberadaan realitas perempuan karena dirumuskan oleh perumus hukum yang pakai kacamata patriarkis, mengutamakan norma laki-laki. Kalau kita bicara soal Ibu Putri yang menjadi korban pelecehan seksual, biasanya perempuan, aktivis perempuan selalu ikut bersuara lantang, berdiri membela korban, bersama korban. Kenapa kali ini berbeda? Kemana suara aktivis perempuan? Saya rasa teman-teman aktivis perempuan itu sangat berhati-hati dalam kasus ini. Karena pelecehan seksual, kekerasan seksual itu membutuhkan dua unsur yang harus dipenuhi. Pertama adalah ketiadaan konsen, ketiadaan kesukarelaan atau persetujuan dari korban. Dan kedua adalah ada relasi kuasa di mana pelaku selalu berada dalam kekuasaan yang lebih terhadap korban. Jadi poin ketiga ini rasanya yang lebih dilihat oleh para aktivis perempuan, relasi kuasa. Ya, jadi dalam hal ini kalau boleh saya teruskan, relasi kuasanya adalah pertama, itu kan ada hierarkis yang tinggi antara Yosua dengan Ibu Sambo ya. Dan di dalam kemiliteran atau kepolisian, hierarkis itu sangat tajam, jelas. Pertanyaannya adalah apakah terduga pelaku ini bisa memanjat hierarki yang begitu tinggi. Yang kedua, sebagai seorang polisi, tentu dia tahu betul tentang hukum pidana, hukum acara, bahwa pembuktian dari kekerasan seksual itu harus dinyatakan secara fisik betul-betul, kemudian juga ada saksi. Apakah dia berani melakukan itu ketika Ibu Putri ini dikelilingi oleh orang-orang ajudan-ajudan lain yang juga laki-laki? Iya, begitu. Tidak mungkin terjadi, atau tapi kan bukan sama sekali nggak pernah ada kasusnya. Ini tidak dipercaya sebagai kasus pelecehan seksual karena tidak ada relasi kuasa di situ. Apakah ini artinya juga nggak pernah terjadi atau bukan berarti tidak ada? Ya, secara prinsip dasar konsep kekerasan seksual harus ada dua unsur itu. Kalau enggak berarti bukan gitu, bukan kekerasan seksual. Oke, itu menjelaskan mengapa suara aktivis perempuan yang biasanya berdiri untuk membela korban pelecehan seksual kali ini berbeda. Iya, jadi kalau bicara soal perempuan itu kan bukan yang semua perempuan identitasnya tunggal dan seragam, melainkan perempuan itu beragam-ragam. Jadi siapa perempuan yang mengalami diskriminasi atau kekerasan, ada, kalau dari teori yang lama itu dikatakan semua perempuan karena seksualitasnya dia pasti akan mengalami itu. Tetapi di dalam perkembangannya tidak semua perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan, tergantung dia siapa. Jadi di situ ada status sosialnya. Dan kita lihat di sini perempuan seperti Ibu Putri Sambo, Anda ingin katakan tidak mungkin mendapatkan perlakuan diskriminasi hingga pelecehan seksual oleh ajudannya sendiri. Oke. Meski jarang tampil bicara, ada seorang ibu yang paling menangis karena kehilangan putranya. Apa peran perempuan yang membuat kasus ini terkuak dan diketahui publik? Kami kembali sesaat lagi. Lembutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi, karpet universal. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Kebas
dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik, minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitive Mineral Expert by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitive Mineral Expert by Pepsodent. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya men. Cakep banget. Ini tomahawk nih. Masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini saus yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya. Klik masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 27 Agustus pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saya sekali lagi turut prihatin Ibu. Ibu mungkin ada ingin disampaikan sesuatu terkait penuntasan kasus ini. Yang berharga lebih dari itu, napas dan nyawa anak, ya harus dituntaskan yang seadil-adilnya ini semua. Siapa penjahatnya harus betul-betul dia ditangkap dan diberikan hukuman yang selayak-layaknya. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Ibu sama sekali tak pernah mau melihat jenazah almarhum Brigadir Yosua. Ibu nggak kuat. Nggak sanggup saya melihatnya. Cuma mukanya aja saya sudah sanggup lagi. Karena anak itu saya bukan baru kami bisnis. Masih WA anak gitu. Saya bersama Profesor Sulistyowati Irianto. Ia adalah guru besar Universitas Indonesia, sekaligus banyak meneliti tentang masyarakat, terutama perempuan Batak. Prof. Sulis, apa yang Anda lihat peran dari Ibu Yosua? Pertanyaannya adalah mengapa lahir sosok perempuan seperti Ibu Yosua. Saya dalam hal ini dengan perspektif antropologis ingin mengatakan dia sebetulnya sedang menyuarakan, menampilkan budayanya. Perempuan mengkonstruksi perempuan Batak itu seperti apa dan hubungannya dengan anaknya seperti apa. Kalau melihat bagaimana sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh orang Batak itu tidak menempatkan perempuan sebagai bagian. Jadi di dalam stambum keluarga perempuan di paling belakang lah. Perempuan tidak tercantum karena dia akan dalam anggapan itu akan menjadi bagian dari klan suaminya, keluarga suaminya. Tetapi di sisi yang lain
nilai-nilai yang orang Batak itu saya kira paling jelas tujuan hidupnya harus apa ya. Dia harus memenuhi nilai-nilai hagabeon, punya anak banyak. Kalau sekarang anaknya harus berpendidikan, lalu harus hamoraon, kaya, lalu sangap ya gitu. Itu semuanya diwujudkan oleh perempuan. Jadi bagaimana kedekatan perempuan dengan anak-anaknya itu sungguh sangat spesial. Lagu-lagu di Batak itu anak koni do hamoraon di aw ya. Anak itu adalah harta yang paling berharga. Itu menunjukkan bagaimana perempuan itu bertanggung jawab mewujudkan nilai-nilai orang Batak melalui anak-anaknya, terutama anak laki-laki. Anda mengatakan pada saya, the game changer adalah sesungguhnya Ibu Yosua. Bagaimana Anda sampai dapat pada kesimpulan atau analisis ini ketika Ibu Yosua ini tidak banyak tampil? Ia sempat diwawancarai oleh Aiman dalam kondisi yang juga sangat sedih. Ia tidak banyak tampil menerima wawancara, tapi justru menurut Prof. Sulis, ia adalah justru the game changer atau ialah yang membuat ini semua bisa jadi terbuka. Gimana penjelasannya? Ya, ketika kasus ini terjadi beberapa hari sesudahnya kan media juga tidak berani mewartakan. Bahkan saya melihat Tribun News yang dari Jambi pun sudah wawancara juga tidak berani ya. Tetapi kemudian Ibu Rosti itu tidaklah dalam posisi menggerakkan suatu aktivitas agar dia didengar, enggak kan? Tetapi kemudian begitu media memberitakan bagaimana dia bertalu-talu meneriakan keadilan bagi anaknya, langsung semua keluarganya itu aktif mendukung, lalu masyarakat dan hari ini publik yang luas. Bisa dibayangkan apabila ibu itu diam saja atau barangkali menerima ikhlas. Ini sudah kehendak yang maha kuasa. Ya. Jadi sebagai seorang profesor yang banyak meneliti tentang masyarakat Batak, terutama perempuan, justru tangisan Ibu Rosti, Ibu Yosua, yang kemudian direkam oleh tantenya yang juga perempuan, tersebar di media sosial, itulah yang kemudian membuka mata publik. Jadi karena tangisan perempuan. Iya, juga karena kebetulan Yosua adalah orang Batak dan keluarga Huta Barat pula ya. Jadi kan tadi dinyatakan orang Batak harus dibuka jenazahnya karena harus diulosi, harus diadati. Dan kebetulan itu adalah keluarga Huta Barat. Saya pernah ke kampung Huta Barat. Mereka itu membuat ulos ragi hidup yang memang digunakan untuk menutup wajah jenazah gitu. Jadi upacara itu nggak bisa di skip, harus perempuan dan budaya. Makanya saya bilang perempuan menyuarakan budayanya. Jadi kalau kita letakkan ini pada konteks terbukanya kasus pembunuhan Yosua, maka Anda melihat ada faktor budaya dan perempuan yang memegang peran penting. Dan kalau kita misalnya melihat bahwa ibu, tadi kalau Prof. Sulis lihat ya, bagaimana ia bercakap-cakap dengan anaknya yang sudah meninggal. Apa yang Anda lihat dari masyarakat Batak ketika berada dalam situasi duka seperti ini? Sehingga itu menambah buat orang yang melihat, apa yang dapat Anda jelaskan di sini? Itu sepertinya menyimbolkan bahwa dia ada sesuatu yang tercerabut dari dirinya ya, diri si ibu itu. Karena dialah yang merasa mewujudkan nilai-nilai orang Batak itu melalui anaknya. Tiba-tiba anaknya hilang begitu saja dengan cara-cara yang sangat menyedihkan, tragis. Dan kalau misalnya Prof. Sulis bisa menjelaskan, ada tradisi di masyarakat Batak pada umumnya, memang melepas kepergian atau menangisi seorang yang kehilangan itu, mereka memiliki ciri khas tangisan yang berbeda, yang memiliki kekhasannya sendiri. Apa yang bisa Anda jelaskan dalam penelitian Anda? Kalau kita lihat di kampung-kampung Batak, di kuburan-kuburan ya, itu selalu saja ada orang-orang tokoh-tokoh yang dihormatin. Dan itu menghubungkan orang Batak seluruh dunia. Jadi bisa mereka membangun makam dan dikontribusi dananya itu dari orang Batak yang sudah di Amerika, di mana-mana. Mereka bisa martutur mencari hubungan-hubungan dalam satu marga. Misalnya bertemu, kau Simanjuntak, nomor berapa? 15. Kau nomor berapa? 50. Kau mesti panggil aku Tulang misalnya itu. Itu mengaktifkan solidaritas dan mengaktifkan bahwa mereka satu perut dari ibu yang sama.
Gitu. Tapi tentu kekompakan ini, inilah yang juga membangun solidaritas lintas suku. Ya. Karena supaya ini kita tidak dilihat bahwa ini hanya berbasis kesukuan, tetapi memang ini diawali dari satu budaya yang memiliki ciri khasnya sendiri, dan kemudian membangun solidaritas, dan itu melampaui lintas agama dan lintas suku. Momen dilarang melihat jenazah jadi momen pembuka kotak Pandora. Jika ini tidak terjadi, bisa jadi terbunuhnya Yosua hanya jadi kematian biasa. Kami kembali sesaat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, sholat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Baru stiker Minions dari Mini Oreo. Temukan dan koleksi stikernya. Mini Oreo Minion, main makin seru. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Selamat datang di babak show Suci X Tawa 1 dekade. Pesertanya ngeri-ngeri kali. Emang numero uno. Mumet sirahmu. Gaya baru ini tuh 100% ada di Suci. Bagus banget ya. Oh, udah pernah nyoba stand up tidur belum? Ntar kapan-kapan coba ya. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Jelang pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, kami perbarui informasi Anda di Kompas Update. Bersama saya, Francisco Donasiano. Badai tropis Baon terjadi di Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan, mengakibatkan hujan dan angin kencang di kota-kota pesisir.
Otoritas setempat meminta warga di sekitar kota Maoming untuk menjauh dari pantai. Badai Maon membawa angin berkecepatan 118 km per jam dan bergerak perlahan ke barat laut. Badai juga menyebabkan gelombang tinggi di pesisir pantai. Sementara jalan-jalan di Haikou, Provinsi Hainan terendam banjir. Belum ada laporan korban akibat badai ini. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Selamat malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Saya bersama Profesor Sulistiowati Irianto, ia Guru Besar Universitas Indonesia, pengajar hukum dan gender. Prof, kita lihat di sini juga tetap menangis, tapi dalam situasi yang cukup berbeda. Awalnya ada tangisan tentang kehilangan, kenapa harus jadi begini, dan kemudian ada tangisan, tetapi lebih juga kebanggaan sebagai orang yang banyak meneliti tentang masyarakat Batak. Bagaimana Anda menjelaskan kultur ini? Ya, jadi bagi orang Batak memiliki martabat di mata masyarakat itu menjadi penting, kan tadi salah satu nilainya adalah hasangapon ya, itu penting bagi keluarga ini, sehingga itu disimbolkan atau ditunjukkan melalui tangisan yang kedua tadi. Ya. Nah, sebenarnya di sini media juga mendengar bahwa sang ibu itu memanggil nama Putri, ibunya Yosua. Mungkin tidak terlalu jelas atau tidak terlalu terambil, tetapi waktu itu jelas sekali karena Kompas TV melakukan siaran langsung dan ada panggilan seperti itu. Ada perempuan yang juga minta tolong pada perempuan lainnya. Apa yang Anda lihat dari dua perempuan ini? Ada karakter di mana perempuan bila bertemu dengan perempuan lain atau terhubung dengan perempuan lain langsung terbangun sisterhood. Karena bukan Pak Sambo yang dimintain tolong, tapi Ibu Putri. Betul. Di situ dia sedang sebetulnya berusaha membangun sisterhood, meminta tolong kepada Ibu Putri ya sebagai sesama perempuan. Saya kira itu. Nah, kalau kita misalnya bicara soal kultur tadi saya ingin mengambil lagi poin dari Prof. Suli soal Ibu Yosua dan kemudian kedua tantenya yang membuat peristiwa ini jadi terbuka dan mendapat sorotan publik yang lebih luas lagi. Padahal masyarakat Batak itu jauh lebih mengedepankan laki-laki. Bagaimana perempuan yang biasa dalam adat berada di belakang, tapi kali ini justru berada di garis depan, mengatakan bahwa ada ketidakadilan dan ada yang aneh dari kasus meninggalnya anak dan keponakan mereka. Itu memang sangat menarik ya, bagaimana perempuan yang menurut hukum adatnya itu tidak dihitung dalam pohon keluarga, tidak
dinyatakan sebagai ahli waris, hanya mendapatkan hadiah berdasarkan kasih sayang, tetapi selalu ada cerita-cerita dari berbagai penelitian dan kisah-kisah di mana perempuan melakukan strategi untuk mempertahankan agar keluarga yang menjadi tanggung jawabnya itu bisa mewujudkan nilai-nilainya tadi ya, menjadi orang baik-baik, bermartabat, menjadi kaya dan lain-lain. Maka itulah yang sebetulnya diperlihatkan oleh ibu dan tante-tantenya itu. Dan sebenarnya dalam banyak kasus atau dalam banyak perjuangan di Indonesia ini, perempuanlah yang menjadi game changer. Exactly, ya. Dalam berbagai permasalahan, ketika mereka melawan ketidakadilan, dalam mempertahankan tanah ya, konflik agraria itu luar biasa. Perempuan selalu berada di depan dengan cara-caranya yang khas dan pintar sekali memainkan bagaimana menghadapi polisi misalnya gitu ya, bagaimana menghadapi para pejabat. Mereka punya cara-caranya sendiri. Oke. Kalau dalam hal ini Ibu melihat, jadi ada dua perempuan. Ada perempuan yang menangisi anaknya karena anaknya tewas tertembak. Tapi ada juga perempuan yang menangis, kita tidak tahu apa yang terjadi padanya, tapi ia juga menangis. Bagaimana menjelaskan tentang posisi sentral dua perempuan ini? Iya, ibu yang satu lagi, Ibu Putri ya maksudnya, itu kan dikonstruksi berbeda dengan Ibu Yosua ya, karena tadi kan perempuan itu diperlakukan seperti apa akan sangat tergantung bagaimana dia dikonstruksi oleh masyarakat, dia siapa, dan konstruksi identitas itu bisa interseksional karena dalam hal ini adalah kelas. Ibu Putri siapa, ibunya Yosua siapa ya. Jadi menangis dalam arti yang berbeda ya, ada sesuatu yang ditangisi secara berbeda memang. Kalau kita misalnya penjelasan dari, biar saya mengutipnya dengan lebih tepat, yaitu Kapolri mengatakan kalau kita bicara soal dua perempuan, dua-duanya sentral, dua-duanya menangis, tetapi satu menangis kehilangan anak dan satu tidak tahu apa yang terjadi padanya. Kami sampaikan bahwa motif dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait masalah kesusilaan. Mungkin ini untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan atau perselingkuhan. Kami sedang dalami, itu kata Kapolri. Dengan dua peristiwa yang berbeda 180 derajat dari korban menjadi pelaku, bagaimana hukum dan gender menjawab soal ini? Pada umumnya gambarannya adalah Ibu Putri seperti para perempuan lain berada atau mengalami pola pengasuhan sejak kecil, itu disyaratkan untuk patuh mengabdi kepada ayahnya, kakak laki-lakinya, kepada suaminya. Bahkan ada konsep lain secara budaya di mana-mana berlaku, bahwa istri itu adalah milik dari suami. Jadi apa? Apa yang ingin Prof. Sulis katakan? Bahwa Ibu Putri ini tidak memiliki kemandirian dalam bersikap atau bersaksi. Iya, dalam hal ini barangkali dia karena pola pengasuhan kemudian dia menjadi dewasa bersama dengan suaminya yang dalam posisi dan pangkat yang tinggi itu, dia tetap berbudaya semacam itu, pengabdian, sehingga barangkali dia berada pada posisi yang tidak punya pilihan untuk berkata-kata, untuk melakukan sesuatu, sehingga jalan yang diambil oleh dirinya adalah diam. Diam itu dia pikir akan menyelamatkan suaminya, menyelamatkan dia, dan terutama juga menyelamatkan anak-anaknya ya. Kata Kapolri juga mungkin bisa dapat gambaran secara jelas bahwa saudara Ferdi Sambo terpicu amarahnya dan emosinya saat PC melaporkan peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan di Magelang. Kemudian orang mengkonstruksi ini bahwa perempuanlah penyebabnya, perempuan yang menjadi alasan pembunuhan. Nah, itu ya, tadi saya cerita tentang bias-bias, termasuk juga yang ada di kalangan para penegak hukum, polisi, jaksa, hakim. Jadi perempuan yang karena media mengatakannya demikian ya, itu bisa menjadi suatu kebenaran yang masuk ke dalam kepala kita semua publik ya. Itu
bisa 2 kali blamingnya terhadap Ibu Putri. Betul kaulah yang menjadi penyebabnya, dan kemudian lahirlah pandangan-pandangan misoginis ya terhadap Ibu Putri, pandangan-pandangan yang membenci perempuan, sehingga dia akan mengalami 2 kali cemoohan dan macam-macam kritik gitu. Besok, maksud saya hari Jumat tanggal 26, rencananya Ibu Putri akan diperiksa. Seberapa mampu ia jujur menurut Prof. Sulis? Karena kasus ini begitu besar ya dan sangat pelik ya. Jadi menurut saya yang ditunggu masyarakat itu adalah putusan pengadilan yang berkualitas, landmark. Nah, untuk bisa mendapatkan putusan yang baik itu, maka kebenaran material itu harus bisa diwujudkan. Dan ini sungguh sangat ditunggu bagaimana Ibu Putri bisa berkata sejujur-jujurnya. Karena bagaimanapun kasus ini akan menjadi bahan. Itu pertanyaan saya. Ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi selama ini pada seorang Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, seberapa besar peluang ia berani berkata jujur? Itu akan sangat tergantung bagaimana dia merespon ikatan-ikatan budaya, dia sebagai istri yang harus patuh pada suami, karena itu sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ada di dalam kepalanya kan. Artinya, apakah Prof mau mengatakan sulit bagi seorang perempuan dalam kasus ini, konteksnya Ibu Putri, dia bisa berkata jujur karena ia memiliki tanggung jawab atau beban yang tidak mungkin ia pikul, yang ia timpakan pada orang lain, biar dia juga ikut memikul. Begitu kira-kira. Jadi backstage-nya dan front stage-nya itu bisa sukar untuk dijembatani. Apa sulitnya ia bersikap jujur? Mengapa sulit perempuan seperti Putri Chandrawati bersikap jujur? Tentang apa yang dialami? Ya, karena dia sudah diindoktrinasi kan dalam pola pengasuhan bahwa suami itu adalah orang yang memiliki dirimu, jadi kau bagaimanapun harus menyelamatkan suamimu, begitu. Meski dalam hukum pidana motif tidak lagi jadi faktor paling utama, tapi tetap saja publik seperti haus cari tahu mengapa Yosua ditembak hingga tewas. Apa yang jadi motif pembunuhan Yosua masih jadi penantian publik. Di mana posisi Putri Chandrawati, istri Sambo, korban atau pelaku? Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C.
Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Dengan bergizi. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk masak sedap setiap hari. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Saya itu paling sebel kalau ada acara yang ada snacknya. Karena waktu pulang, itu pas kita selesai acara, itu kita suka nginjek lemper. Mau sehati-hati apapun kita, entah gimana caranya, itu lemper udah ada di bawah kaki. Padahal udah ada warning dari MC loh. Ya, terima kasih, sampai jumpa, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Kita berdiri dari kursi, kaki kanan ngelangkah, nyet, lemper. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Stik Simantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah D-nya men. Cakep banget. Ini tuh maaf nih, masih berasap-asap. Dagingnya empuk, ini saus yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 27 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. IFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Co akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen. Dalam International Football Match, IFB Pokal, FC Victoria Co versus Bayern Munchen, Kamis 1 September, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Ibu Peggy, ada yang mau disampaikan? Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Prof. Sulis sebagai pengajar hukum dan gender, kalau kita lihat dua, ini sepasang suami istri memberikan pernyataan dalam kesempatan yang berbeda, satu begitu lantang, berani, dan satu tertekan dan menangis. Kalau kita membaca reaksi publik yang tercermin dalam sosial media misalnya, respons pada Sambo itu juga tercermin, lantang, berani. Mungkin dia memang membela kehormatannya, martabatnya, karena keberanian dia dalam bersuara dan tetap lantang. Tetapi ketika perempuan menangis dengan tertekan, tetapi respons masyarakat juga air mata buaya,
dasar acting, perempuan sebagai penyebab pembunuhan, perempuan yang menjadi aktor dari matinya Joshua. Apa yang Anda lihat dari reaksi masyarakat terhadap dua statement pasangan suami istri ini? Makasih. Jadi framing bahwa dia sedang membela kehormatan karena harta miliknya itu direbut ya dalam kasus yang dia katakan itu pelecehan seksual, itu kan disuarakan oleh yang bersangkutan dan juga banyak pengamat atau siapapun gitu, karena bisa dilihat bahwa dia sedang mencari simpati publik, bahwa saya legitimate melakukan itu karena saya sedang membela kehormatan saya, karena harta milik saya, istri saya diperlakukan semacam itu gitu kan. Dan pada masyarakat patriarki itu seperti bisa dibenarkan karena ya iyalah harkat martabatnya dinodai, sehingga pada waktu itu ya ada dia sedang membela, belum ketahuan bohongnya gitu. Tapi ketika istrinya menangis justru dibilang air mata buaya, acting. Karena perempuan yang sudah di framing bahwa dia itu kan nggak jelas kasusnya apakah pelecehan seksual dan ada tuduhan-tuduhan lain, itu langsung 2 kali mengalami framing dari publik ya, bahwa kok ini penyebab bahwa menjadi korban pelecehan seksual, ia juga tidak dipercaya, menjadi yang seperti tadi yang kemungkinan yang disebutkan oleh Kapolri perselingkuhan, ia juga kemudian dihina-dina, sehingga memang dalam hal ini terlepas apapun yang dilakukan dan dialami oleh Bu Putri, ia adalah perempuan yang menjadi korban atas situasi yang terjadi padanya. Kalau demikian, mengapa tidak ada, sekali lagi saya ingin dapatkan gambaran, mengapa tidak ada keberanian dari seorang Putri Chandrawati sampai sejauh ini untuk berkata jujur, untuk mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya? Bukankah ini bisa melepaskan dia dari jerat hukum? Ya, kita berharap bahwa dia akan menyampaikan kejujuran-kejujuran itu, dan tentu akan sangat tergantung pada bagaimana proses sidang nanti, bagaimana kepandaian dari jaksa ya untuk membongkar itu semua. Tapi juga dalam hal ini kediaman dia barangkali bisa dilihat sebagai coping mechanism. Dia merasa zona nyamannya dia adalah diam, gitu mungkin. Atau orang juga menganalisa pura-pura, acting. Ya bisa juga masyarakat kan membenci perempuan 2 kali lebih besar daripada laki-laki. Kalau Anda yang sebagai pengajar hukum dan gender, apa yang Anda lihat dari Bu Putri ini? Apakah diamnya dia itu acting sebagai aktor yang sesungguhnya ikut merencanakan pembunuhan, proaktif untuk memberikan imbalan pada ajudannya untuk menghabisi Joshua, atau dia perempuan yang memang tidak memiliki kemandirian untuk mengatakan apapun yang terjadi, sehingga dia memilih diam? Ya, saya kira memilih diam itu adalah suatu zona yang kedua tadi, yang dikatakan bahwa dia kurang mampu untuk mengatakan hal-hal yang tidak berada dalam kendali suaminya. Jadi suaminya itu adalah orang yang dilihat dalam keadaan apapun dicintai ya tadi dalam gambar itu. Jadi dia saya kira kurang memiliki keberanian untuk itu. Soal motif, meskipun dalam hukum pidana motif itu tidak lagi memegang peranan penting, karena dengan perencanaan pembunuhan selama itu bisa terbukti, ya itulah yang akan terdakwa akan mendapat hukuman sesuai dengan bukti-bukti di persidangan. Motif tidak lagi menjadi faktor penting, tapi publik ingin sekali mendengar apa motifnya. Dan kemarin kemudian disebut ya asusila dan juga kemungkinan perselingkuhan. Jika ini sudah masuk dalam lingkup yang sangat privat, sejauh mana masyarakat juga memiliki hak untuk terus menginginkan motif ini dibuka? Sistem hukum kita kalau berhadapan dengan kasus yang dianggap ranah kesusilaan itu memang harus tertutup bagi publik ya. Itu memang begitu sistemnya. Jadi bukan karena tidak
mau memberitahukan atau transparan soal motif, tapi memang sistem hukum kita, kalau itu tentang kesusilaan, kalau itu tentang segala sesuatu yang menyangkut perceraian misalnya, segala sesuatu yang menyangkut private matters atau kehidupan pribadi, itu tertutup. Jadi nanti memang publik dalam hal ini tidak bisa tahu ketika motif itu memang menyangkut hak-hak yang sangat privat. Ya, secara normatif seperti itu. Anda setuju? Di dalam, kalau kita buka buku Handbook of Legal Theories, itu ada satu pemikiran tentang feminist jurisprudence, di mana dikatakan bahwa hukum itu harus dirumuskan dengan mengakomodasi pengalaman perempuan, realitas perempuan, sehingga hukum itu betul-betul bisa memberi keadilan buat perempuan, ya. Itu tuntutan dari gerakan seperti Ruth Bader Ginsburg dan teman-temannya seperti itu. Tapi sistem hukum kita itu tidak memungkinkan itu. Jadi motif tidak dianggap penting. Yang penting pembuktian secara fisik, material itu bahwa ia sudah ada, menghilangkan nyawa orang dengan merencanakan itu. Iya. Tetapi saya kira di Belanda tidak begitu lagi. Kita kan selalu bilang, oh kita kan pakai sistem hukum Belanda. Sementara di Belanda tidak begitu lagi. Oke, terakhir pertanyaan saya. Prof. Sulis sebagai orang yang banyak mendorong adanya hukum yang memberikan keadilan pada korban-korban pelecehan seksual. Dalam kasus ini, jika memang tidak terbukti ada kasus pelecehan seksual, apa yang Anda cemaskan dengan contoh soal seperti ini? Kecemasan saya adalah pada kasus kekerasan seksual itu sudah dalam tingkat gawat darurat di negeri kita. Dalam 2 jam ada 3 korban kira-kira, ya. Dan apabila kasus ini bergaung terus-menerus, maka saya khawatir korban-korban kekerasan seksual yang sesungguhnya itu akan mendapat blaming yang akan menjadi kendala bagi dia untuk mengakses keadilan melalui persidangan. Jadi masyarakat sudah akan belajar dari kasus ini itu pakai alasan ini, nanti bohong. Tapi kalau kita melihat memang ada hal yang sangat mendasar, karena korban pelecehan seksual, korbannya sendiri yang selama ini sering sekali dipandang tidak mendapat keadilan, itu kan datang dari perempuan. Tapi kalau kita lihat dalam kasus terbunuhnya Joshua ini, pelecehan seksual itu tidak datang dari perempuan, tapi justru disuarakan oleh para lelaki. Ya, betul. Dan inilah yang kita nantikan, kejujuran dari seorang perempuan. Betul. Tapi poin Anda adalah bahwa jangan sampai karena contoh kasus seperti ini akan backlash atau menjadi kemunduran dari kita semua untuk memberikan memang hukum seadil-adilnya dan perlindungan bagi korban pelecehan seksual yang mengalami peristiwa ini secara nyata. Iya. Terima kasih Prof. Sulistiawati Irianto, pengajar Gender dan Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih. Kita jumpa lagi di Rosi minggu depan. Saya Rosyana Silalahi, sampai jumpa. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. IFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Köln akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen. Dalam International Football Match, IFB Pokal, FC Victoria Köln versus Bayern Munchen, Kamis 1 September, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Selamat datang di babak show Suci X awal 1 dekade. Pesertanya ngeri-ngeri kali. Emang numero 1. Mumet sirahmu. Gaya baru ini tuh 100% ada di Suci. Bagus banget ya. Udah pernah nyoba stand up tidur belum? Ntar kapan-kapan coba ya. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam.
sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Tiga tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf hadir sebagai saksi dalam sidang etik terhadap Irjen Verdi Sambo. Keluarga Brigadir Yosua meminta mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dipecat dari institusi Polri. Menko Polhukam Mahfud MD memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan. Menko Polhukam Mahfud MD memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menjelaskan kabar yang menyebut Irjen Verdi Sambo menghubungi anggota DPR sesaat setelah peristiwa pembunuhan Yosua. Halo, selamat malam saudara. Bagaimana kabar Anda malam ini? Semoga selalu sehat dan tetap menaati protokol kesehatan. Selain tiga informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sejumlah informasi pilihan lainnya. Selengkapnya bersama saya Cynthia Rompas hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sidang Komisi Kode Etik untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Saudara, hari ini mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang juga tersangka pembunuhan Brigadir Yosua menjalani sidang etik Polri. Sidang etik digelar tertutup. 15 saksi diperiksa dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo. 2 perwira tinggi Polri turut jadi saksi dalam sidang etik Verdi Sambo, yakni mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, serta mantan Karo Provos Divisi Propam Polri Brigjen Beni Ali. Kendati digelar tertutup, hasil sidang etik Verdi Sambo akan disampaikan ke publik hari ini. Sidang etik juga menentukan masa depan Verdi Sambo di institusi Polri. Hari ini, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, menjalani sidang etik Polri. Sidang digelar tertutup, tetapi hasil sidang etik disampaikan terbuka kepada publik. Total, ada 15 orang yang bersaksi dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo hari ini. Barada Richard Eliezer menjadi salah satu saksi yang dihadirkan secara virtual dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo di gedung TNCC Mabes Polri. Yang dari Patsus Brimob 1 HK, 2 BA, 3 AN, 4 S, 5 BH hadir bersamaan dengan Bapak FS. Kemudian saksi dari Patsus Bareskrim 1 RR, 2 KM, 3 RE. RE hadir melalui Zoom, ya. Selain Barada Eliezer, sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP juga mendatangkan 2 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang lain, yakni Bribka Riki Rizal dan asisten rumah tangga sekaligus sopir keluarga Verdi Sambo Kuat Ma'ruf. Sidang etik Irjen Verdi Sambo dipimpin oleh Kaba Intelkam Komjen Ahmad Doviri dengan anggota Komisi Kode Etik yakni Irwasum Komjen Agung Budi Marioto, Kadif Propam Irjen Syahardiantono, Gubernur STIK dan Analisis Kebijakan Utama Bidang Sabara Bahar Kampolri, Irjen Rudolf Roja. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Irjen Verdi Sambo hadir dalam sidang etik. Sebelum menghadiri sidang etik, Verdi Sambo kembali meminta permohonan maaf atas kasus pembunuhan Yosua. Sambo menyampaikan permintaan maaf itu melalui secarik surat yang ditulis tangan. Kemunculan Verdi Sambo di sidang etik merupakan yang pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam sidang etik yang dipimpin oleh Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri, Verdi Sambo datang menggunakan pakaian dinas harian Yanma Polri. Tidak terlihat lencana tanda jabatan dan lencana kewenangan yang biasanya ada di seragam Verdi Sambo semasa menjabat sebagai Kadif Propam. Sebelum sidang etik digelar, beredar surat Irjen Verdi Sambo yang menyampaikan permintaan maaf atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saya masak tepoki jadi papeda. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Sampai nyawa aku berakhir sudah. Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Biar menjadi kau nak. Kau bilang di sini ku mana. Kau di sini ku tak kau bilang. Sampai mama tak bisa bernafas Luna. Sampai mama tak bisa bernafas Luna. Sabtu 9 Juli 2022 menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan keluarga Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Bukan kepulangan anak dengan kondisi yang sehat diterima, melainkan dalam kondisi sudah terbujur kaku. Mama, kau cak aku terakhir kemarin. Kau cak aku terakhir Mama. Bentar lagi kan udah nyampe di Magelang loh. Di Jakarta Ma. Udah nyampe kami di kediaman Bapak loh Ma. Tapi kakinya aku terbuka. Malam itu, keluarga diliputi duka yang mendalam sekaligus marah. Amarah keluarga tak terbendung karena polisi yang mengantarkan jenazah Yosua sempat melarang keluarga membuka peti jenazah. Larangan melihat jasad sang putra inilah yang ditentang keluarga karena bertentangan dengan prinsip hukum adat keluarga Yosua. Saya mau lihat kedatangan anakku nih. Saya mau lihat bagaimana dia kecilnya, besarnya dan berakhir hidupnya bagaimana. Saya mau lihat Pak, izinkan saya Pak. Izinkan saya Pak, izinkan saya. Keharusan keluarga melihat jenazah Yosua sempat diungkapkan sang tante, Rohani Simanjuntak, dalam akun Facebooknya. Orang Batak tidak bisa dikubur begitu saja.
harus dengan adat Batak. Jadi, satu orang pun tidak bisa menghalangi untuk melarang buka peti jenazah almarhum Brigpol Nofriansyah Yosua. Inilah alasan kuat kami harus melihat jenazah almarhum yang terakhir kalinya, apapun keadaannya. Keinginan keluarga melihat Yosua untuk terakhir kalinya pun terkabul. Tangis keluarga semakin pecah setelah melihat kondisi tubuh Brigadir Yosua yang dipenuhi luka-luka. Harus begini kau nak, harus begini kau sayangku. Mama, gak kenal kita ini, tapi kok melebihi dari bapak. Dan ada ngerti na ama, dan ada ngerti na besude Asia, dan ada. Sang ibu Rosti Simanjuntak mengaku tidak sanggup melihat keseluruhan jasad anaknya. Ia pun berharap penuh agar kasus pembunuhan anaknya diproses hingga tuntas. Ibu mungkin ada ingin disampaikan sesuatu terkait penuntasan kasus ini. Yang berharga lebih dari itu, napas dan nyawa anak. Ya harus dituntaskan yang seadil-adilnya ini semua. Siapa penjahatnya harus betul-betul ditangkap dan diberikan hukuman yang selayak-layaknya. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Menjawab rasa janggal keluarga atas kematian Yosua, polisi pun mengabulkan permintaan keluarga untuk dilakukan otopsi ulang pada 27 Juli. Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nyatakan kebenaran firman-Mu, Allah Immanuel. Usai otopsi, sang ibu kembali tak dapat membendung rasa sedihnya ditinggalkan putra kedua yang telah mengabdi sebagai ajudan Ferdi Sambo sejak tahun 2019. Tapi kau tinggalkan mama dengan duka yang berat ini, sayang. Kau tinggalkan membahayakan sayang ini. Sampai di sinilah sayangmu sama aku, nak. Sampai di sinilah sayangmu itu anakku. Sampai di sinilah sayangmu. Ya setiap hari, nak. Kalau kau nggak lihat mamamu itu. Almarhum Brigadir Yosua pun dimakamkan kembali secara kedinasan. Sosok perempuan lainnya yang menjadi sorotan utama dalam tragedi pembunuhan Brigadir Yosua adalah istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Sejak motif pelecehan seksual dialamatkan Ferdi Sambo pada Yosua, Putri menjadi sosok yang paling dinantikan kesaksiannya, khususnya oleh keluarga Yosua. Namun Putri tetap bergeming. Bahkan ketika muncul di depan Makobrimob untuk mengantarkan baju sang suami, Putri hanya menyampaikan rasa cintanya yang tulus kepada sang suami. Ia tidak menyinggung Yosua sama sekali. Hingga akhirnya, pada 19 Agustus lalu, penyidik dari Tim Sus mengumumkan Putri Chandrawati menjadi tersangka kelima kasus pembunuhan Yosua yang didalangi suaminya, Ferdi Sambo. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan, Putri Chandrawati berada di lantai 3 rumah pribadi di Jalan Saguling 3 saat suaminya Ferdi Sambo meminta kesanggupan Ricky Rizal dan Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua. Jumat 26 Agustus, Putri Chandrawati dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan untuk pertama kalinya sebagai tersangka di Bareskrim Polri.
Kematian Yosua membawa duka yang dahsyat bagi sang ibu, Rosti Simanjuntak. Namun ironisnya, sang ibu angkat Putri Chandrawati justru diduga menjadi bagian dari pembunuhan berencana terhadap ajudan andalannya, Yosua Huta Barat. Ada dua perempuan yang berada dalam pusaran kasus pembunuhan Yosua, yaitu seorang ibu yang menangis karena kehilangan anaknya, dan seorang perempuan yang juga menangis karena apa yang ia alami, yang sampai kini tidak dapat ia ungkapkan. Hari Jumat 26 Agustus, Putri Chandrawati, istri Sambo, yang sudah jadi tersangka, akan diperiksa penyidik. Kejujuran seperti apa yang dapat ia katakan? Saya mengundang Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus pengajar gender dan hukum, yaitu Profesor Sulistyowati Irianto, untuk membahas bagaimana sosok kedua perempuan dalam kasus pembunuhan Yosua. Prof, terima kasih sudah bersama Rosi. Terima kasih sudah diundang. Prof Sulis, ada dua perempuan yang saya sebut sebagai tokoh sentral dalam kasus pembunuhan Yosua ini. Tadi kita sudah lihat soal Ibu Yosua, dan juga kita lihat Ibu Putri, istri Sambo. Saya ingin mulai dulu dengan Ibu Putri Chandrawati, istri Sambo, karena hari Jumat 26 Agustus ia diperiksa polisi. Kalau kita flashback, mengapa Yosua terbunuh, ditembak hingga mati? Karena ada pelecehan seksual. Memang bergeser, tidak lagi di TKP di Duren 3, tapi kemudian tetap bersikeras di Magelang. Versi keterangan Ferdi Sambo. Pertanyaan saya adalah bagaimana Prof Sulis melihat seorang perempuan dalam hal ini, istri Sambo, perempuan yang berhadapan dengan hukum? Terima kasih untuk pertanyaannya. Pada umumnya, adagium hukum itu kan adalah berlaku seragam untuk setiap orang. Jadi, equality before the law, tidak peduli siapapun dia, akan diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun, di dalam banyak kasus-kasus yang nyata, juga dari penelitian-penelitian, ditunjukkan bahwa ketika perempuan menjadi subjek hukum yang berhadapan dengan hukum, itu bisa ada bias-bias di dalam praktek dia ditanya-tanya oleh hakim, kemudian bagaimana dia dilakukan. Prof Sulis juga melihat ini sudah terjadi pada Putri Chandrawati? Belum, tapi secara umumnya semacam itu. Di samping itu juga rumusan hukum itu sering tidak mengakomodasi kebutuhan atau keberadaan realitas perempuan karena dirumuskan oleh perumus hukum yang pakai kacamata patriarkis, mengutamakan norma laki-laki. Kalau kita bicara soal Ibu Putri yang menjadi korban pelecehan seksual, biasanya perempuan, aktivis perempuan selalu ikut bersuara lantang, berdiri membela korban, bersama korban. Kenapa kali ini berbeda? Kemana suara aktivis perempuan? Saya rasa teman-teman aktivis perempuan itu sangat berhati-hati dalam kasus ini. Karena pelecehan seksual, kekerasan seksual itu membutuhkan dua unsur yang harus dipenuhi. Pertama adalah ketiadaan konsen, ketiadaan kesukarelaan atau persetujuan dari korban, dan kedua adalah ada relasi kuasa di mana pelaku selalu berada dalam kekuasaan yang lebih terhadap korban. Jadi poin ketiga ini rasanya yang lebih dilihat oleh para aktivis perempuan, relasi kuasa. Ya, jadi dalam hal ini kalau boleh saya teruskan, relasi kuasanya adalah pertama, itu kan ada hierarkis yang tinggi antara Yosua dengan Ibu Sambo ya. Dan di dalam kemiliteran atau kepolisian, hierarkis itu sangat tajam, jelas. Pertanyaannya adalah apakah terduga pelaku ini bisa memanjat hierarki yang begitu tinggi. Yang kedua, sebagai seorang polisi, tentu dia tahu betul tentang hukum pidana, hukum acara, bahwa pembuktian dari kekerasan seksual itu harus dinyatakan secara fisik betul-betul, kemudian juga ada saksi,
apakah dia berani melakukan itu ketika Ibu Putri ini dikelilingi oleh orang-orang ajudan-ajudan lain yang juga laki-laki? Iya, begitu. Tidak mungkin terjadi, atau tapi kan bukan sama sekali nggak pernah ada kasusnya. Ini tidak dipercaya sebagai kasus pelecehan seksual karena tidak ada relasi kuasa di situ. Apakah ini artinya juga nggak pernah terjadi atau bukan berarti tidak ada? Ya, secara prinsip dasar konsep kekerasan seksual harus ada dua unsur itu. Kalau enggak berarti bukan gitu, bukan kekerasan seksual. Oke, itu menjelaskan mengapa suara aktivis perempuan yang biasanya berdiri untuk membela korban pelecehan seksual kali ini berbeda. Iya, jadi kalau bicara soal perempuan itu kan bukan yang semua perempuan identitasnya tunggal dan seragam, melainkan perempuan itu beragam-ragam. Jadi siapa perempuan yang mengalami diskriminasi atau kekerasan? Ada, kalau dari teori yang lama itu dikatakan semua perempuan karena seksualitasnya dia pasti akan mengalami itu. Tetapi di dalam perkembangannya tidak semua perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan, tergantung dia siapa. Jadi di situ ada status sosialnya. Dan kita lihat di sini perempuan seperti Ibu Putri Sambo, Anda ingin katakan tidak mungkin mendapatkan perlakuan diskriminasi hingga pelecehan seksual oleh ajudannya sendiri. Oke. Meski jarang tampil bicara, ada seorang ibu yang paling menangis karena kehilangan putranya. Apa peran perempuan yang membuat kasus ini terkuak dan diketahui publik? Kami kembali sesaat lagi. Lembutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi, karpet universal. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Expert by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Expert by Pepsodent. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol.
Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya, men. Cakep banget. Ini tomahawk nih, masih berasap-asap. Dagingnya empuk, ini saus yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 27 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saya sekali lagi turut prihatin, Ibu. Ibu mungkin ada ingin disampaikan sesuatu terkait penuntasan kasus ini. Yang berharga lebih dari itu, napas dan nyawa anak, ya harus dituntaskan yang seadil-adilnya ini semua. Siapa penjahatnya harus betul-betul ditangkap dan diberikan hukuman yang selayak-layaknya. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Ibu sama sekali tak pernah mau melihat jenazah almarhum Brigadir Yosua. Ibu nggak kuat. Nggak sanggup saya melihatnya. Cuma mukanya aja saya sudah sanggup lagi. Karena anak itu saya bukan baru kami bisnis. Masih WA anak gitu. Saya bersama Profesor Sulistyowati Irianto. Ia adalah guru besar Universitas Indonesia, sekaligus banyak meneliti tentang masyarakat, terutama perempuan Batak. Prof. Sulis, apa yang Anda lihat peran dari Ibu Yosua? Pertanyaannya adalah mengapa lahir sosok perempuan seperti Ibu Yosua. Saya dalam hal ini dengan perspektif antropologis ingin mengatakan dia sebetulnya sedang menyuarakan, menampilkan budayanya. Perempuan mengkonstruksi perempuan Batak itu seperti apa dan hubungannya dengan anaknya seperti apa. Kalau melihat bagaimana sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh orang Batak itu tidak menempatkan perempuan sebagai bagian. Jadi di dalam stambum keluarga perempuan di paling belakang lah. Perempuan tidak tercantum karena dia akan dalam anggapan itu akan menjadi bagian dari klan suaminya, keluarga suaminya. Tetapi di sisi yang lain, nilai-nilai yang orang Batak itu saya kira paling jelas tujuan hidupnya harus apa ya. Dia harus memenuhi nilai-nilai Hagabeon, punya anak banyak. Kalau sekarang anaknya harus berpendidikan, lalu harus Hamoraon, kaya, lalu sangap ya gitu. Itu semuanya diwujudkan oleh perempuan. Jadi bagaimana kedekatan perempuan dengan anak-anaknya itu sungguh sangat spesial. Lagu-lagu di Batak itu anak koni do Hamoraon di Aw ya, anak itu adalah harta yang paling berharga. Itu menunjukkan bagaimana perempuan itu bertanggung jawab mewujudkan nilai-nilai orang Batak melalui anak-anaknya, terutama anak laki-laki. Anda mengatakan pada saya, the game changer adalah sesungguhnya Ibu Yosua. Bagaimana Anda sampai dapat pada kesimpulan atau analisis ini ketika Ibu Yosua ini tidak banyak tampil? Ia sempat diwawancarai oleh Aiman dalam kondisi yang juga sangat sedih. Ia tidak banyak tampil menerima wawancara, tapi justru menurut Prof. Sulis, ia adalah justru the game changer atau ialah yang membuat ini semua bisa jadi terbuka. Gimana penjelasannya? Ya, ketika kasus ini terjadi beberapa hari sesudahnya kan media juga tidak berani mewartakan. Bahkan saya melihat Tribun News yang dari Jambi pun sudah wawancara juga tidak berani ya. Tetapi kemudian Ibu Rosti itu tidaklah dalam posisi menggerakkan suatu aktivitas agar dia didengar, enggak kan? Tetapi kemudian begitu media memberitakan bagaimana dia bertalu-talu meneriakan keadilan bagi anaknya, langsung semua keluarganya itu aktif mendukung, lalu masyarakat dan hari ini publik yang luas. Bisa dibayangkan apabila ibu itu diam saja atau barangkali menerima ikhlas. Ini sudah kehendak yang maha kuasa. Ya. Jadi sebagai seorang profesor yang banyak meneliti tentang masyarakat Batak, terutama perempuan, justru tangisan Ibu Rosti, Ibu Yosua, yang kemudian direkam oleh tantenya yang juga perempuan, tersebar di media sosial, itulah yang kemudian membuka mata publik. Jadi karena tangisan perempuan,
Iya, juga karena kebetulan Yosua adalah orang Batak dan keluarga Huta Barat pula ya. Jadi kan tadi dinyatakan orang Batak harus dibuka jenazahnya karena harus diulosi, harus diadati. Dan kebetulan itu adalah keluarga Huta Barat. Saya pernah ke kampung Huta Barat. Mereka itu membuat ulos ragi hidup yang memang digunakan untuk menutup wajah jenazah gitu. Jadi upacara itu nggak bisa di skip, harus perempuan dan budaya. Makanya saya bilang perempuan menyuarakan budayanya. Jadi kalau kita letakkan ini pada konteks terbukanya kasus pembunuhan Yosua, maka Anda melihat ada faktor budaya dan perempuan yang memegang peran penting. Iya. Dan kalau kita misalnya melihat bahwa ibu, tadi kalau Prof. Sulis lihat ya, bagaimana ia bercakap-cakap dengan anaknya yang sudah meninggal. Apa yang Anda lihat dari masyarakat Batak ketika berada dalam situasi duka seperti ini? Sehingga itu menambah buat orang yang melihat, oh, apa yang dapat Anda jelaskan di sini? Itu sepertinya menyimbolkan bahwa dia ada sesuatu yang tercerabut dari dirinya ya, diri si ibu itu. Karena dialah yang merasa mewujudkan nilai-nilai orang Batak itu melalui anaknya. Tiba-tiba anaknya hilang begitu saja dengan cara-cara yang sangat menyedihkan, tragis. Dan kalau misalnya Prof. Sulis bisa menjelaskan, ada tradisi di masyarakat Batak pada umumnya memang melepas kepergian atau menangisi seorang yang kehilangan itu, mereka memiliki ciri khas tangisan yang berbeda, yang memiliki kekhasannya sendiri. Apa yang bisa Anda jelaskan dalam penelitian Anda? Ya, kalau kita lihat di kampung-kampung Batak, di kuburan-kuburan ya, itu selalu saja ada orang-orang tokoh-tokoh yang dihormatin, dan itu menghubungkan orang Batak seluruh dunia. Jadi bisa mereka membangun makam dan dikontribusi dananya itu dari orang Batak yang sudah di Amerika, di mana-mana. Mereka bisa martutur mencari hubungan-hubungan dalam satu marga. Misalnya bertemu, kau Simanjuntak, nomor berapa? 15. Kau nomor berapa? 50. Kau mesti panggil aku Tulang misalnya itu. Itu mengaktifkan solidaritas dan mengaktifkan bahwa mereka satu perut dari ibu yang sama. Gitu. Tapi tentu kekompakan ini inilah yang juga membangun solidaritas lintas suku. Ya. Karena supaya ini kita tidak dilihat bahwa ini hanya berbasis kesukuan, tetapi memang ini diawali dari satu budaya yang memiliki ciri khasnya sendiri, dan kemudian membangun solidaritas, dan itu melampaui lintas agama dan lintas suku. Momen dilarang melihat jenazah jadi momen pembuka kotak Pandora. Jika ini tidak terjadi, bisa jadi terbunuhnya Yosua hanya jadi kematian biasa. Kami kembali sesaat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, sholat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Bergizi. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini,
Gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab nyilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan nyilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan nyilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Baru stiker Minions dari Mini Oreo. Temukan dan koleksi stikernya. Mini Oreo Minion, main makin seru. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Selamat datang di babak show Suci X Tawa 1 Dekade. Pesertanya ngeri-ngeri kali. Emang numero uno. Mumet sirahmu. Gaya baru ini tuh 100% ada di Suci. Bagus banget ya. Oh, udah pernah nyoba stand up tidur belum? Ntar kapan-kapan coba ya. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Jelang pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, kami perbarui informasi Anda di Kompas Update. Bersama saya, Francisco Donasiano. Badai tropis Maon terjadi di Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan, mengakibatkan hujan dan angin kencang di kota-kota pesisir. Otoritas setempat meminta warga di sekitar kota Maoming untuk menjauh dari pantai. Badai Maon membawa angin berkecepatan 118 km per jam dan bergerak perlahan ke barat laut. Badai juga menyebabkan gelombang tinggi di pesisir pantai. Sementara jalan-jalan di Haikou, Provinsi Hainan terendam banjir. Belum ada laporan korban akibat badai ini. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Selamat malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Saya bersama Profesor Sulistiowati Irianto, ia Guru Besar Universitas Indonesia, pengajar hukum dan gender. Prof, kita lihat di sini juga tetap menangis, tapi dalam situasi yang cukup berbeda. Awalnya ada tangisan tentang
kehilangan, kenapa harus jadi begini, dan kemudian ada tangisan, tetapi lebih juga kebanggaan sebagai orang yang banyak meneliti tentang masyarakat Batak. Bagaimana Anda menjelaskan kultur ini? Ya, jadi bagi orang Batak memiliki martabat di mata masyarakat itu menjadi penting, kan tadi salah satu nilainya adalah hasangapon ya, itu penting bagi keluarga ini, sehingga itu disimbolkan atau ditunjukkan melalui tangisan yang kedua tadi. Ya. Nah, sebenarnya di sini media juga mendengar bahwa sang ibu itu memanggil nama Putri, ibunya Yosua. Tidak terlalu terambil, tetapi waktu itu jelas sekali karena Kompas TV melakukan siaran langsung dan ada panggilan seperti itu. Ada perempuan yang juga minta tolong pada perempuan lainnya. Apa yang Anda lihat dari dua perempuan ini? Ada karakter di mana perempuan bila bertemu dengan perempuan lain atau terhubung dengan perempuan lain langsung terbangun sisterhood. Karena bukan Pak Sambo yang dimintain tolong, tapi Ibu Putri. Betul. Di situ dia sedang sebetulnya berusaha membangun sisterhood, meminta tolong kepada Ibu Putri ya sebagai sesama perempuan. Saya kira itu. Nah, kalau kita misalnya bicara soal kultur tadi saya ingin mengambil lagi poin dari Prof. Suli soal Ibu Yosua dan kemudian kedua tantenya yang membuat peristiwa ini jadi terbuka dan mendapat sorotan publik yang lebih luas lagi. Padahal masyarakat Batak itu jauh lebih mengedepankan laki-laki. Bagaimana perempuan yang biasa dalam adat berada di belakang, tapi kali ini justru berada di garis depan, mengatakan bahwa ada ketidakadilan dan ada yang aneh dari kasus meninggalnya anak dan keponakan mereka. Itu memang sangat menarik ya, bagaimana perempuan yang menurut hukum adatnya itu tidak dihitung dalam pohon keluarga, tidak dinyatakan sebagai ahli waris, hanya mendapatkan hadiah berdasarkan kasih sayang, tetapi selalu ada cerita-cerita dari berbagai penelitian dan kisah-kisah di mana perempuan melakukan strategi untuk mempertahankan agar keluarga yang menjadi tanggung jawabnya itu bisa mewujudkan nilai-nilainya tadi ya, menjadi orang baik-baik, bermartabat, menjadi kaya dan lain-lain. Maka itulah yang sebetulnya diperlihatkan oleh ibu dan tante-tantenya itu. Dan sebenarnya dalam banyak kasus atau dalam banyak perjuangan di Indonesia ini, perempuanlah yang menjadi game changer. Exactly, ya. Dalam berbagai permasalahan, ketika mereka melawan ketidakadilan dalam mempertahankan tanah ya, konflik agraria itu luar biasa. Perempuan selalu berada di depan dengan cara-caranya yang khas dan pintar sekali. Memainkan bagaimana menghadapi polisi misalnya gitu ya, bagaimana menghadapi para pejabat, mereka punya cara-caranya sendiri. Oke. Kalau dalam hal ini Ibu melihat jadi ada dua perempuan, ada perempuan yang menangisi anaknya karena anaknya tewas tertembak, tapi ada juga perempuan yang menangis, kita tidak tahu apa yang terjadi padanya, tapi ia juga menangis. Bagaimana menjelaskan tentang posisi sentral dua perempuan ini? Iya, ibu yang satu lagi, Ibu Putri ya maksudnya, itu kan dikonstruksi berbeda dengan Ibu Yosua ya, karena tadi kan perempuan itu diperlakukan seperti apa akan sangat tergantung bagaimana dia dikonstruksi oleh masyarakat, dia siapa, dan konstruksi identitas itu bisa interseksional karena dalam hal ini adalah kelas. Ibu Putri siapa, ibunya Yosua siapa ya. Jadi menangis dalam arti yang berbeda. Ya, ada sesuatu yang ditangisi secara berbeda memang. Kalau kita misalnya penjelasan dari, biar saya mengutipnya dengan lebih tepat, yaitu Kapolri mengatakan, kalau kita bicara soal dua perempuan, dua-dua sentral, dua-duanya menangis, tetapi satu menangis kehilangan anak dan satu tidak tahu apa yang terjadi padanya. Kami sampaikan bahwa motif dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait masalah kesusilaan
Mungkin ini untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan atau perselingkuhan. Kami sedang dalami, itu kata Kapolri. Dengan dua peristiwa yang berbeda 180 derajat dari korban menjadi pelaku, bagaimana hukum dan gender menjawab soal ini? Pada umumnya gambarannya adalah Ibu Putri seperti para perempuan lain berada atau mengalami pola pengasuhan sejak kecil itu disyaratkan untuk patuh mengabdi kepada ayahnya, kakak laki-lakinya, kepada suaminya. Bahkan ada konsep lain secara budaya di mana-mana berlaku bahwa istri itu adalah milik dari suami. Jadi apa? Apa yang ingin Prof. Sulis katakan? Bahwa Ibu Putri ini tidak memiliki kemandirian dalam bersikap atau bersaksi. Iya, dalam hal ini barangkali dia karena pola pengasuhan kemudian dia menjadi dewasa bersama dengan suaminya yang dalam posisi dan pangkat yang tinggi itu, dia tetap berbudaya semacam itu, pengabdian, sehingga barangkali dia berada pada posisi yang tidak punya pilihan untuk berkata-kata, untuk melakukan sesuatu, sehingga jalan yang diambil oleh dirinya adalah diam. Diam itu dia pikir akan menyelamatkan suaminya, menyelamatkan dia, dan terutama juga menyelamatkan anak-anaknya ya. Kata Kapolri juga mungkin bisa dapat gambaran secara jelas bahwa saudara Ferdi Sambo terpicu amarahnya dan emosinya saat PC melaporkan peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan di Magelang. Kemudian orang mengkonstruksi ini bahwa perempuanlah penyebabnya, perempuan yang menjadi alasan pembunuhan. Nah, itu ya, tadi saya cerita tentang bias-bias, termasuk juga yang ada di kalangan para penegak hukum, polisi, jaksa, hakim. Jadi perempuan yang karena media mengatakannya demikian ya, itu bisa menjadi suatu kebenaran yang masuk ke dalam kepala kita semua publik ya. Itu bisa dua kali blamingnya terhadap Ibu Putri. Betul kaulah yang menjadi penyebabnya, dan kemudian lahirlah pandangan-pandangan misoginis ya terhadap Ibu Putri, pandangan-pandangan yang membenci perempuan, sehingga dia akan mengalami dua kali cemoohan dan macam-macam kritik gitu. Besok, maksud saya hari Jumat tanggal 26, rencananya Ibu Putri akan diperiksa. Seberapa mampu ia jujur menurut Prof. Sulis? Karena kasus ini begitu besar ya dan sangat pelik ya. Jadi menurut saya yang ditunggu masyarakat itu adalah putusan pengadilan yang berkualitas, landmark. Nah, untuk bisa mendapatkan putusan yang baik itu, maka kebenaran material itu harus bisa diwujudkan. Dan ini sungguh sangat ditunggu bagaimana Ibu Putri bisa berkata sejujur-jujurnya. Karena bagaimanapun kasus ini akan menjadi bahan. Itu pertanyaan saya. Ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi selama ini pada seorang Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, seberapa besar peluang ia berani berkata jujur? Itu akan sangat tergantung bagaimana dia merespon ikatan-ikatan budaya, dia sebagai istri yang harus patuh pada suami. Karena itu sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ada di dalam kepalanya kan. Artinya, apakah Prof mau mengatakan sulit bagi seorang perempuan dalam kasus ini, konteksnya Ibu Putri, dia bisa berkata jujur karena ia memiliki tanggung jawab atau beban yang tidak mungkin ia pikul, yang ia timpakan pada orang lain, biar dia juga ikut memikul. Begitu kira-kira. Jadi backstage-nya dan front stage-nya itu bisa sukar untuk dijembatani. Apa sulitnya ia bersikap jujur? Mengapa sulit perempuan seperti Putri Chandrawati bersikap jujur? Tentang apa yang dialami? Ya, karena dia sudah diindoktrinasi kan dalam pola pengasuhan bahwa suami itu adalah orang yang memiliki dirimu. Jadi kau bagaimanapun harus menyelamatkan suamimu.
begitu. Meski dalam hukum pidana motif tidak lagi jadi faktor paling utama, tapi tetap saja publik seperti haus cari tahu mengapa Yosua ditembak hingga tewas. Apa yang jadi motif pembunuhan Yosua masih jadi penantian publik. Di mana posisi Putri Chandrawati, istri Sambo, korban atau pelaku? Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. Dua manfaat dalam satu permen. Strepsils Vitamin C. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Dengan bergizi. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk masak sedap setiap hari. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Saya itu paling sebel kalau ada acara yang ada snacknya. Karena waktu pulang, itu pas kita selesai acara, itu kita suka nginjek lemper. Mau sehati-hati apapun kita, entah gimana caranya, lemper udah ada di bawah kaki. Padahal udah ada warning dari MC loh. Ya, terima kasih, sampai jumpa, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Kita berdiri dari kursi, kaki kanan ngelangkah, nyet, lemper. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Stik Simantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah idenya, men. Cakep banget. Ini maaf nih, kasih berasap-asap. Dagingnya empuk, ini saus yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung ramai. Nah, stiknya itu ramai juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 27 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. IFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Co akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen. Dalam International Football Match, IFB Pokal, FC Victoria Co versus Bayern Munchen, Kamis 1 September, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri
Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Ibu Peggy, ada yang mau disampaikan? Sampaikan. Oke. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Prof. Sulis sebagai pengajar hukum dan gender. Kalau kita lihat dua, ini sepasang suami istri memberikan pernyataan dalam kesempatan yang berbeda. Satu begitu lantang, berani, dan satu tertekan dan menangis. Kalau kita membaca reaksi publik yang tercermin dalam sosial media misalnya, respons pada Sambo itu juga tercermin, lantang, berani. Mungkin dia memang membela kehormatannya, martabatnya, karena keberanian dia dalam bersuara dan tetap lantang. Tetapi ketika perempuan menangis dengan tertekan, tetapi respons masyarakat juga air mata buaya, dasar acting, perempuan sebagai penyebab pembunuhan, perempuan yang menjadi aktor dari matinya Joshua. Apa yang Anda lihat dari reaksi masyarakat terhadap dua statement pasangan suami istri ini? Makasih. Jadi framing bahwa dia sedang membela kehormatan karena harta miliknya itu direbut ya dalam kasus yang dia katakan itu pelecehan seksual, itu kan disuarakan oleh yang bersangkutan dan juga banyak pengamat atau siapapun gitu, karena bisa dilihat bahwa dia sedang mencari simpati publik, bahwa saya legitimate melakukan itu karena saya sedang membela kehormatan saya, karena harta milik saya, istri saya diperlakukan semacam itu gitu kan. Dan pada masyarakat patriarki itu seperti bisa dibenarkan karena ya iyalah harkat martabatnya dinodai, sehingga pada waktu itu ya ada dia sedang membela, belum ketahuan bohongnya gitu. Tapi ketika istrinya menangis justru dibilang air mata buaya, acting. Karena perempuan yang sudah di framing bahwa dia itu kan nggak jelas kasusnya apakah pelecehan seksual dan ada tuduhan-tuduhan lain, itu langsung 2 kali mengalami framing dari publik ya, bahwa ini penyebab bahwa menjadi korban pelecehan seksual, ia juga tidak dipercaya. Menjadi yang seperti tadi yang kemungkinan yang disebutkan oleh Kapolri perselingkuhan, ia juga kemudian dihina-dina, sehingga memang dalam hal ini terlepas apapun yang dilakukan dan dialami oleh Bu Putri, ia adalah perempuan yang menjadi korban atas situasi yang terjadi padanya. Kalau demikian, mengapa tidak ada, sekali lagi saya ingin dapatkan gambaran, mengapa tidak ada keberanian dari seorang Putri Chandrawati sampai sejauh ini untuk berkata jujur, untuk mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya? Bukankah ini bisa melepaskan dia dari jerat hukum? Ya, kita berharap bahwa dia akan menyampaikan kejujuran-kejujuran itu, dan tentu akan sangat tergantung pada bagaimana proses sidang nanti, bagaimana kepandaian dari jaksa ya untuk membongkar itu semua. Tapi juga dalam hal ini kediaman dia barangkali bisa dilihat sebagai coping mechanism. Dia merasa zona nyamannya dia adalah diam, gitu mungkin. Atau orang juga menganalisa pura-pura, acting. Ya bisa juga.
bisa juga masyarakat kan membenci perempuan 2 kali lebih besar daripada laki-laki. Kalau Anda yang sebagai pengajar hukum dan gender, apa yang Anda lihat dari Bu Putri ini? Apakah diamnya dia itu acting sebagai aktor yang sesungguhnya ikut merencanakan pembunuhan, proaktif untuk memberikan imbalan pada ajudannya untuk menghabisi Joshua, atau dia perempuan yang memang tidak memiliki kemandirian untuk mengatakan apapun yang terjadi, sehingga dia memilih diam? Ya, saya kira memilih diam itu adalah suatu zona yang kedua tadi, yang dikatakan bahwa dia kurang mampu untuk mengatakan hal-hal yang tidak berada dalam kendali suaminya. Jadi suaminya itu adalah orang yang dilihat dalam keadaan apapun dicintai ya tadi dalam gambar itu. Jadi dia saya kira kurang memiliki keberanian untuk itu. Soal motif, meskipun dalam hukum pidana motif itu tidak lagi memegang peranan penting, karena dengan perencanaan pembunuhan selama itu bisa terbukti, ya itulah yang akan terdakwa akan mendapat hukuman sesuai dengan bukti-bukti di persidangan. Motif tidak lagi menjadi faktor penting, tapi publik ingin sekali mendengar apa motifnya. Dan kemarin kemudian disebut ya asusila dan juga kemungkinan perselingkuhan. Jika ini sudah masuk dalam lingkup yang sangat privat, sejauh mana masyarakat juga memiliki hak untuk terus menginginkan motif ini dibuka? Sistem hukum kita kalau berhadapan dengan kasus yang dianggap ranah kesusilaan itu memang harus tertutup bagi publik ya. Itu memang begitu sistemnya. Jadi bukan karena tidak mau memberitahukan atau transparan soal motif, tapi memang sistem hukum kita, kalau itu tentang kesusilaan, kalau itu tentang segala sesuatu yang menyangkut perceraian misalnya, segala sesuatu yang menyangkut private matters atau kehidupan pribadi, itu tertutup. Jadi nanti memang publik dalam hal ini tidak bisa tahu ketika motif itu memang menyangkut hak-hak yang sangat privat. Ya, secara normatif seperti itu. Anda setuju? Di dalam, kalau kita buka buku Handbook of Legal Theories, itu ada satu pemikiran tentang feminist jurisprudence, di mana dikatakan bahwa hukum itu harus dirumuskan dengan mengakomodasi pengalaman perempuan, realitas perempuan, sehingga hukum itu betul-betul bisa memberi keadilan buat perempuan ya. Itu tuntutan dari gerakan seperti Ruth Bader Ginsburg dan teman-temannya seperti itu. Tapi sistem hukum kita itu tidak memungkinkan itu. Jadi motif tidak dianggap penting. Yang penting pembuktian secara fisik, material itu bahwa ia sudah ada, menghilangkan nyawa orang dengan merencanakan itu. Iya. Tetapi saya kira di Belanda tidak begitu lagi. Kita kan selalu bilang, oh kita kan pakai sistem hukum Belanda. Sementara di Belanda tidak begitu lagi. Oke, terakhir pertanyaan saya. Prof. Sulis sebagai orang yang banyak mendorong adanya hukum yang memberikan keadilan pada korban-korban pelecehan seksual. Dalam kasus ini, jika memang tidak terbukti ada kasus pelecehan seksual, apa yang Anda cemaskan dengan contoh soal seperti ini? Kecemasan saya adalah pada kasus kekerasan seksual itu sudah dalam tingkat gawat darurat di negeri kita. Dalam 2 jam ada 3 korban kira-kira ya. Dan apabila kasus ini bergaung terus-menerus, maka saya khawatir korban-korban kekerasan seksual yang sesungguhnya itu akan mendapat blaming yang akan menjadi kendala bagi dia untuk mengakses keadilan melalui persidangan. Jadi masyarakat sudah akan belajar dari kasus ini itu pakai alasan ini, nanti bohong. Tapi kalau kita melihat memang ada hal yang sangat mendasar, karena korban pelecehan seksual, korbannya sendiri yang selama ini sering sekali dipandang tidak mendapat keadilan, itu kan datang dari perempuan. Tapi kalau kita lihat dalam kasus terbunuhnya Joshua ini, pelecehan seksual itu tidak datang dari perempuan, tapi justru disuarakan oleh para lelaki. Ya, betul. Dan inilah yang kita nantikan, kejujuran dari seorang perempuan. Betul. Tapi poin Anda adalah bahwa jangan sampai karena contoh kasus seperti ini akan backlash atau menjadi kemunduran dari kita semua untuk memberikan memang hukum seadil-adilnya dan perlindungan bagi korban pelecehan seksual
yang mengalami peristiwa ini secara nyata. Iya. Terima kasih Prof. Sulistiyowati Irianto, Mbak Rosa. pengajar Gender dan Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih. Kita jumpa lagi di Rosi minggu depan. Saya Rosyana Silalahi, sampai jumpa. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. IFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Köln akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen. Dalam International Football Match, IFB Pokal, FC Victoria Köln versus Bayern Munchen, Kamis 1 September, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Selamat datang di babak show Suci X awal 1 dekade. Pesertanya ngeri-ngeri kali. Emang numero uno. Mumet sirahmu. Gaya baru ini tuh 100% ada di Suci. Bagus banget ya. Oh, udah pernah nyoba stand up tidur belum? Ntar kapan-kapan coba ya. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Tiga tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf hadir sebagai saksi dalam sidang etik terhadap Irjen Verdi Sambo. Keluarga Brigadir Yosua meminta mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dipecat dari institusi Polri. Menko Polhukam Mahfud MD memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan. Menko Polhukam Mahfud MD memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menjelaskan kabar yang menyebut Irjen Verdi Sambo menghubungi anggota DPR sesaat setelah peristiwa pembunuhan Yosua. Halo, selamat malam saudara. Bagaimana kabar Anda malam ini? Semoga selalu sehat dan tetap menaati protokol kesehatan. Selain tiga informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sejumlah informasi pilihan lainnya. Selengkapnya bersama saya Cynthia Rompas hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sidang Komisi Kode Etik untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Saudara, hari ini mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang juga tersangka pembunuhan Brigadir Yosua menjalani sidang etik Polri. Sidang etik digelar tertutup. 15 saksi diperiksa dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo.
Dua perwira tinggi Polri turut jadi saksi dalam sidang etik Verdi Sambo, yakni mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, serta mantan Karo Provos Divisi Propam Polri, Brigjen Beni Ali. Kendati digelar tertutup, hasil sidang etik Verdi Sambo akan disampaikan ke publik hari ini. Sidang etik juga menentukan masa depan Verdi Sambo di institusi Polri. Hari ini, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, menjalani sidang etik Polri. Sidang digelar tertutup, tetapi hasil sidang etik disampaikan terbuka kepada publik. Total, ada 15 orang yang bersaksi dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo hari ini. Barada Richard Eliezer menjadi salah satu saksi yang dihadirkan secara virtual dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo di gedung TNCC Mabes Polri. Yang dari Patsus Brimob 1 HK, 2 BA, 3 AN, 4 S, 5 BH hadir bersamaan dengan Bapak FS. Kemudian saksi dari Patsus Bareskrim 1 RR, 2 KM, 3 RE hadir melalui Zoom, ya. Selain Barada Eliezer, sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP juga mendatangkan dua tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang lain, yakni Bribka Riki Rizal dan asisten rumah tangga sekaligus sopir keluarga Verdi Sambo Kuat Ma'ruf. Sidang etik Irjen Verdi Sambo dipimpin oleh Kaba Intelkam Komjen Ahmad Doviri dengan anggota Komisi Kode Etik yakni Irwasum Komjen Agung Budi Marioto, Kadif Propam Irjen Syahar Diantono, Gubernur STIK dan Analisis Kebijakan Utama Bidang Sabara Bahar Kampolri Irjen Rudolf Roja. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Irjen Verdi Sambo hadir dalam sidang etik. Sebelum menghadiri sidang etik, Verdi Sambo kembali meminta permohonan maaf atas kasus pembunuhan Yosua. Sambo menyampaikan permintaan maaf itu melalui secarik surat yang ditulis tangan. Kemunculan Verdi Sambo di sidang etik merupakan yang pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam sidang etik yang dipimpin oleh Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri, Verdi Sambo datang menggunakan pakaian dinas harian Yanma Polri. Tidak terlihat lencana tanda jabatan dan lencana kewenangan yang biasanya ada di seragam Verdi Sambo semasa menjabat sebagai Kadif Propam. Sebelum sidang etik digelar, beredar surat Irjen Verdi Sambo yang menyampaikan permintaan maaf atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saya masak tepoki jadi papeda. Suci
X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Sampai nyawa aku berakhir sudah. Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Biar menjadi kau nak. Kau bilang di sini ku mana tak. Kau di sini ku tak kau bilang. Sampai mama tak bisa bernafas Luna. Sampai mama tak bisa bernafas Luna. Sabtu 9 Juli 2022 menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan keluarga Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Bukan kepulangan anak dengan kondisi yang sehat diterima, melainkan dalam kondisi sudah terbujur kaku. Mama, kau cak aku terakhir kemarin. Kau cak aku terakhir Mama. Bentar lagi kan udah nyampe di Magelang loh. Di Jakarta Ma. Udah nyampe kami di kediaman Bapak loh Ma. Tapi kaki aku terbuka. Malam itu, keluarga diliputi duka yang mendalam sekaligus marah. Amarah keluarga tak terbendung karena polisi yang mengantarkan jenazah Yosua sempat melarang keluarga membuka peti jenazah. Larangan melihat jasad sang putra inilah yang ditentang keluarga karena bertentangan dengan prinsip hukum adat keluarga Yosua. Saya mau lihat kedatangan anakku nih. Saya mau lihat bagaimana dia kecilnya, besarnya dan berakhir hidupnya bagaimana. Saya mau lihat Pak, izinkan saya Pak. Izinkan saya Pak, izinkan saya. Keharusan keluarga melihat jenazah Yosua sempat diungkapkan sang tante, Rohani Simanjuntak, dalam akun Facebooknya. Orang Batak tidak bisa dikubur begitu saja, harus dengan adat Batak. Jadi, satu orang pun tidak bisa menghalangi untuk melarang buka peti jenazah almarhum Brigpol Nofriansyah Yosua. Inilah alasan kuat kami harus melihat jenazah almarhum yang terakhir kalinya, apapun keadaannya. Keinginan keluarga melihat Yosua untuk terakhir kalinya pun terkabul. Tangis keluarga semakin pecah setelah melihat kondisi tubuh Brigadir Yosua yang dipenuhi luka-luka. Harus begini kau nak, harus begini kau sayangku. Mama, gak kenal kita ini, tapi kok melebihi dari Bapak. Dan ada ngertina ama, dan ada ngertina besude Asia, dan ada. Sang ibu Rosti Simanjuntak mengaku tidak sanggup melihat keseluruhan jasad anaknya. Ia pun berharap penuh agar kasus pembunuhan anaknya diproses hingga tuntas. Ibu mungkin ada ingin disampaikan sesuatu terkait penuntasan kasus ini. Yang berharga lebih dari itu, napas dan nyawa anak. Ya harus dituntaskan yang seadil-adilnya ini semua. Siapa penjahatnya harus betul-betul dia ditangkap dan diberikan hukuman yang selayak-layaknya. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Menjawab rasa janggal keluarga atas kematian Yosua, polisi pun mengabulkan permintaan keluarga untuk dilakukan otopsi ulang pada 27 Juli. Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nyatakan kebenaran firman-Mu, Allah Immanuel. Usai otopsi, sang ibu kembali tak dapat membendung rasa sedihnya ditinggalkan putra kedua yang telah mengabdi sebagai ajudan Ferdi Sambo sejak tahun 2019. Tapi kau tinggalkan Mama dengan duka yang berat ini sayang. Kau tinggalkan membahayakan saya ini. Sampai di sinilah sayangmu sama aku. Sampai di sinilah sayang.
Almarhum Brigadir Yosua pun dimakamkan kembali secara kedinasan. Sosok perempuan lainnya yang menjadi sorotan utama dalam tragedi pembunuhan Brigadir Yosua adalah istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Sejak motif pelecehan seksual dialamatkan Ferdi Sambo pada Yosua, Putri menjadi sosok yang paling dinantikan kesaksiannya, khususnya oleh keluarga Yosua. Namun Putri tetap bergeming. Bahkan ketika muncul di depan Makobrimob untuk mengantarkan baju sang suami, Putri hanya menyampaikan rasa cintanya yang tulus kepada sang suami. Ia tidak menyinggung Yosua sama sekali. Hingga akhirnya, pada 19 Agustus lalu, penyidik dari Tim Sus mengumumkan Putri Chandrawati menjadi tersangka kelima kasus pembunuhan Yosua yang didalangi suaminya, Ferdi Sambo. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan, Putri Chandrawati berada di lantai 3 rumah pribadi di Jalan Saguling 3 saat suaminya Ferdi Sambo meminta kesanggupan Ricky Rizal dan Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua. Jumat 26 Agustus, Putri Chandrawati dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan untuk pertama kalinya sebagai tersangka di Bareskrim Polri. Kematian Yosua membawa duka yang dahsyat bagi sang ibu Rosti Simanjuntak. Namun ironisnya, sang ibu angkat Putri Chandrawati justru diduga menjadi bagian dari pembunuhan berencana terhadap ajudan andalannya, Yosua Huta Barat. Ada dua perempuan yang berada dalam pusaran kasus pembunuhan Yosua, yaitu seorang ibu yang menangis karena kehilangan anaknya, dan seorang perempuan yang juga menangis karena apa yang ia alami yang sampai kini tidak dapat ia ungkapkan. Hari Jumat 26 Agustus, Putri Chandrawati, istri Sambo yang sudah jadi tersangka, akan diperiksa penyidik. Kejujuran seperti apa yang dapat ia katakan? Saya mengundang Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus pengajar gender dan hukum, yaitu Profesor Sulistyowati Irianto, untuk membahas bagaimana sosok kedua perempuan dalam kasus pembunuhan Yosua. Prof, terima kasih sudah bersama Rosi. Terima kasih sudah diundang. Prof Sulis, ada dua perempuan yang saya sebut sebagai tokoh sentral dalam kasus pembunuhan Yosua ini. Tadi kita sudah lihat soal Ibu Yosua, dan juga kita lihat Ibu Putri, istri Sambo. Saya ingin mulai dulu dengan Ibu Putri Chandrawati, istri Sambo, karena hari Jumat 26 Agustus ia diperiksa polisi. Kalau kita flashback, mengapa Yosua terbunuh, ditembak hingga mati? Karena ada pelecehan seksual. Memang bergeser, tidak lagi di TKP di Duren 3, tapi kemudian tetap bersikeras di Magelang. Versi keterangan Ferdi Sambo. Pertanyaan saya adalah bagaimana Prof. Sulis melihat seorang perempuan dalam hal ini, istri Sambo, perempuan yang berhadapan dengan hukum? Terima kasih untuk pertanyaannya. Pada umumnya, adagium hukum itu kan adalah berlaku seragam untuk setiap orang. Jadi, equality before the law, tidak peduli siapapun dia, akan diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun, di dalam banyak kasus-kasus yang nyata, juga dari penelitian-penelitian, ditunjukkan bahwa ketika perempuan menjadi
subjek hukum yang berhadapan dengan hukum itu bisa ada bias-bias di dalam praktek dia ditanya-tanya oleh hakim, kemudian bagaimana dia dilakukan. Prof. Sulis juga melihat ini sudah terjadi pada Putri Chandrawati? Belum, tapi secara umumnya semacam itu. Di samping itu juga rumusan hukum itu sering tidak mengakomodasi kebutuhan atau keberadaan realitas perempuan karena dirumuskan oleh perumus hukum yang pakai kacamata patriarkis, mengutamakan norma laki-laki. Kalau kita bicara soal Ibu Putri yang menjadi korban pelecehan seksual, biasanya perempuan, aktivis perempuan selalu ikut bersuara lantang, berdiri membela korban, bersama korban. Kenapa kali ini berbeda? Kemana suara aktivis perempuan? Saya rasa teman-teman aktivis perempuan itu sangat berhati-hati dalam kasus ini. Karena pelecehan seksual, kekerasan seksual itu membutuhkan dua unsur yang harus dipenuhi. Pertama adalah ketiadaan konsen, ketiadaan kesukarelaan atau persetujuan dari korban. Dan kedua adalah ada relasi kuasa di mana pelaku selalu berada dalam kekuasaan yang lebih terhadap korban. Jadi poin ketiga ini rasanya yang lebih dilihat oleh para aktivis perempuan, relasi kuasa. Ya, jadi dalam hal ini kalau boleh saya teruskan, relasi kuasanya adalah pertama, itu kan ada hierarkis yang tinggi antara Yosua dengan Ibu Sambo ya. Dan di dalam kemiliteran atau kepolisian, hierarkis itu sangat tajam, jelas. Pertanyaannya adalah apakah terduga pelaku ini bisa memanjat hierarki yang begitu tinggi. Yang kedua, sebagai seorang polisi, tentu dia tahu betul tentang hukum pidana, hukum acara, bahwa pembuktian dari kekerasan seksual itu harus dinyatakan secara fisik betul-betul, kemudian juga ada saksi. Apakah dia berani melakukan itu ketika Ibu Putri ini dikelilingi oleh orang-orang ajudan-ajudan lain yang juga laki-laki? Iya, begitu. Tidak mungkin terjadi, atau tapi kan bukan sama sekali nggak pernah ada kasusnya. Ini tidak dipercaya sebagai kasus pelecehan seksual karena tidak ada relasi kuasa di situ. Apakah ini artinya juga nggak pernah terjadi atau bukan berarti tidak ada? Ya, secara prinsip dasar konsep kekerasan seksual harus ada dua unsur itu. Kalau enggak berarti bukan gitu, bukan kekerasan seksual. Oke, itu menjelaskan mengapa suara aktivis perempuan yang biasanya berdiri untuk membela korban pelecehan seksual kali ini berbeda. Iya, jadi kalau bicara soal perempuan itu kan bukan yang semua perempuan identitasnya tunggal dan seragam, melainkan perempuan itu beragam-ragam. Jadi siapa perempuan yang mengalami diskriminasi atau kekerasan? Ada, kalau dari teori yang lama itu dikatakan semua perempuan karena seksualitasnya dia pasti akan mengalami itu. Tetapi di dalam perkembangannya tidak semua perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan, tergantung dia siapa. Jadi di situ ada status sosialnya. Dan kita lihat di sini perempuan seperti Ibu Putri Sambo, Anda ingin katakan tidak mungkin mendapatkan perlakuan diskriminasi hingga pelecehan seksual oleh ajudannya sendiri. Oke. Meski jarang tampil bicara, ada seorang ibu yang paling menangis karena kehilangan putranya. Apa peran perempuan yang membuat kasus ini terkuak dan diketahui publik? Kami kembali sesaat lagi. Lembutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi, karpet universal. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte.
Vitamin Neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Expert by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Expert by Pepsodent. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya men. Cakep bet. Ini tomahawk nih. Masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini saus yang juara. Mumtaz. Saya mengambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya. Klik masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 27 Agustus pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saya sekali lagi turut prihatin Ibu. Ibu mungkin ada ingin disampaikan sesuatu terkait penuntasan kasus ini. Yang berharga lebih dari napas dan nyawa anak. Ya harus dituntaskan yang seadil-adilnya ini semua. Siapa penjahatnya harus betul-betul ditangkap dan diberikan hukuman yang selayak-layaknya. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Ibu sama sekali nggak pernah mau melihat jenazah almarhum Brigadir Yosua. Ibu nggak kuat. Nggak sanggup saya melihatnya. Cuma mukanya aja saya sudah sanggup lagi. Karena anak itu saya bukan baru kami masih WA anak begitu. Saya bersama Profesor Sulistyowati Irianto. Ia adalah guru besar Universitas Indonesia, sekaligus banyak meneliti tentang masyarakat, terutama perempuan Batak. Prof. Sulis, apa yang Anda lihat peran dari Ibu Yosua? Pertanyaannya adalah mengapa lahir sosok perempuan seperti Ibu Yosua. Saya dalam hal ini dengan perspektif antropologis ingin mengatakan dia sebetulnya sedang menyuarakan, menampilkan budayanya. Perempuan mengkonstruksi perempuan Batak itu seperti apa dan hubungannya dengan anaknya seperti apa. Kalau melihat bagaimana sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh orang Batak itu tidak menempatkan perempuan sebagai bagian. Jadi di dalam stambum keluarga perempuan di paling belakang lah. Perempuan tidak tercantum karena dia akan dalam anggapan itu akan menjadi bagian dari klan suaminya, keluarga suaminya. Tetapi di sisi yang lain
nilai-nilai yang orang Batak itu saya kira paling jelas tujuan hidupnya harus apa ya. Dia harus memenuhi nilai-nilai Hagabeon, punya anak banyak. Kalau sekarang anaknya harus berpendidikan, lalu harus Hamoraon, kaya, lalu sangap ya gitu. Itu semuanya diwujudkan oleh perempuan. Jadi bagaimana kedekatan perempuan dengan anak-anaknya itu sungguh sangat spesial. Lagu-lagu di Batak itu anak koni do Hamoraon di Aw ya, anak itu adalah harta yang paling berharga. Itu menunjukkan bagaimana perempuan itu bertanggung jawab mewujudkan nilai-nilai orang Batak melalui anak-anaknya, terutama anak laki-laki. Anda mengatakan pada saya, the game changer adalah sesungguhnya Ibu Yosua. Bagaimana Anda sampai dapat pada kesimpulan atau analisis ini ketika Ibu Yosua ini tidak banyak tampil? Ia sempat diwawancarai oleh Aiman dalam kondisi yang juga sangat sedih. Ia tidak banyak tampil menerima wawancara, tapi justru menurut Prof. Sulis, ia adalah justru the game changer atau ialah yang membuat ini semua bisa jadi terbuka. Gimana penjelasannya? Ya, ketika kasus ini terjadi beberapa hari sesudahnya kan media juga tidak berani mewartakan. Bahkan saya melihat Tribun News yang dari Jambi pun sudah wawancara juga tidak berani ya. Tetapi kemudian Ibu Rosti itu tidaklah dalam posisi menggerakkan suatu aktivitas agar dia didengar, enggak kan? Tetapi kemudian begitu media memberitakan bagaimana dia bertalu-talu meneriakan keadilan bagi anaknya, langsung semua keluarganya itu aktif mendukung, lalu masyarakat dan hari ini publik yang luas. Bisa dibayangkan apabila ibu itu diam saja atau barangkali menerima ikhlas. Ini sudah kehendak yang maha kuasa. Ya. Jadi sebagai seorang profesor yang banyak meneliti tentang masyarakat Batak, terutama perempuan, justru tangisan Ibu Rosti, Ibu Yosua, yang kemudian direkam oleh tantenya yang juga perempuan, tersebar di media sosial, itulah yang kemudian membuka mata publik. Jadi karena tangisan perempuan. Iya, juga karena kebetulan Yosua adalah orang Batak dan keluarga Huta Barat pula ya. Jadi kan tadi dinyatakan orang Batak harus dibuka jenazahnya karena harus diulosi, harus diadati. Dan kebetulan itu adalah keluarga Huta Barat. Saya pernah ke kampung Huta Barat. Mereka itu membuat ulos ragi hidup yang memang digunakan untuk menutup wajah jenazah gitu. Jadi upacara itu nggak bisa di skip, harus perempuan dan budaya. Makanya saya bilang perempuan menyuarakan budayanya. Jadi kalau kita letakkan ini pada konteks terbukanya kasus pembunuhan Yosua, maka Anda melihat ada faktor budaya dan perempuan yang memegang peran penting. Dan kalau kita misalnya melihat bahwa ibu, tadi kalau Prof. Sulis lihat ya, bagaimana ia bercakap-cakap dengan anaknya yang sudah meninggal. Apa yang Anda lihat dari masyarakat Batak ketika berada dalam situasi duka seperti ini? Sehingga itu menambah buat orang yang melihat, apa yang dapat Anda jelaskan di sini? Itu sepertinya menyimbolkan bahwa dia ada sesuatu yang tercerabut dari dirinya ya, diri si ibu itu. Karena dialah yang merasa mewujudkan nilai-nilai orang Batak itu melalui anaknya. Tiba-tiba anaknya hilang begitu saja dengan cara-cara yang sangat menyedihkan, tragis. Dan kalau misalnya Prof. Sulis bisa menjelaskan, ada tradisi di masyarakat Batak pada umumnya memang melepas kepergian atau menangisi seorang yang kehilangan itu, mereka memiliki ciri khas tangisan yang berbeda, yang memiliki kekhasannya sendiri. Apa yang bisa Anda jelaskan dalam penelitian Anda? Kalau kita lihat di kampung-kampung Batak, di kuburan-kuburan ya, itu selalu saja ada orang-orang tokoh-tokoh yang dihormatin, dan itu menghubungkan orang Batak seluruh dunia. Jadi bisa mereka membangun makam dan dikontribusi dananya itu dari orang Batak yang sudah di Amerika, di mana-mana. Mereka bisa martutur mencari hubungan-hubungan dalam satu marga. Misalnya bertemu, kau Simanjuntak, nomor berapa? 15. Kau nomor berapa? 50. Kau mesti panggil aku Tulang misalnya itu. Itu mengaktifkan solidaritas dan mengaktifkan bahwa mereka satu perut dari ibu yang sama.
Gitu. Tapi tentu kekompakan ini, inilah yang juga membangun solidaritas lintas suku. Ya. Karena supaya ini kita tidak dilihat bahwa ini hanya berbasis kesukuan, tetapi memang ini diawali dari satu budaya yang memiliki ciri khasnya sendiri, dan kemudian membangun solidaritas, dan itu melampaui lintas agama dan lintas suku. Momen dilarang melihat jenazah jadi momen pembuka kotak Pandora. Jika ini tidak terjadi, bisa jadi terbunuhnya Yosua hanya jadi kematian biasa. Kami kembali sesaat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, sholat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Bergizi. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Baru stiker Minions dari Mini Oreo. Temukan dan koleksi stikernya. Mini Oreo Minion, main makin seru. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Selamat datang di babak show Suci X Tawa 1 Dekade. Pesertanya ngeri-ngeri kali. Emang numero uno. Mumet sirahmu. Gaya baru ini tuh 100% ada di Suci. Bagus banget ya. Oh, udah pernah nyoba stand up tidur belum? Ntar kapan-kapan coba ya. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Jelang pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, kami perbarui informasi Anda di Kompas Update. Bersama saya, Francisco Donasiano. Badai tropis Baon terjadi di Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan, mengakibatkan hujan dan angin kencang di kota-kota pesisir. Otoritas setempat meminta warga di sekitar kota Maoming untuk menjauh dari pantai.
Badai Maon membawa angin berkecepatan 118 km per jam dan bergerak perlahan ke barat laut. Badai juga menyebabkan gelombang tinggi di pesisir pantai. Sementara jalan-jalan di Haikou, Provinsi Hainan terendam banjir. Belum ada laporan korban akibat badai ini. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Selamat malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Saya bersama Profesor Sulistiowati Irianto, ia Guru Besar Universitas Indonesia, pengajar hukum dan gender. Prof, kita lihat di sini juga tetap menangis, tapi dalam situasi yang cukup berbeda. Awalnya ada tangisan tentang kehilangan, kenapa harus jadi begini, dan kemudian ada tangisan, tetapi lebih juga kebanggaan sebagai orang yang banyak meneliti tentang masyarakat Batak. Bagaimana Anda menjelaskan kultur ini? Ya, jadi bagi orang Batak memiliki martabat di mata masyarakat itu menjadi penting, kan tadi salah satu nilainya adalah hasangapon ya, itu penting bagi keluarga ini, sehingga itu disimbolkan atau ditunjukkan melalui tangisan yang kedua tadi. Ya. Nah, sebenarnya di sini media juga mendengar bahwa sang ibu itu memanggil nama Putri, ibunya Yosua. Tidak jelas atau tidak terlalu terambil, tetapi waktu itu jelas sekali karena Kompas TV melakukan siaran langsung dan ada panggilan seperti itu. Ada perempuan yang juga minta tolong pada perempuan lainnya. Apa yang Anda lihat dari dua perempuan ini? Ada karakter di mana perempuan bila bertemu dengan perempuan lain atau terhubung dengan perempuan lain langsung terbangun sisterhood. Karena bukan Pak Sambo yang dimintain tolong, tapi Ibu Putri. Betul. Di situ dia sedang sebetulnya berusaha membangun sisterhood, meminta tolong kepada Ibu Putri ya sebagai sesama perempuan. Saya kira itu. Nah, kalau kita misalnya bicara soal kultur tadi saya ingin mengambil lagi poin dari Prof. Suli soal Ibu Yosua dan kemudian kedua tantenya yang membuat peristiwa ini jadi terbuka dan mendapat sorotan publik yang lebih luas lagi. Padahal masyarakat Batak itu jauh lebih mengedepankan laki-laki. Bagaimana perempuan yang biasa dalam adat berada di belakang, tapi kali ini justru berada di garis depan, mengatakan bahwa ada ketidakadilan dan ada yang aneh dari kasus meninggalnya anak dan keponakan mereka. Itu memang sangat menarik ya, bagaimana perempuan yang menurut hukum adatnya itu tidak dihitung dalam pohon keluarga, tidak dinyatakan sebagai ahli waris, hanya mendapatkan hadiah berdasarkan kasih sayang, tetapi selalu ada cerita-cerita dari berbagai penelitian dan kisah-kisah di mana perempuan melakukan strategi
strategi untuk mempertahankan agar keluarga yang menjadi tanggung jawabnya itu bisa mewujudkan nilai-nilainya tadi ya, menjadi orang baik-baik, bermartabat, menjadi kaya dan lain-lain. Maka itulah yang sebetulnya diperlihatkan oleh ibu dan tante-tantenya itu. Dan sebenarnya dalam banyak kasus atau dalam banyak perjuangan di Indonesia ini, perempuanlah yang menjadi game changer. Exactly, ya. Dalam berbagai permasalahan, ketika mereka melawan ketidakadilan dalam mempertahankan tanah ya, konflik agraria itu luar biasa. Perempuan selalu berada di depan dengan cara-caranya yang khas dan pintar sekali memainkan bagaimana menghadapi polisi misalnya gitu ya, bagaimana menghadapi para pejabat. Mereka punya cara-caranya sendiri. Oke. Kalau dalam hal ini Ibu melihat, jadi ada dua perempuan. Ada perempuan yang menangisi anaknya karena anaknya tewas tertembak. Tapi ada juga perempuan yang menangis, kita tidak tahu apa yang terjadi padanya, tapi ia juga menangis. Bagaimana menjelaskan tentang posisi sentral dua perempuan ini? Iya, ibu yang satu lagi, Ibu Putri ya maksudnya, itu kan dikonstruksi berbeda dengan Ibu Yosua ya, karena tadi kan perempuan itu diperlakukan seperti apa akan sangat tergantung bagaimana dia dikonstruksi oleh masyarakat, dia siapa, dan konstruksi identitas itu bisa interseksional karena dalam hal ini adalah kelas. Ibu Putri siapa, ibunya Yosua siapa ya. Jadi menangis dalam arti yang berbeda ya, ada sesuatu yang ditangisi secara berbeda memang. Kalau kita misalnya penjelasan dari, biar saya mengutipnya dengan lebih tepat, yaitu Kapolri mengatakan kalau kita bicara soal dua perempuan, dua-dua sentral, dua-duanya menangis, tetapi satu menangis kehilangan anak dan satu tidak tahu apa yang terjadi padanya. Kami sampaikan bahwa motif dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait masalah kesusilaan. Mungkin ini untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan atau perselingkuhan. Kami sedang dalami, itu kata Kapolri. Dengan dua peristiwa yang berbeda 180 derajat dari korban menjadi pelaku, bagaimana hukum dan gender menjawab soal ini? Pada umumnya gambarannya adalah Ibu Putri seperti para perempuan lain berada atau mengalami pola pengasuhan sejak kecil, itu disyaratkan untuk patuh mengabdi kepada ayahnya, kakak laki-lakinya, kepada suaminya. Bahkan ada konsep lain secara budaya di mana-mana berlaku, bahwa istri itu adalah milik dari suami. Jadi apa? Apa yang ingin Prof. Sulis katakan? Bahwa Ibu Putri ini tidak memiliki kemandirian dalam bersikap atau bersaksi. Iya, dalam hal ini barangkali dia karena pola pengasuhan kemudian dia menjadi dewasa bersama dengan suaminya yang dalam posisi dan pangkat yang tinggi itu, dia tetap berbudaya semacam itu, pengabdian, sehingga barangkali dia berada pada posisi yang tidak punya pilihan untuk berkata-kata, untuk melakukan sesuatu, sehingga jalan yang diambil oleh dirinya adalah diam. Diam itu dia pikir akan menyelamatkan suaminya, menyelamatkan dia, dan terutama juga menyelamatkan anak-anaknya ya. Kata Kapolri juga mungkin bisa dapat gambaran secara jelas bahwa saudara Ferdi Sambo terpicu amarahnya dan emosinya saat PC melaporkan peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan di Magelang. Kemudian orang mengkonstruksi ini bahwa perempuanlah penyebabnya, perempuan yang menjadi alasan pembunuhan. Nah, itu ya, tadi saya cerita tentang bias-bias, termasuk juga yang ada di kalangan para penegak hukum, polisi, jaksa, hakim. Jadi perempuan yang karena media mengatakannya demikian ya, itu bisa menjadi suatu kebenaran yang masuk ke dalam kepala kita semua publik ya. Itu bisa dua kali blamingnya terhadap Ibu Putri. Betul kaulah yang menjadi penyebabnya, dan kemudian lahirlah pandangan-pandangan misoginis ya terhadap Ibu Putri.
pandangan-pandangan yang membenci perempuan, sehingga dia akan mengalami 2 kali cemoohan dan macam-macam kritik gitu. Besok, maksud saya hari Jumat tanggal 26, rencananya Ibu Putri akan diperiksa. Seberapa mampu ia jujur menurut Prof. Sulis? Karena kasus ini begitu besar ya dan sangat pelik ya. Jadi menurut saya yang ditunggu masyarakat itu adalah putusan pengadilan yang berkualitas, landmark. Nah, untuk bisa mendapatkan putusan yang baik itu, maka kebenaran material itu harus bisa diwujudkan. Dan ini sungguh sangat ditunggu bagaimana Ibu Putri bisa berkata sejujur-jujurnya. Karena bagaimanapun kasus ini akan menjadi bahan. Itu pertanyaan saya. Ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi selama ini pada seorang Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, seberapa besar peluang ia berani berkata jujur? Itu akan sangat tergantung bagaimana dia merespon ikatan-ikatan budaya, dia sebagai istri yang harus patuh pada suami. Karena itu sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ada di dalam kepalanya kan. Artinya, apakah Prof mau mengatakan sulit bagi seorang perempuan dalam kasus ini, konteksnya Ibu Putri, dia bisa berkata jujur karena ia memiliki tanggung jawab atau beban yang tidak mungkin ia pikul, yang ia timpakan pada orang lain, biar dia juga ikut memikul. Begitu kira-kira. Jadi backstage-nya dan front stage-nya itu bisa sukar untuk dijembatani. Apa sulitnya ia bersikap jujur? Mengapa sulit perempuan seperti Putri Chandrawati bersikap jujur? Tentang apa yang dialami? Ya, karena dia sudah diindoktrinasi kan dalam pola pengasuhan bahwa suami itu adalah orang yang memiliki dirimu. Jadi kau bagaimanapun harus menyelamatkan suamimu. Begitu. Meski dalam hukum pidana motif tidak lagi jadi faktor paling utama, tapi tetap saja publik seperti haus cari tahu mengapa Yosua ditembak hingga tewas. Apa yang jadi motif pembunuhan Yosua masih jadi penantian publik. Di mana posisi Putri Chandrawati, istri Sambo, korban atau pelaku? Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C.
Energen kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Dengan bergizi. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk masak sedap setiap hari. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Saya itu paling sebel kalau ada acara yang ada snacknya. Karena waktu pulang, itu pas kita selesai acara, itu kita suka nginjek lemper. Mau sehati-hati apapun kita, entah gimana caranya, lemper udah ada di bawah kaki. Padahal udah ada warning dari MC loh. Ya, terima kasih, sampai jumpa, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Kita berdiri dari kursi, kaki kanan ngelangkah, nyet, lemper. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Stik Simantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah idenya, men. Cakep banget. Ini maaf nih, masih berasap-asap. Dagingnya empuk, ini saus yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung ramai. Nah, stiknya itu ramai juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 27 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. IFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Co akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen. Dalam International Football Match, IFB Pokal, FC Victoria Co versus Bayern Munchen, Kamis 1 September, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Ibu Peggy, ada yang mau disampaikan? Sampaikan. Oke. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Prof. Sulis sebagai pengajar hukum dan gender, kalau kita lihat dua, ini sepasang suami istri memberikan pernyataan dalam kesempatan yang berbeda, satu begitu lantang, berani, dan satu tertekan dan menangis. Kalau kita membaca reaksi publik yang tercermin dalam sosial media misalnya, respons pada Sambo itu juga tercermin, lantang, berani. Mungkin dia memang membela kehormatannya, martabatnya, karena keberanian dia dalam bersuara dan tetap lantang. Tetapi ketika perempuan menangis dengan tertekan, tetapi respons masyarakat juga air mata buaya,
dasar acting, perempuan sebagai penyebab pembunuhan, perempuan yang menjadi aktor dari matinya Joshua. Apa yang Anda lihat dari reaksi masyarakat terhadap dua statement pasangan suami istri ini? Makasih. Jadi framing bahwa dia sedang membela kehormatan karena harta miliknya itu direbut ya dalam kasus yang dia katakan itu pelecehan seksual, itu kan disuarakan oleh yang bersangkutan dan juga banyak pengamat atau siapapun gitu, karena bisa dilihat bahwa dia sedang mencari simpati publik, bahwa saya legitimate melakukan itu karena saya sedang membela kehormatan saya, karena harta milik saya, istri saya diperlakukan semacam itu gitu kan. Dan pada masyarakat patriarki itu seperti bisa dibenarkan karena ya iyalah harkat martabatnya dinodai, sehingga pada waktu itu ya ada dia sedang membela, belum ketahuan bohongnya gitu. Tapi ketika istrinya menangis justru dibilang air mata buaya, acting. Karena perempuan yang sudah di framing bahwa dia itu kan nggak jelas kasusnya apakah pelecehan seksual dan ada tuduhan-tuduhan lain, itu langsung 2 kali mengalami framing dari publik ya, bahwa ini penyebab bahwa menjadi korban pelecehan seksual, ia juga tidak dipercaya. Menjadi yang seperti tadi yang kemungkinan yang disebutkan oleh Kapolri perselingkuhan, ia juga kemudian dihina-dina, sehingga memang dalam hal ini terlepas apapun yang dilakukan dan dialami oleh Bu Putri, ia adalah perempuan yang menjadi korban atas situasi yang terjadi padanya. Kalau demikian, mengapa tidak ada, sekali lagi saya ingin dapatkan gambaran, mengapa tidak ada keberanian dari seorang Putri Chandrawati sampai sejauh ini untuk berkata jujur, untuk mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya? Bukankah ini bisa melepaskan dia dari jerat hukum? Ya, kita berharap bahwa dia akan menyampaikan kejujuran-kejujuran itu, dan tentu akan sangat tergantung pada bagaimana proses sidang nanti, bagaimana kepandaian dari jaksa ya untuk membongkar itu semua. Tapi juga dalam hal ini kediaman dia barangkali bisa dilihat sebagai coping mechanism. Dia merasa zona nyamannya dia adalah diam, gitu mungkin. Atau orang juga menganalisa pura-pura, acting. Ya bisa juga masyarakat kan membenci perempuan 2 kali lebih besar daripada laki-laki. Kalau Anda yang sebagai pengajar hukum dan gender, apa yang Anda lihat dari Bu Putri ini? Apakah diamnya dia itu acting sebagai aktor yang sesungguhnya ikut merencanakan pembunuhan, proaktif untuk memberikan imbalan pada ajudannya untuk menghabisi Joshua, atau dia perempuan yang memang tidak memiliki kemandirian untuk mengatakan apapun yang terjadi, sehingga dia memilih diam? Ya, saya kira memilih diam itu adalah suatu zona yang kedua tadi, yang dikatakan bahwa dia kurang mampu untuk mengatakan hal-hal yang tidak berada dalam kendali suaminya. Jadi suaminya itu adalah orang yang dilihat dalam keadaan apapun dicintai ya tadi dalam gambar itu. Jadi dia saya kira kurang memiliki keberanian untuk itu. Soal motif, meskipun dalam hukum pidana motif itu tidak lagi memegang peranan penting, karena dengan perencanaan pembunuhan selama itu bisa terbukti, ya itulah yang akan terdakwa akan mendapat hukuman sesuai dengan bukti-bukti di persidangan. Motif tidak lagi menjadi faktor penting, tapi publik ingin sekali mendengar apa motifnya. Dan kemarin kemudian disebut ya asusila dan juga kemungkinan perselingkuhan. Jika ini sudah masuk dalam lingkup yang sangat privat, sejauh mana masyarakat juga memiliki hak untuk terus menginginkan motif ini dibuka? Sistem hukum kita kalau berhadapan dengan kasus yang dianggap ranah kesusilaan itu memang harus tertutup bagi publik ya. Itu memang begitu sistemnya. Jadi bukan karena tidak
mau memberitahukan atau transparan soal motif, tapi memang sistem hukum kita, kalau itu tentang kesusilaan, kalau itu tentang segala sesuatu yang menyangkut perceraian misalnya, segala sesuatu yang menyangkut private matters atau kehidupan pribadi, itu tertutup. Jadi nanti memang publik dalam hal ini tidak bisa tahu ketika motif itu memang menyangkut hak-hak yang sangat privat. Ya, secara normatif seperti itu. Anda setuju? Di dalam, kalau kita buka buku Handbook of Legal Theories, itu ada satu pemikiran tentang feminist jurisprudence, di mana dikatakan bahwa hukum itu harus dirumuskan dengan mengakomodasi pengalaman perempuan, realitas perempuan, sehingga hukum itu betul-betul bisa memberi keadilan buat perempuan, ya. Itu tuntutan dari gerakan seperti Ruth Bader Ginsburg dan teman-temannya seperti itu. Tapi sistem hukum kita itu tidak memungkinkan itu. Jadi motif tidak dianggap penting. Yang penting pembuktian secara fisik, material itu bahwa ia sudah ada, menghilangkan nyawa orang dengan merencanakan itu. Iya. Tetapi saya kira di Belanda tidak begitu lagi. Kita kan selalu bilang, oh kita kan pakai sistem hukum Belanda. Sementara di Belanda tidak begitu lagi. Oke, terakhir pertanyaan saya. Prof. Sulis sebagai orang yang banyak mendorong adanya hukum yang memberikan keadilan pada korban-korban pelecehan seksual. Dalam kasus ini, jika memang tidak terbukti ada kasus pelecehan seksual, apa yang Anda cemaskan dengan contoh soal seperti ini? Kecemasan saya adalah pada kasus kekerasan seksual itu sudah dalam tingkat gawat darurat di negeri kita. Dalam 2 jam ada 3 korban kira-kira, ya. Dan apabila kasus ini bergaung terus-menerus, maka saya khawatir korban-korban kekerasan seksual yang sesungguhnya itu akan mendapat blaming yang akan menjadi kendala bagi dia untuk mengakses keadilan melalui persidangan. Jadi masyarakat sudah akan belajar dari kasus ini itu pakai alasan ini, nanti bohong. Tapi kalau kita melihat memang ada hal yang sangat mendasar, karena korban pelecehan seksual, korbannya sendiri yang selama ini sering sekali dipandang tidak mendapat keadilan, itu kan datang dari perempuan. Tapi kalau kita lihat dalam kasus terbunuhnya Joshua ini, pelecehan seksual itu tidak datang dari perempuan, tapi justru disuarakan oleh para lelaki. Ya, betul. Dan inilah yang kita nantikan, kejujuran dari seorang perempuan. Betul. Tapi poin Anda adalah bahwa jangan sampai karena contoh kasus seperti ini akan backlash atau menjadi kemunduran dari kita semua untuk memberikan memang hukum seadil-adilnya dan perlindungan bagi korban pelecehan seksual yang mengalami peristiwa ini secara nyata. Iya. Terima kasih Prof. Sulistiawati Irianto, pengajar Gender dan Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih. Kita jumpa lagi di Rosi minggu depan. Saya Rosyana Silalahi, sampai jumpa. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. IFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Köln akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen. Dalam International Football Match, IFB Pokal, FC Victoria Köln versus Bayern Munchen, Kamis 1 September, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Selamat datang di babak show Suci X awal 1 dekade. Pesertanya ngeri-ngeri kali. Emang numero 1. Mumet sirahmu. Gaya baru ini tuh 100% ada di Suci. Bagus banget ya. Udah pernah nyoba stand up tidur belum? Ntar kapan-kapan coba ya. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam.
Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Tiga tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf hadir sebagai saksi dalam sidang etik terhadap Irjen Verdi Sambo. Keluarga Brigadir Yosua meminta mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dipecat dari institusi Polri. Menko Polhukam Mahfud MD memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan. Menko Polhukam Mahfud MD memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menjelaskan kabar yang menyebut Irjen Verdi Sambo menghubungi anggota DPR sesaat setelah peristiwa pembunuhan Yosua. Halo, selamat malam saudara. Bagaimana kabar Anda malam ini? Semoga selalu sehat dan tetap menaati protokol kesehatan. Selain tiga informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sejumlah informasi pilihan lainnya. Selengkapnya bersama saya Cynthia Rompas hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sidang Komisi Kode Etik untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Saudara, hari ini mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang juga tersangka pembunuhan Brigadir Yosua menjalani sidang etik Polri. Sidang etik digelar tertutup. 15 saksi diperiksa dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo. 2 perwira tinggi Polri turut jadi saksi dalam sidang etik Verdi Sambo, yakni mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, serta mantan Karo Provos Divisi Propam Polri Brigjen Beni Ali. Kendati digelar tertutup, hasil sidang etik Verdi Sambo akan disampaikan ke publik hari ini. Sidang etik juga menentukan masa depan Verdi Sambo di institusi Polri. Hari ini, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, menjalani sidang etik Polri. Sidang digelar tertutup, tetapi hasil sidang etik disampaikan terbuka kepada publik. Total, ada 15 orang yang bersaksi dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo hari ini. Barada Richard Eliezer menjadi salah satu saksi yang dihadirkan secara virtual dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo di gedung TNCC Mabes Polri. Yang dari Patsus Brimob 1 HK, 2 BA, 3 AN, 4 S, 5 BH hadir bersamaan dengan Bapak FS. Kemudian saksi dari Patsus Bareskrim 1 RR, 2 KM, 3 RE. RE hadir melalui Zoom, ya. Selain Barada Eliezer, sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP juga mendatangkan 2 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang lain, yakni Bribka Riki Rizal dan asisten rumah tangga sekaligus sopir keluarga Verdi Sambo Kuat Ma'ruf. Sidang etik Irjen Verdi Sambo dipimpin oleh Kaba Intelkam Komjen Ahmad Doviri dengan anggota Komisi Kode Etik yakni Irwasum Komjen Agung Budi Marioto, Kadif Propam Irjen Syahar Diantono, Gubernur STIK dan Analisis Kebijakan Utama Bidang Sabara Bahar Kampolri, Irjen Rudolf Roja. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Irjen Verdi Sambo hadir dalam sidang etik. Sebelum menghadiri sidang etik, Verdi Sambo kembali meminta permohonan maaf atas kasus pembunuhan Yosua. Sambo menyampaikan permintaan maaf itu melalui secarik surat yang ditulis tangan. Kemunculan Verdi Sambo di sidang etik merupakan yang pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam sidang etik yang dipimpin oleh Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri, Verdi Sambo datang menggunakan pakaian dinas harian Yanma Polri. Tidak terlihat lencana tanda jabatan dan lencana kewenangan yang biasanya ada di seragam Verdi Sambo semasa menjabat sebagai Kadif Propam. Sebelum sidang etik digelar, beredar surat Irjen Verdi Sambo yang menyampaikan permintaan maaf atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saya masak tepoki jadi papeda. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Sampai nyawa aku berakhir sudah. Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Biar menjadi kau nak. Kau bilang di sini ku mana? Kau di sini ku tak kau bilang. Sampai mama tak bisa bernafas Luna. Sampai mama tak bisa bernafas Luna. Sabtu 9 Juli 2022 menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan keluarga Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Bukan kepulangan anak dengan kondisi yang sehat diterima, melainkan dalam kondisi sudah terbujur kaku. Mama, kau cak aku terakhir kemarin. Kau cak aku terakhir Mama. Bentar lagi kan udah nyampe di Magelang loh. Di Jakarta Ma. Udah nyampe kami di kediaman Bapak loh Ma. Tapi kaki aku terbuka. Malam itu, keluarga diliputi duka yang mendalam sekaligus marah. Amarah keluarga tak terbendung karena polisi yang mengantarkan jenazah Yosua sempat melarang keluarga membuka peti jenazah. Larangan melihat jasad sang putra inilah yang ditentang keluarga karena bertentangan dengan prinsip hukum adat keluarga Yosua. Saya mau lihat kedatangan anakku nih. Saya mau lihat bagaimana dia kecilnya, besarnya dan berakhir hidupnya bagaimana. Saya mau lihat Pak, izinkan saya Pak. Izinkan saya Pak, izinkan saya. Keharusan keluarga melihat jenazah Yosua sempat diungkapkan sang tante, Rohani Simanjuntak, dalam akun Facebooknya. Orang Batak tidak bisa dikubur begitu saja.
harus dengan adat Batak. Jadi, satu orang pun tidak bisa menghalangi untuk melarang buka peti jenazah almarhum Brigpol Nofriansyah Yosua. Inilah alasan kuat kami harus melihat jenazah almarhum yang terakhir kalinya, apapun keadaannya. Keinginan keluarga melihat Yosua untuk terakhir kalinya pun terkabul. Tangis keluarga semakin pecah setelah melihat kondisi tubuh Brigadir Yosua yang dipenuhi luka-luka. Harus begini kau nak, harus begini kau sayangku. Mama, gak kenal kita ini, tapi kok lebih dari bapak. Dan ada ngerti na ama, dan ada ngerti na besude asia, dan ada. Sang ibu Rosti Simanjuntak mengaku tidak sanggup melihat keseluruhan jasad anaknya. Ia pun berharap penuh agar kasus pembunuhan anaknya diproses hingga tuntas. Ibu mungkin ada ingin disampaikan sesuatu terkait penuntasan kasus ini. Yang berharga lebih dari itu, napas dan nyawa anak. Ya harus dituntaskan yang seadil-adilnya ini semua. Siapa penjahatnya harus betul-betul dia ditangkap dan diberikan hukuman yang selayak-layaknya. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Menjawab rasa janggal keluarga atas kematian Yosua, polisi pun mengabulkan permintaan keluarga untuk dilakukan otopsi ulang pada 27 Juli. Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nyatakan kebenaran firman-Mu, Allah Immanuel. Usai otopsi, sang ibu kembali tak dapat membendung rasa sedihnya ditinggalkan putra kedua yang telah mengabdi sebagai ajudan Ferdi Sambo sejak tahun 2019. Tapi kau tinggalkan mama dengan duka yang berat ini, sayang. Kau tinggalkan membahayakan sayang ini. Sampai di sinilah sayangmu sama aku, nak. Sampai di sinilah sayangmu itu anakku. Sampai di sinilah sayangmu. Ya setiap hari, nak. Kalau kau gak lihat mamamu itu. Almarhum Brigadir Yosua pun dimakamkan kembali secara kedinasan. Sosok perempuan lainnya yang menjadi sorotan utama dalam tragedi pembunuhan Brigadir Yosua adalah istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Sejak motif pelecehan seksual dialamatkan Ferdi Sambo pada Yosua, Putri menjadi sosok yang paling dinantikan kesaksiannya, khususnya oleh keluarga Yosua. Namun Putri tetap bergeming. Bahkan ketika muncul di depan Makobrimob untuk mengantarkan baju sang suami, Putri hanya menyampaikan rasa cintanya yang tulus kepada sang suami. Ia tidak menyinggung Yosua sama sekali. Hingga akhirnya, pada 19 Agustus lalu, penyidik dari Tim Sus mengumumkan Putri Chandrawati menjadi tersangka kelima kasus pembunuhan Yosua yang didalangi suaminya, Ferdi Sambo. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan, Putri Chandrawati berada di lantai 3 rumah pribadi di Jalan Saguling 3 saat suaminya Ferdi Sambo meminta kesanggupan Ricky Rizal dan Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua. Jumat 26 Agustus, Putri Chandrawati dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan untuk pertama kalinya sebagai tersangka di Bareskrim Polri.
Kematian Yosua membawa duka yang dahsyat bagi sang ibu Rosti Simanjuntak. Namun ironisnya, sang ibu angkat Putri Chandrawati justru diduga menjadi bagian dari pembunuhan berencana terhadap ajudan andalannya, Yosua Huta Barat. Ada dua perempuan yang berada dalam pusaran kasus pembunuhan Yosua, yaitu seorang ibu yang menangis karena kehilangan anaknya, dan seorang perempuan yang juga menangis karena apa yang ia alami, yang sampai kini tidak dapat ia ungkapkan. Hari Jumat 26 Agustus, Putri Chandrawati, istri Sambo, yang sudah jadi tersangka, akan diperiksa penyidik. Kejujuran seperti apa yang dapat ia katakan? Saya mengundang Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus pengajar gender dan hukum, yaitu Profesor Sulistyowati Irianto, untuk membahas bagaimana sosok kedua perempuan dalam kasus pembunuhan Yosua. Prof, terima kasih sudah bersama Rosi. Terima kasih sudah diundang. Prof Sulis, ada dua perempuan yang saya sebut sebagai tokoh sentral dalam kasus pembunuhan Yosua ini. Tadi kita sudah lihat soal Ibu Yosua, dan juga kita lihat Ibu Putri, istri Sambo. Saya ingin mulai dulu dengan Ibu Putri Chandrawati, istri Sambo, karena hari Jumat 26 Agustus ia diperiksa polisi. Kalau kita flashback, mengapa Yosua terbunuh, ditembak hingga mati? Karena ada pelecehan seksual. Memang bergeser, tidak lagi di TKP di Duren 3, tapi kemudian tetap bersikeras di Magelang. Versi keterangan Ferdi Sambo. Pertanyaan saya adalah bagaimana Prof Sulis melihat seorang perempuan dalam hal ini, istri Sambo, perempuan yang berhadapan dengan hukum? Terima kasih untuk pertanyaannya. Pada umumnya, adagium hukum itu kan adalah berlaku seragam untuk setiap orang. Jadi, equality before the law, tidak peduli siapapun dia, akan diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun, di dalam banyak kasus-kasus yang nyata, juga dari penelitian-penelitian, ditunjukkan bahwa ketika perempuan menjadi subjek hukum yang berhadapan dengan hukum, itu bisa ada bias-bias di dalam praktek dia ditanya-tanya oleh hakim, kemudian bagaimana dia dilakukan. Prof Sulis juga melihat ini sudah terjadi pada Putri Chandrawati? Belum, tapi secara umumnya semacam itu. Di samping itu juga rumusan hukum itu sering tidak mengakomodasi kebutuhan atau keberadaan realitas perempuan karena dirumuskan oleh perumus hukum yang pakai kacamata patriarkis, mengutamakan norma laki-laki. Kalau kita bicara soal Ibu Putri yang menjadi korban pelecehan seksual, biasanya perempuan, aktivis perempuan selalu ikut bersuara lantang, berdiri membela korban, bersama korban. Kenapa kali ini berbeda? Kemana suara aktivis perempuan? Saya rasa teman-teman aktivis perempuan itu sangat berhati-hati dalam kasus ini. Karena pelecehan seksual, kekerasan seksual itu membutuhkan dua unsur yang harus dipenuhi. Pertama adalah ketiadaan konsen, ketiadaan kesukarelaan atau persetujuan dari korban. Dan kedua adalah ada relasi kuasa di mana pelaku selalu berada dalam kekuasaan yang lebih terhadap korban. Jadi poin ketiga ini rasanya yang lebih dilihat oleh para aktivis perempuan, relasi kuasa. Ya, jadi dalam hal ini kalau boleh saya teruskan, relasi kuasanya adalah pertama, itu kan ada hierarkis yang tinggi antara Yosua dengan Ibu Sambo ya. Dan di dalam kemiliteran atau kepolisian, hierarkis itu sangat tajam, jelas. Pertanyaannya adalah apakah terduga pelaku ini bisa memanjat hierarki yang begitu tinggi. Yang kedua, sebagai seorang polisi, tentu dia tahu betul tentang hukum pidana, hukum acara, bahwa pembuktian dari kekerasan seksual itu harus dinyatakan secara fisik betul-betul, kemudian juga ada saksi,
apakah dia berani melakukan itu ketika Ibu Putri ini dikelilingi oleh orang-orang ajudan-ajudan lain yang juga laki-laki? Iya, begitu. Tidak mungkin terjadi, atau tapi kan bukan sama sekali nggak pernah ada kasusnya. Ini tidak dipercaya sebagai kasus pelecehan seksual karena tidak ada relasi kuasa di situ. Apakah ini artinya juga nggak pernah terjadi atau bukan berarti tidak ada? Ya, secara prinsip dasar konsep kekerasan seksual harus ada dua unsur itu. Kalau enggak berarti bukan gitu, bukan kekerasan seksual. Oke, itu menjelaskan mengapa suara aktivis perempuan yang biasanya berdiri untuk membela korban pelecehan seksual kali ini berbeda. Iya, jadi kalau bicara soal perempuan itu kan bukan yang semua perempuan identitasnya tunggal dan seragam, melainkan perempuan itu beragam-ragam. Jadi siapa perempuan yang mengalami diskriminasi atau kekerasan? Ada, kalau dari teori yang lama itu dikatakan semua perempuan karena seksualitasnya dia pasti akan mengalami itu. Tetapi di dalam perkembangannya tidak semua perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan, tergantung dia siapa. Jadi di situ ada status sosialnya. Dan kita lihat di sini perempuan seperti Ibu Putri Sambo, Anda ingin katakan tidak mungkin mendapatkan perlakuan diskriminasi hingga pelecehan seksual oleh ajudannya sendiri. Oke. Meski jarang tampil bicara, ada seorang ibu yang paling menangis karena kehilangan putranya. Apa peran perempuan yang membuat kasus ini terkuak dan diketahui publik? Kami kembali sesaat lagi. Lembutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi, karpet universal. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitive Mineral Expert by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitive Mineral Expert by Pepsodent. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol.
Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya, men. Cakep banget. Ini tomahawk nih, masih berasap-asap. Dagingnya empuk, ini sausnya yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 27 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saya sekali lagi turut prihatin Ibu. Ibu mungkin ada ingin disampaikan sesuatu terkait penuntasan kasus ini. Yang berharga lebih dari itu, napas dan nyawa anak, ya harus dituntaskan yang seadil-adilnya ini semua. Siapa penjahatnya harus betul-betul dia ditangkap dan diberikan hukuman yang selayak-layaknya. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Ibu sama sekali tak pernah mau melihat jenazah almarhum Brigadir Yosua. Ibu nggak kuat. Nggak sanggup saya melihatnya. Cuma mukanya aja saya sudah sanggup lagi. Karena anak itu saya bukan baru kami bisnis. Masih WA anak gitu. Saya bersama Profesor Sulistyowati Irianto. Ia adalah guru besar Universitas Indonesia, sekaligus banyak meneliti tentang masyarakat, terutama perempuan Batak. Prof. Sulis, apa yang Anda lihat peran dari Ibu Yosua? Pertanyaannya adalah mengapa lahir sosok perempuan seperti Ibu Yosua. Saya dalam hal ini dengan perspektif antropologis ingin mengatakan dia sebetulnya sedang menyuarakan, menampilkan budayanya. Perempuan mengkonstruksi perempuan Batak itu seperti apa dan hubungannya dengan anaknya seperti apa. Kalau melihat bagaimana sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh orang Batak itu tidak menempatkan perempuan sebagai bagian. Jadi di dalam stambum keluarga perempuan di paling belakang lah. Perempuan tidak tercantum karena dia akan dalam anggapan itu akan menjadi bagian dari klan suaminya, keluarga suaminya. Tetapi di sisi yang lain, nilai-nilai yang orang Batak itu saya kira paling jelas tujuan hidupnya harus apa ya. Dia harus memenuhi nilai-nilai Hagabeon, punya anak banyak. Kalau sekarang anaknya harus berpendidikan, lalu harus Hamoraon, kaya, lalu sangap ya gitu. Itu semuanya diwujudkan oleh perempuan. Jadi bagaimana kedekatan perempuan dengan anak-anaknya itu sungguh sangat spesial. Lagu-lagu di Batak itu anak koni do Hamoraon di Aw ya, anak itu adalah harta yang paling berharga. Itu menunjukkan bagaimana perempuan itu bertanggung jawab mewujudkan nilai-nilai orang Batak melalui anak-anaknya, terutama anak laki-laki. Anda mengatakan pada saya, the game changer adalah sesungguhnya Ibu Yosua. Bagaimana Anda sampai dapat pada kesimpulan atau analisis ini ketika Ibu Yosua ini tidak banyak tampil? Ia sempat diwawancarai oleh Aiman dalam kondisi yang juga sangat sedih. Ia tidak banyak tampil menerima wawancara, tapi justru menurut Prof. Sulis, ia adalah justru the game changer atau ialah yang membuat ini semua bisa jadi terbuka. Gimana penjelasannya? Ya, ketika kasus ini terjadi beberapa hari sesudahnya kan media juga tidak berani mewartakan. Bahkan saya melihat Tribun News yang dari Jambi pun sudah wawancara juga tidak berani ya. Tetapi kemudian Ibu Rosti itu tidaklah dalam posisi menggerakkan suatu aktivitas agar dia didengar, enggak kan? Tetapi kemudian begitu media memberitakan bagaimana dia bertalu-talu meneriakan keadilan bagi anaknya, langsung semua keluarganya itu aktif mendukung, lalu masyarakat dan hari ini publik yang luas. Bisa dibayangkan apabila ibu itu diam saja atau barangkali menerima ikhlas. Ini sudah kehendak yang maha kuasa. Ya. Jadi sebagai seorang profesor yang banyak meneliti tentang masyarakat Batak, terutama perempuan, justru tangisan Ibu Rosti, Ibu Yosua, yang kemudian direkam oleh tantenya yang juga perempuan, tersebar di media sosial, itulah yang kemudian membuka mata publik. Jadi karena tangisan perempuan.
Iya, juga karena kebetulan Yosua adalah orang Batak dan keluarga Huta Barat pula ya. Jadi kan tadi dinyatakan orang Batak harus dibuka jenazahnya karena harus diulosi, harus diadati. Dan kebetulan itu adalah keluarga Huta Barat. Saya pernah ke kampung Huta Barat. Mereka itu membuat ulos ragi hidup yang memang digunakan untuk menutup wajah jenazah gitu. Jadi upacara itu nggak bisa di skip, harus perempuan dan budaya. Makanya saya bilang perempuan menyuarakan budayanya. Jadi kalau kita letakkan ini pada konteks terbukanya kasus pembunuhan Yosua, maka Anda melihat ada faktor budaya dan perempuan yang memegang peran penting. Iya. Dan kalau kita misalnya melihat bahwa ibu, tadi kalau Prof. Sulis lihat ya, bagaimana ia bercakap-cakap dengan anaknya yang sudah meninggal. Apa yang Anda lihat dari masyarakat Batak ketika berada dalam situasi duka seperti ini? Sehingga itu menambah buat orang yang melihat, oh, apa yang dapat Anda jelaskan di sini? Itu sepertinya menyimbolkan bahwa dia ada sesuatu yang tercerabut dari dirinya ya, diri si ibu itu. Karena dialah yang merasa mewujudkan nilai-nilai orang Batak itu melalui anaknya. Tiba-tiba anaknya hilang begitu saja dengan cara-cara yang sangat menyedihkan, tragis. Dan kalau misalnya Prof. Sulis bisa menjelaskan, ada tradisi di masyarakat Batak pada umumnya memang melepas kepergian atau menangisi seorang yang kehilangan itu, mereka memiliki ciri khas tangisan yang berbeda, yang memiliki kekhasannya sendiri. Apa yang bisa Anda jelaskan dalam penelitian Anda? Ya, kalau kita lihat di kampung-kampung Batak, di kuburan-kuburan ya, itu selalu saja ada orang-orang tokoh-tokoh yang dihormatin, dan itu menghubungkan orang Batak seluruh dunia. Jadi bisa mereka membangun makam dan dikontribusi dananya itu dari orang Batak yang sudah di Amerika, di mana-mana. Mereka bisa martutur mencari hubungan-hubungan dalam satu marga. Misalnya bertemu, kau Simanjuntak, nomor berapa? 15. Kau nomor berapa? 50. Kau mesti panggil aku Tulang misalnya itu. Itu mengaktifkan solidaritas dan mengaktifkan bahwa mereka satu perut dari ibu yang sama. Gitu. Tapi tentu kekompakan ini inilah yang juga membangun solidaritas lintas suku. Ya. Karena supaya ini kita tidak dilihat bahwa ini hanya berbasis kesukuan, tetapi memang ini diawali dari satu budaya yang memiliki ciri khasnya sendiri, dan kemudian membangun solidaritas, dan itu melampaui lintas agama dan lintas suku. Momen dilarang melihat jenazah jadi momen pembuka kotak Pandora. Jika ini tidak terjadi, bisa jadi terbunuhnya Yosua hanya jadi kematian biasa. Kami kembali sesaat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, sholat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Bergizi. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini,
Gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Expert by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Expert by Pepsodent. Baru stiker Minions dari Mini Oreo. Temukan dan koleksi stikernya. Mini Oreo Minion, main makin seru. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Selamat datang di babak show Suci X Tawa 1 Dekade. Pesertanya ngeri-ngeri kali. Emang numero uno. Mumet sirahmu. Gaya baru ini tuh 100% ada di Suci. Bagus banget ya. Oh, udah pernah nyoba stand up tidur belum? Ntar kapan-kapan coba ya. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Jelang pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, kami perbarui informasi Anda di Kompas Update. Bersama saya, Francisco Donasiano. Badai tropis Maon terjadi di Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan, mengakibatkan hujan dan angin kencang di kota-kota pesisir. Otoritas setempat meminta warga di sekitar kota Maoming untuk menjauh dari pantai. Badai Maon membawa angin berkecepatan 118 km per jam dan bergerak perlahan ke barat laut. Badai juga menyebabkan gelombang tinggi di pesisir pantai. Sementara jalan-jalan di Haikou, Provinsi Hainan terendam banjir. Belum ada laporan korban akibat badai ini. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Selamat malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. we choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Saya bersama Profesor Sulistiowati Irianto, ia Guru Besar Universitas Indonesia, pengajar hukum dan gender. Prof, kita lihat di sini juga tetap menangis, tapi dalam situasi yang cukup berbeda. Awalnya ada tangisan tentang
kehilangan, kenapa harus jadi begini, dan kemudian ada tangisan, tetapi lebih juga kebanggaan sebagai orang yang banyak meneliti tentang masyarakat Batak. Bagaimana Anda menjelaskan kultur ini? Ya, jadi bagi orang Batak memiliki martabat di mata masyarakat itu menjadi penting, kan tadi salah satu nilainya adalah hasangapon ya, itu penting bagi keluarga ini, sehingga itu disimbolkan atau ditunjukkan melalui tangisan yang kedua tadi. Ya. Nah, sebenarnya di sini media juga mendengar bahwa sang ibu itu memanggil nama Putri, ibunya Yosua. Mungkin tidak terlalu jelas atau tidak terlalu terambil, tetapi waktu itu jelas sekali karena Kompas TV melakukan siaran langsung dan ada panggilan seperti itu. Ada perempuan yang juga minta tolong pada perempuan lainnya. Apa yang Anda lihat dari dua perempuan ini? Ada karakter di mana perempuan bila bertemu dengan perempuan lain atau terhubung dengan perempuan lain langsung terbangun sisterhood. Karena bukan Pak Sambo yang dimintain tolong, betul, tapi Ibu Putri. Betul. Di situ dia sedang sebetulnya berusaha membangun sisterhood, meminta tolong kepada Ibu Putri ya sebagai sesama perempuan. Saya kira itu. Nah, kalau kita misalnya bicara soal kultur tadi saya ingin mengambil lagi poin dari Prof. Suli soal Ibu Yosua dan kemudian kedua tantenya yang membuat peristiwa ini jadi terbuka dan mendapat sorotan publik yang lebih luas lagi. Padahal masyarakat Batak itu jauh lebih mengedepankan laki-laki. Bagaimana perempuan yang biasa dalam adat berada di belakang, tapi kali ini justru berada di garis depan, mengatakan bahwa ada ketidakadilan dan ada yang aneh dari kasus meninggalnya anak dan keponakan mereka. Itu memang sangat menarik ya, bagaimana perempuan yang menurut hukum adatnya itu tidak dihitung dalam pohon keluarga, tidak dinyatakan sebagai ahli waris, hanya mendapatkan hadiah berdasarkan kasih sayang, tetapi selalu ada cerita-cerita dari berbagai penelitian dan kisah-kisah di mana perempuan melakukan strategi untuk mempertahankan agar keluarga yang menjadi tanggung jawabnya itu bisa mewujudkan nilai-nilainya tadi ya, menjadi orang baik-baik, bermartabat, menjadi kaya dan lain-lain. Maka itulah yang sebetulnya diperlihatkan oleh ibu dan tante-tantenya itu. Dan sebenarnya dalam banyak kasus atau dalam banyak perjuangan di Indonesia ini, perempuanlah yang menjadi game changer. Exactly, ya. Dalam berbagai permasalahan, ketika mereka melawan ketidakadilan dalam mempertahankan tanah ya, konflik agraria itu luar biasa. Perempuan selalu berada di depan dengan cara-caranya yang khas dan pintar sekali memainkan bagaimana menghadapi polisi misalnya gitu ya, bagaimana menghadapi para pejabat, mereka punya cara-caranya sendiri. Oke. Kalau dalam hal ini Ibu melihat jadi ada dua perempuan, ada perempuan yang menangisi anaknya karena anaknya tewas tertembak, tapi ada juga perempuan yang menangis, kita tidak tahu apa yang terjadi padanya, tapi ia juga menangis. Bagaimana menjelaskan tentang posisi sentral dua perempuan ini? Iya, ibu yang satu lagi, Ibu Putri ya maksudnya, itu kan dikonstruksi berbeda dengan Ibu Yosua ya, karena tadi kan perempuan itu diperlakukan seperti apa akan sangat tergantung bagaimana dia dikonstruksi oleh masyarakat, dia siapa, dan konstruksi identitas itu bisa interseksional karena dalam hal ini adalah kelas. Ibu Putri siapa, ibunya Yosua siapa ya. Jadi menangis dalam arti yang berbeda. Ya, ada sesuatu yang ditangisi secara berbeda memang. Kalau kita misalnya penjelasan dari, biar saya mengutipnya dengan lebih tepat, yaitu Kapolri mengatakan, kalau kita bicara soal dua perempuan, dua-dua sentral, dua-duanya menangis, tetapi satu menangis kehilangan anak dan satu tidak tahu apa yang terjadi padanya. Kami sampaikan bahwa motif dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait masalah kesusilaan
Mungkin ini untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan atau perselingkuhan. Kami sedang dalami, itu kata Kapolri. Dengan dua peristiwa yang berbeda 180 derajat dari korban menjadi pelaku, bagaimana hukum dan gender menjawab soal ini? Pada umumnya gambarannya adalah Ibu Putri seperti para perempuan lain berada atau mengalami pola pengasuhan sejak kecil itu disyaratkan untuk patuh mengabdi kepada ayahnya, kakak laki-lakinya, kepada suaminya. Bahkan ada konsep lain secara budaya di mana-mana berlaku bahwa istri itu adalah milik dari suami. Jadi apa? Apa yang ingin Prof. Sulis katakan? Bahwa Ibu Putri ini tidak memiliki kemandirian dalam bersikap atau bersaksi. Iya, dalam hal ini barangkali dia karena pola pengasuhan kemudian dia menjadi dewasa bersama dengan suaminya yang dalam posisi dan pangkat yang tinggi itu, dia tetap berbudaya semacam itu, pengabdian, sehingga barangkali dia berada pada posisi yang tidak punya pilihan untuk berkata-kata, untuk melakukan sesuatu, sehingga jalan yang diambil oleh dirinya adalah diam. Diam itu dia pikir akan menyelamatkan suaminya, menyelamatkan dia, dan terutama juga menyelamatkan anak-anaknya ya. Kata Kapolri juga mungkin bisa dapat gambaran secara jelas bahwa saudara Ferdi Sambo terpicu amarahnya dan emosinya saat PC melaporkan peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan di Magelang. Kemudian orang mengkonstruksi ini bahwa perempuanlah penyebabnya, perempuan yang menjadi alasan pembunuhan. Nah, itu ya, tadi saya cerita tentang bias-bias, termasuk juga yang ada di kalangan para penegak hukum, polisi, jaksa, hakim. Jadi perempuan yang karena media mengatakannya demikian ya, itu bisa menjadi suatu kebenaran yang masuk ke dalam kepala kita semua publik ya. Itu bisa dua kali blamingnya terhadap Ibu Putri. Betul kaulah yang menjadi penyebabnya, dan kemudian lahirlah pandangan-pandangan misoginis ya terhadap Ibu Putri, pandangan-pandangan yang membenci perempuan, sehingga dia akan mengalami dua kali cemoohan dan macam-macam kritik gitu. Besok, maksud saya hari Jumat tanggal 26, rencananya Ibu Putri akan diperiksa. Seberapa mampu ia jujur menurut Prof. Sulis? Karena kasus ini begitu besar ya dan sangat pelik ya. Jadi menurut saya yang ditunggu masyarakat itu adalah putusan pengadilan yang berkualitas, landmark. Nah, untuk bisa mendapatkan putusan yang baik itu, maka kebenaran material itu harus bisa diwujudkan. Dan ini sungguh sangat ditunggu bagaimana Ibu Putri bisa berkata sejujur-jujurnya. Karena bagaimanapun kasus ini akan menjadi bahan. Itu pertanyaan saya. Ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi selama ini pada seorang Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, seberapa besar peluang ia berani berkata jujur? Itu akan sangat tergantung bagaimana dia merespon ikatan-ikatan budaya, dia sebagai istri yang harus patuh pada suami. Karena itu sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ada di dalam kepalanya kan. Artinya, apakah Prof mau mengatakan sulit bagi seorang perempuan dalam kasus ini, konteksnya Ibu Putri, dia bisa berkata jujur karena ia memiliki tanggung jawab atau beban yang tidak mungkin ia pikul, yang ia timpakan pada orang lain, biar dia juga ikut memikul. Begitu kira-kira. Jadi backstage-nya dan front stage-nya itu bisa sukar untuk dijembatani. Apa sulitnya ia bersikap jujur? Mengapa sulit perempuan seperti Putri Chandrawati bersikap jujur? Tentang apa yang dialami? Ya, karena dia sudah diindoktrinasi kan dalam pola pengasuhan bahwa suami itu adalah orang yang memiliki dirimu. Jadi kau bagaimanapun harus menyelamatkan suamimu.
begitu. Meski dalam hukum pidana motif tidak lagi jadi faktor paling utama, tapi tetap saja publik seperti haus cari tahu mengapa Yosua ditembak hingga tewas. Apa yang jadi motif pembunuhan Yosua masih jadi penantian publik. Di mana posisi Putri Chandrawati, istri Sambo, korban atau pelaku? Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. Dua manfaat dalam satu permen. Strepsils Vitamin C. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Bergizi. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk masak sedap setiap hari. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Saya itu paling sebel kalau ada acara yang ada snacknya. Karena waktu pulang, itu pas kita selesai acara, itu kita suka nginjek lemper. Mau sehati-hati apapun kita, entah gimana caranya, lemper udah ada di bawah kaki. Padahal udah ada warning dari MC loh. Ya, terima kasih, sampai jumpa, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Kita berdiri dari kursi, kaki kanan ngelangkah, nyet, lemper. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Stik Simantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya men. Cakep bet. Ini tomahawk nih. Masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini saus yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya. Klik masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung ramai. Nah, stiknya itu ramai juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 27 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. IFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Co akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen. Dalam International Football Match, IFB Pokal, FC Victoria Co versus Bayern Munchen, Kamis 1 September, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri
Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Ibu Peggy, ada yang mau disampaikan? Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Prof. Sulis sebagai pengajar hukum dan gender. Kalau kita lihat dua, ini sepasang suami istri memberikan pernyataan dalam kesempatan yang berbeda. Satu begitu lantang, berani, dan satu tertekan dan menangis. Kalau kita membaca reaksi publik yang tercermin dalam sosial media misalnya, respons pada Sambo itu juga tercermin, lantang, berani. Mungkin dia memang membela kehormatannya, martabatnya, karena keberanian dia dalam bersuara dan tetap lantang. Tetapi ketika perempuan menangis dengan tertekan, tetapi respons masyarakat juga air mata buaya, dasar acting, perempuan sebagai penyebab pembunuhan, perempuan yang menjadi aktor dari matinya Joshua. Apa yang Anda lihat dari reaksi masyarakat terhadap dua statement pasangan suami istri ini? Makasih. Jadi framing bahwa dia sedang membela kehormatan karena harta miliknya itu direbut ya dalam kasus yang dia katakan itu pelecehan seksual, itu kan disuarakan oleh yang bersangkutan dan juga banyak pengamat atau siapapun gitu, karena bisa dilihat bahwa dia sedang mencari simpati publik, bahwa saya legitimate melakukan itu karena saya sedang membela kehormatan saya, karena harta milik saya, istri saya diperlakukan semacam itu gitu kan. Dan pada masyarakat patriarki itu seperti bisa dibenarkan karena ya iyalah harkat martabatnya dinodai, sehingga pada waktu itu ya ada dia sedang membela, belum ketahuan bohongnya gitu. Tapi ketika istrinya menangis justru dibilang air mata buaya, acting. Karena perempuan yang sudah di framing bahwa dia itu kan nggak jelas kasusnya apakah pelecehan seksual dan ada tuduhan-tuduhan lain, itu langsung 2 kali mengalami framing dari publik ya, bahwa ini penyebab bahwa menjadi korban pelecehan seksual, ia juga tidak dipercaya, menjadi yang seperti tadi yang kemungkinan yang disebutkan oleh Kapolri perselingkuhan, ia juga kemudian dihina-dina, sehingga memang dalam hal ini terlepas apapun yang dilakukan dan dialami oleh Bu Putri, ia adalah perempuan yang menjadi korban atas situasi yang terjadi padanya. Kalau demikian, mengapa tidak ada, sekali lagi saya ingin dapatkan gambaran, mengapa tidak ada keberanian dari seorang Putri Chandrawati sampai sejauh ini untuk berkata jujur, untuk mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya? Bukankah ini bisa melepaskan dia dari jerat hukum? Ya, kita berharap bahwa dia akan menyampaikan kejujuran-kejujuran itu, dan tentu akan sangat tergantung pada bagaimana proses sidang nanti, bagaimana kepandaian dari jaksa ya untuk membongkar itu semua. Tapi juga dalam hal ini kediaman dia barangkali bisa dilihat sebagai coping mechanism. Dia merasa zona nyamannya dia adalah diam, gitu mungkin. Atau orang juga menganalisa pura-pura, acting. Dia bisa juga.
bisa juga masyarakat kan membenci perempuan 2 kali lebih besar daripada laki-laki. Kalau Anda yang sebagai pengajar hukum dan gender, apa yang Anda lihat dari Bu Putri ini? Apakah diamnya dia itu acting sebagai aktor yang sesungguhnya ikut merencanakan pembunuhan, proaktif untuk memberikan imbalan pada ajudannya untuk menghabisi Joshua, atau dia perempuan yang memang tidak memiliki kemandirian untuk mengatakan apapun yang terjadi, sehingga dia memilih diam? Ya, saya kira memilih diam itu adalah suatu zona yang kedua tadi, yang dikatakan bahwa dia kurang mampu untuk mengatakan hal-hal yang tidak berada dalam kendali suaminya. Jadi suaminya itu adalah orang yang dilihat dalam keadaan apapun dicintai ya tadi dalam gambar itu. Jadi dia saya kira kurang memiliki keberanian untuk itu. Soal motif, meskipun dalam hukum pidana motif itu tidak lagi memegang peranan penting, karena dengan perencanaan pembunuhan selama itu bisa terbukti, ya itulah yang akan terdakwa akan mendapat hukuman sesuai dengan bukti-bukti di persidangan. Motif tidak lagi menjadi faktor penting, tapi publik ingin sekali mendengar apa motifnya. Dan kemarin kemudian disebut ya asusila dan juga kemungkinan perselingkuhan. Jika ini sudah masuk dalam lingkup yang sangat privat, sejauh mana masyarakat juga memiliki hak untuk terus menginginkan motif ini dibuka? Sistem hukum kita kalau berhadapan dengan kasus yang dianggap ranah kesusilaan itu memang harus tertutup bagi publik ya. Itu memang begitu sistemnya. Jadi bukan karena tidak mau memberitahukan atau transparan soal motif, tapi memang sistem hukum kita, kalau itu tentang kesusilaan, kalau itu tentang segala sesuatu yang menyangkut perceraian misalnya, segala sesuatu yang menyangkut private matters atau kehidupan pribadi, itu tertutup. Jadi nanti memang publik dalam hal ini tidak bisa tahu ketika motif itu memang menyangkut hak-hak yang sangat privat. Ya, secara normatif seperti itu. Anda setuju? Di dalam, kalau kita buka buku Handbook of Legal Theories, itu ada satu pemikiran tentang feminist jurisprudence, di mana dikatakan bahwa hukum itu harus dirumuskan dengan mengakomodasi pengalaman perempuan, realitas perempuan, sehingga hukum itu betul-betul bisa memberi keadilan buat perempuan ya. Itu tuntutan dari gerakan seperti Ruth Bader Ginsburg dan teman-temannya seperti itu. Tapi sistem hukum kita itu tidak memungkinkan itu. Jadi motif tidak dianggap penting. Yang penting pembuktian secara fisik, material itu bahwa ia sudah ada, menghilangkan nyawa orang dengan merencanakan itu. Iya. Tetapi saya kira di Belanda tidak begitu lagi. Kita kan selalu bilang, oh kita kan pakai sistem hukum Belanda. Sementara di Belanda tidak begitu lagi. Oke, terakhir pertanyaan saya. Prof. Sulis sebagai orang yang banyak mendorong adanya hukum yang memberikan keadilan pada korban-korban pelecehan seksual. Dalam kasus ini, jika memang tidak terbukti ada kasus pelecehan seksual, apa yang Anda cemaskan dengan contoh soal seperti ini? Kecemasan saya adalah pada kasus kekerasan seksual itu sudah dalam tingkat gawat darurat di negeri kita. Dalam 2 jam ada 3 korban kira-kira ya. Dan apabila kasus ini bergaung terus-menerus, maka saya khawatir korban-korban kekerasan seksual yang sesungguhnya itu akan mendapat blaming yang akan menjadi kendala bagi dia untuk mengakses keadilan melalui persidangan. Jadi masyarakat sudah akan belajar dari kasus ini itu pakai alasan ini, nanti bohong. Tapi kalau kita melihat memang ada hal yang sangat mendasar, karena korban pelecehan seksual, korbannya sendiri yang selama ini sering sekali dipandang tidak mendapat keadilan, itu kan datang dari perempuan. Tapi kalau kita lihat dalam kasus terbunuhnya Joshua ini, pelecehan seksual itu tidak datang dari perempuan, tapi justru disuarakan oleh para lelaki. Ya, betul. Dan inilah yang kita nantikan, kejujuran dari seorang perempuan. Betul. Tapi poin Anda adalah bahwa jangan sampai karena contoh kasus seperti ini akan backlash atau menjadi kemunduran dari kita semua untuk memberikan memang hukum seadil-adilnya dan perlindungan bagi korban
pelecehan seksual yang mengalami peristiwa ini secara nyata. Iya. Terima kasih Prof. Sulistiowati Irianto, pengajar Gender dan Hukum Universitas Indonesia. Kasih. Kita jumpa lagi di Rosi minggu depan. Saya Rusyana Silalahi. Sampai jumpa. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. IFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Köln akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen. Dalam International Football Match, IFB Pokal, FC Victoria Köln versus Bayern Munchen, Kamis 1 September, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Selamat datang di babak show Suci X awal 1 dekade. Pesertanya ngeri-ngeri kali. Emang numero uno. Mumet sirahmu. Gaya baru ini tuh 100% ada di Suci. Bagus banget ya. Oh, udah pernah nyoba stand up tidur belum? Ntar kapan-kapan coba ya. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Tiga tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Barada, Eliezer, Bribka, Riki Rizal, dan Kuat Maruf hadir sebagai saksi dalam sidang etik terhadap Irjen Verdi Sambo. Keluarga Brigadir Yosua meminta mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dipecat dari institusi Polri. Menko Polhukam Mahfud MD memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan. Menko Polhukam Mahfud MD memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menjelaskan kabar yang menyebut Irjen Verdi Sambo menghubungi anggota DPR sesaat setelah peristiwa pembunuhan Yosua. Halo, selamat malam saudara. Bagaimana kabar Anda malam ini? Semoga selalu sehat dan tetap menaati protokol kesehatan. Selain tiga informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sejumlah informasi pilihan lainnya. Selengkapnya bersama saya Cynthia Rompas hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sidang Komisi Kode Etik untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Saudara, hari ini mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang juga tersangka pembunuhan Brigadir Yosua menjalani sidang etik Polri. Sidang etik digelar tertutup. 15 saksi diperiksa dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo.
Dua perwira tinggi Polri turut jadi saksi dalam sidang etik Verdi Sambo, yakni mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, serta mantan Karo Provos Divisi Propam Polri, Brigjen Beni Ali. Kendati digelar tertutup, hasil sidang etik Verdi Sambo akan disampaikan ke publik hari ini. Sidang etik juga menentukan masa depan Verdi Sambo di institusi Polri. Hari ini, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, menjalani sidang etik Polri. Sidang digelar tertutup, tetapi hasil sidang etik disampaikan terbuka kepada publik. Total, ada 15 orang yang bersaksi dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo hari ini. Barada Richard Eliezer menjadi salah satu saksi yang dihadirkan secara virtual dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo di gedung TNCC Mabes Polri. Yang dari Patsus Brimob 1 HK, 2 BA, 3 AN, 4 S, 5 BH hadir bersamaan dengan Bapak FS. Kemudian saksi dari Patsus Bareskrim 1 RR, 2 KM, 3 RE hadir melalui Zoom, ya. Selain Barada Eliezer, sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP juga mendatangkan dua tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang lain, yakni Bribka Riki Rizal dan asisten rumah tangga sekaligus sopir keluarga Verdi Sambo Kuat Ma'ruf. Sidang etik Irjen Verdi Sambo dipimpin oleh Kaba Intelkam Komjen Ahmad Doviri dengan anggota Komisi Kode Etik yakni Irwasum Komjen Agung Budi Marioto, Kadif Propam Irjen Syahar Diantono, Gubernur STIK dan Analisis Kebijakan Utama Bidang Sabara Bahar Kampolri Irjen Rudolf Roja. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Irjen Verdi Sambo hadir dalam sidang etik. Sebelum menghadiri sidang etik, Verdi Sambo kembali meminta permohonan maaf atas kasus pembunuhan Yosua. Sambo menyampaikan permintaan maaf itu melalui secarik surat yang ditulis tangan. Kemunculan Verdi Sambo di sidang etik merupakan yang pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam sidang etik yang dipimpin oleh Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri, Verdi Sambo datang menggunakan pakaian dinas harian Yanma Polri. Tidak terlihat lencana tanda jabatan dan lencana kewenangan yang biasanya ada di seragam Verdi Sambo semasa menjabat sebagai Kadif Propam. Sebelum sidang etik digelar, beredar surat Irjen Verdi Sambo yang menyampaikan permintaan maaf atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saya masak tepoki jadi papeda.
Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Sampai nyawa aku berakhir sudah. Padahal Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Biar menjadi kau nak. Kau bilang di sini ku mana. Kau di sini ku tak kau bilang. Sampai mama tak bisa bernafas Luna. Sampai mama tak bisa bernafas Luna. Sabtu 9 Juli 2022 menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan keluarga Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Bukan kepulangan anak dengan kondisi yang sehat diterima, melainkan dalam kondisi sudah terbujur kaku. Mama, kau cak aku terakhir kemarin. Kau cak aku terakhir Mama. Bentar lagi kan udah nyampe di Magelang loh. Di Jakarta Ma. Udah nyampe kami di kediaman Bapak loh Ma. Tapi kaki aku terbuka. Malam itu, keluarga diliputi duka yang mendalam sekaligus marah. Amarah keluarga tak terbendung karena polisi yang mengantarkan jenazah Yosua sempat melarang keluarga membuka peti jenazah. Larangan melihat jasad sang putra inilah yang ditentang keluarga karena bertentangan dengan prinsip hukum adat keluarga Yosua. Saya mau lihat keadaan tubuh anakku nih. Saya mau lihat bagaimana dia kecilnya, besarnya, dan berakhir hidupnya bagaimana. Saya mau lihat, Pak, izinkan saya, Pak. Izinkan saya, Pak. Izinkan saya. Keharusan keluarga melihat jenazah Yosua sempat diungkapkan sang tante, Rohani Simanjuntak, dalam akun Facebooknya. Orang Batak tidak bisa dikubur begitu saja, harus dengan adat Batak. Jadi, satu orang pun tidak bisa menghalangi untuk melarang buka peti jenazah almarhum Brigpol Nofriansyah Yosua. Inilah alasan kuat kami harus melihat jenazah almarhum yang terakhir kalinya, apapun keadaannya. Keinginan keluarga melihat Yosua untuk terakhir kalinya pun terkabul. Tangis keluarga semakin pecah setelah melihat kondisi tubuh Brigadir Yosua yang dipenuhi luka-luka. Harus begini kau nak, harus begini kau sayangku. Mama, gak kenal kita ini, tapi kau lebih dari bapak. Dan ada ngerti na ama, dan ada ngerti na besude Asia, dan ada. Sang ibu Rosti Simanjuntak mengaku tidak sanggup melihat keseluruhan jasad anaknya. Ia pun berharap penuh agar kasus pembunuhan anaknya diproses hingga tuntas. Ibu mungkin ada ingin disampaikan sesuatu terkait penuntasan kasus ini. Yang berharga lebih dari itu, napas dan nyawa anak. Ya harus dituntaskan yang seadil-adilnya ini semua. Siapa penjahatnya harus betul-betul dia ditangkap dan diberikan hukuman yang selayak-layaknya. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Menjawab rasa janggal keluarga atas kematian Yosua, polisi pun mengabulkan permintaan keluarga untuk dilakukan otopsi ulang pada 27 Juli. Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nyatakan kebenaran firman-Mu, Allah Immanuel. Usai otopsi, sang ibu kembali tak dapat membendung rasa sedihnya ditinggalkan putra kedua yang telah mengabdi sebagai ajudan Ferdi Sambo sejak tahun 2019. Tapi kau tinggalkan mama dengan duka yang berat ini sayang. Kau tinggalkan membahayakan saya ini. Sampai di sini lah sayangmu sama aku. Sampai di
Almarhum Brigadir Yosua pun dimakamkan kembali secara kedinasan. Sosok perempuan lainnya yang menjadi sorotan utama dalam tragedi pembunuhan Brigadir Yosua adalah istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Sejak motif pelecehan seksual dialamatkan Ferdy Sambo pada Yosua, Putri menjadi sosok yang paling dinantikan kesaksiannya, khususnya oleh keluarga Yosua. Namun Putri tetap bergeming. Bahkan ketika muncul di depan Makobrimob untuk mengantarkan baju sang suami, Putri hanya menyampaikan rasa cintanya yang tulus kepada sang suami. Ia tidak menyinggung Yosua sama sekali. Hingga akhirnya, pada 19 Agustus lalu, penyidik dari Tim Sus mengumumkan Putri Chandrawati menjadi tersangka kelima kasus pembunuhan Yosua yang didalangi suaminya, Ferdy Sambo. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan, Putri Chandrawati berada di lantai 3 rumah pribadi di Jalan Saguling 3 saat suaminya Ferdy Sambo meminta kesanggupan Ricky Rizal dan Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua. Jumat 26 Agustus, Putri Chandrawati dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan untuk pertama kalinya sebagai tersangka di Bareskrim Polri. Kematian Yosua membawa duka yang dahsyat bagi sang ibu Rosti Simanjuntak. Namun ironisnya, sang ibu angkat Putri Chandrawati justru diduga menjadi bagian dari pembunuhan berencana terhadap ajudan andalannya, Yosua Huta Barat. Ada dua perempuan yang berada dalam pusaran kasus pembunuhan Yosua, yaitu seorang ibu yang menangis karena kehilangan anaknya, dan seorang perempuan yang juga menangis karena apa yang ia alami yang sampai kini tidak dapat ia ungkapkan. Hari Jumat 26 Agustus, Putri Chandrawati, istri Sambo yang sudah jadi tersangka, akan diperiksa penyidik. Kejujuran seperti apa yang dapat ia katakan? Saya mengundang Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus pengajar gender dan hukum, yaitu Profesor Sulistyowati Irianto, untuk membahas bagaimana sosok kedua perempuan dalam kasus pembunuhan Yosua. Prof, terima kasih sudah bersama Rosi. Terima kasih sudah diundang. Prof Sulis, ada dua perempuan yang saya sebut sebagai tokoh sentral dalam kasus pembunuhan Yosua ini. Tadi kita sudah lihat soal Ibu Yosua, dan juga kita lihat Ibu Putri, istri Sambo. Saya ingin mulai dulu dengan Ibu Putri Chandrawati, istri Sambo, karena hari Jumat 26 Agustus ia diperiksa polisi. Kalau kita flashback, mengapa Yosua terbunuh, ditembak hingga mati? Karena ada pelecehan seksual. Memang bergeser, tidak lagi di TKP di Duren 3, tapi kemudian tetap bersikeras di Magelang. Versi keterangan Ferdy Sambo. Pertanyaan saya adalah bagaimana Prof. Sulis melihat seorang perempuan dalam hal ini, istri Sambo, perempuan yang berhadapan dengan hukum? Terima kasih untuk pertanyaannya. Pada umumnya, adagium hukum itu kan adalah berlaku seragam untuk setiap orang. Jadi, equality before the law, tidak peduli siapapun dia, akan diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun, di dalam banyak kasus-kasus yang nyata, juga dari penelitian-penelitian, ditunjukkan bahwa ketika perempuan menjadi
subjek hukum yang berhadapan dengan hukum itu bisa ada bias-bias di dalam praktek dia ditanya-tanya oleh hakim, kemudian bagaimana dia dilakukan. Prof. Sulis juga melihat ini sudah terjadi pada Putri Chandrawati? Belum, tapi secara umumnya semacam itu. Di samping itu juga rumusan hukum itu sering tidak mengakomodasi kebutuhan atau keberadaan realitas perempuan karena dirumuskan oleh perumus hukum yang pakai kacamata patriarkis, mengutamakan norma laki-laki. Kalau kita bicara soal Ibu Putri yang menjadi korban pelecehan seksual, biasanya perempuan, aktivis perempuan selalu ikut bersuara lantang, berdiri membela korban, bersama korban. Kenapa kali ini berbeda? Kemana suara aktivis perempuan? Saya rasa teman-teman aktivis perempuan itu sangat berhati-hati dalam kasus ini. Karena pelecehan seksual, kekerasan seksual itu membutuhkan dua unsur yang harus dipenuhi. Pertama adalah ketiadaan konsen, ketiadaan kesukarelaan atau persetujuan dari korban. Dan kedua adalah ada relasi kuasa di mana pelaku selalu berada dalam kekuasaan yang lebih terhadap korban. Jadi poin ketiga ini rasanya yang lebih dilihat oleh para aktivis perempuan, relasi kuasa. Ya, jadi dalam hal ini kalau boleh saya teruskan, relasi kuasanya adalah pertama, itu kan ada hierarkis yang tinggi antara Yosua dengan Ibu Sambo ya. Dan di dalam kemiliteran atau kepolisian, hierarkis itu sangat tajam, jelas. Pertanyaannya adalah apakah terduga pelaku ini bisa memanjat hierarki yang begitu tinggi. Yang kedua, sebagai seorang polisi, tentu dia tahu betul tentang hukum pidana, hukum acara, bahwa pembuktian dari kekerasan seksual itu harus dinyatakan secara fisik betul-betul, kemudian juga ada saksi. Apakah dia berani melakukan itu ketika Ibu Putri ini dikelilingi oleh orang-orang ajudan-ajudan lain yang juga laki-laki? Iya, begitu. Tidak mungkin terjadi, atau tapi kan bukan sama sekali nggak pernah ada kasusnya. Ini tidak dipercaya sebagai kasus pelecehan seksual karena tidak ada relasi kuasa di situ. Apakah ini artinya juga nggak pernah terjadi atau bukan berarti tidak ada? Ya, secara prinsip dasar konsep kekerasan seksual harus ada dua unsur itu. Kalau enggak berarti bukan gitu, bukan kekerasan seksual. Oke, itu menjelaskan mengapa suara aktivis perempuan yang biasanya berdiri untuk membela korban pelecehan seksual kali ini berbeda. Iya, jadi kalau bicara soal perempuan itu kan bukan yang semua perempuan identitasnya tunggal dan seragam, melainkan perempuan itu beragam-ragam. Jadi siapa perempuan yang mengalami diskriminasi atau kekerasan? Ada, kalau dari teori yang lama itu dikatakan semua perempuan karena seksualitasnya dia pasti akan mengalami itu. Tetapi di dalam perkembangannya tidak semua perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan, tergantung dia siapa. Jadi di situ ada status sosialnya. Dan kita lihat di sini perempuan seperti Ibu Putri Sambo, Anda ingin katakan tidak mungkin mendapatkan perlakuan diskriminasi hingga pelecehan seksual oleh ajudannya sendiri. Oke. Meski jarang tampil bicara, ada seorang ibu yang paling menangis karena kehilangan putranya. Apa peran perempuan yang membuat kasus ini terkuak dan diketahui publik? Kami kembali sesaat lagi. Lembutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi, karpet universal. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol.
kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitive Mineral Expert by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitive Mineral Expert by Pepsodent. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya men. Cakep banget. Ini tomahawk nih. Masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini sausnya yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 27 Agustus pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saya sekali lagi turut prihatin Ibu. Ibu mungkin ada ingin disampaikan sesuatu terkait penuntasan kasus ini. Yang berharga lebih dari itu, napas dan nyawa anak, ya harus dituntaskan yang seadil-adilnya ini semua. Siapa penjahatnya harus betul-betul ditangkap dan diberikan hukuman yang selayak-layaknya. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Ibu sama sekali tak pernah mau melihat jenazah almarhum Brigadir Yosua. Ibu nggak kuat. Nggak sanggup saya melihatnya. Cuma mukanya aja saya sudah sanggup lagi. Karena anak itu saya bukan baru kami bisnis. Masih WA Anda begitu. Saya bersama Profesor Sulistyowati Irianto. Ia adalah guru besar Universitas Indonesia, sekaligus banyak meneliti tentang masyarakat, terutama perempuan Batak. Prof. Sulis, apa yang Anda lihat peran dari Ibu Yosua? Pertanyaannya adalah mengapa lahir sosok perempuan seperti Ibu Yosua. Saya dalam hal ini dengan perspektif antropologis ingin mengatakan dia sebetulnya sedang menyuarakan, menampilkan budayanya. Perempuan mengkonstruksi perempuan Batak itu seperti apa dan hubungannya dengan anaknya seperti apa. Kalau melihat bagaimana sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh orang Batak itu tidak menempatkan perempuan sebagai bagian. Jadi di dalam stambum keluarga perempuan di paling belakang lah. Perempuan tidak tercantum karena dia akan dalam anggapan itu akan menjadi bagian dari klan suaminya, keluarga suaminya. Tetapi di sisi yang lain
nilai-nilai yang orang Batak itu saya kira paling jelas tujuan hidupnya harus apa ya. Dia harus memenuhi nilai-nilai Hagabeon, punya anak banyak. Kalau sekarang anaknya harus berpendidikan, lalu harus hamoraon, kaya, lalu sangap ya gitu. Itu semuanya diwujudkan oleh perempuan. Jadi bagaimana kedekatan perempuan dengan anak-anaknya itu sungguh sangat spesial. Lagu-lagu di Batak itu anak koni do hamoraon di au ya. Anak itu adalah harta yang paling berharga. Itu menunjukkan bagaimana perempuan itu bertanggung jawab mewujudkan nilai-nilai orang Batak melalui anak-anaknya, terutama anak laki-laki. Anda mengatakan pada saya, the game changer adalah sesungguhnya Ibu Yosua. Bagaimana Anda sampai dapat pada kesimpulan atau analisis ini ketika Ibu Yosua ini tidak banyak tampil? Ia sempat diwawancarai oleh Aiman dalam kondisi yang juga sangat sedih. Ia tidak banyak tampil menerima wawancara, tapi justru menurut Prof. Sulis, ia adalah justru the game changer atau ialah yang membuat ini semua bisa jadi terbuka. Gimana penjelasannya? Ya, ketika kasus ini terjadi beberapa hari sesudahnya kan media juga tidak berani mewartakan. Bahkan saya melihat Tribun News yang dari Jambi pun sudah wawancara juga tidak berani ya. Tetapi kemudian Ibu Rosti itu tidaklah dalam posisi menggerakkan suatu aktivitas agar dia didengar, enggak kan? Tetapi kemudian begitu media memberitakan bagaimana dia bertalu-talu meneriakan keadilan bagi anaknya, langsung semua keluarganya itu aktif mendukung, lalu masyarakat dan hari ini publik yang luas. Bisa dibayangkan apabila ibu itu diam saja atau barangkali menerima ikhlas. Ini sudah kehendak yang maha kuasa. Ya. Jadi sebagai seorang profesor yang banyak meneliti tentang masyarakat Batak, terutama perempuan, justru tangisan Ibu Rosti, Ibu Yosua, yang kemudian direkam oleh tantenya yang juga perempuan, tersebar di media sosial, itulah yang kemudian membuka mata publik. Jadi karena tangisan perempuan. Iya, juga karena kebetulan Yosua adalah orang Batak dan keluarga Huta Barat pula ya. Jadi kan tadi dinyatakan orang Batak harus dibuka jenazahnya karena harus diulosi, harus diadati. Dan kebetulan itu adalah keluarga Huta Barat. Saya pernah ke kampung Huta Barat. Mereka itu membuat ulos ragi hidup yang memang digunakan untuk menutup wajah jenazah gitu. Jadi upacara itu nggak bisa di skip, harus perempuan dan budaya. Makanya saya bilang perempuan menyuarakan budayanya. Jadi kalau kita letakkan ini pada konteks terbukanya kasus pembunuhan Yosua, maka Anda melihat ada faktor budaya dan perempuan yang memegang peran penting. Dan kalau kita misalnya melihat bahwa ibu, tadi kalau Prof. Sulis lihat ya, bagaimana ia bercakap-cakap dengan anaknya yang sudah meninggal. Apa yang Anda lihat dari masyarakat Batak ketika berada dalam situasi duka seperti ini? Sehingga itu menambah buat orang yang melihat, apa yang dapat Anda jelaskan di sini? Itu sepertinya menyimbolkan bahwa dia ada sesuatu yang tercerabut dari dirinya ya, diri si ibu itu. Karena dialah yang merasa mewujudkan nilai-nilai orang Batak itu melalui anaknya. Tiba-tiba anaknya hilang begitu saja dengan cara-cara yang sangat menyedihkan, tragis. Dan kalau misalnya Prof. Sulis bisa menjelaskan, ada tradisi di masyarakat Batak pada umumnya memang melepas kepergian atau menangisi seorang yang kehilangan itu, mereka memiliki ciri khas tangisan yang berbeda, yang memiliki kekhasannya sendiri. Apa yang bisa Anda jelaskan dalam penelitian Anda? Kalau kita lihat di kampung-kampung Batak, di kuburan-kuburan ya, itu selalu saja ada orang-orang tokoh-tokoh yang dihormatin, dan itu menghubungkan orang Batak seluruh dunia. Jadi bisa mereka membangun makam dan dikontribusi dananya itu dari orang Batak yang sudah di Amerika, di mana-mana. Mereka bisa martutur mencari hubungan-hubungan dalam satu marga. Misalnya bertemu, kau Simanjuntak, nomor berapa? 15. Kau nomor berapa? 50. Kau mesti panggil aku Tulang misalnya itu. Itu mengaktifkan solidaritas dan mengaktifkan bahwa mereka satu perut dari ibu yang sama.
Gitu. Tapi tentu kekompakan ini, inilah yang juga membangun solidaritas lintas suku. Ya. Karena supaya ini kita tidak dilihat bahwa ini hanya berbasis kesukuan, tetapi memang ini diawali dari satu budaya yang memiliki ciri khasnya sendiri, dan kemudian membangun solidaritas, dan itu melampaui lintas agama dan lintas suku. Momen dilarang melihat jenazah jadi momen pembuka kotak Pandora. Jika ini tidak terjadi, bisa jadi terbunuhnya Yosua hanya jadi kematian biasa. Kami kembali sesaat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, sholat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Bergizi. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Baru stiker Minions dari Mini Oreo. Temukan dan koleksi stikernya. Mini Oreo Minion, main makin seru. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Selamat datang di babak show Suci X Tawa 1 Dekade. Pesertanya ngeri-ngeri kali. Emang numero uno. Mumet sirahmu. Gaya baru ini tuh 100% ada di Suci. Bagus banget ya. Oh, udah pernah nyoba stand up tidur belum? Ntar kapan-kapan coba ya. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Jelang pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, kami perbarui informasi Anda di Kompas Update. Bersama saya, Francisco Donasiano. Badai tropis Baon terjadi di Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan, mengakibatkan hujan dan angin kencang di kota-kota pesisir. Otoritas setempat meminta warga di sekitar kota Maoming untuk menjauh dari pantai.
Badai Maon membawa angin berkecepatan 118 km per jam dan bergerak perlahan ke barat laut. Badai juga menyebabkan gelombang tinggi di pesisir pantai. Sementara jalan-jalan di akibat badai ini. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Selamat malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Saya bersama Profesor Sulistiowati Irianto, ia Guru Besar Universitas Indonesia, pengajar hukum dan gender. Prof, kita lihat di sini juga tetap menangis, tapi dalam situasi yang cukup berbeda. Awalnya ada tangisan tentang kehilangan, kenapa harus jadi begini, dan kemudian ada tangisan, tetapi lebih juga kebanggaan sebagai orang yang banyak meneliti tentang masyarakat Batak. Bagaimana Anda menjelaskan kultur ini? Ya, jadi bagi orang Batak memiliki martabat di mata masyarakat itu menjadi penting, kan tadi salah satu nilainya adalah hasangapon ya, itu penting bagi keluarga ini, sehingga itu disimbolkan atau ditunjukkan melalui tangisan yang kedua tadi. Ya. Nah, sebenarnya di sini media juga mendengar bahwa sang ibu itu memanggil nama Putri, ibunya Yosua. Tidak terlalu terambil, tetapi waktu itu jelas sekali karena Kompas TV melakukan siaran langsung dan ada panggilan seperti itu. Ada perempuan yang juga minta tolong pada perempuan lainnya. Apa yang Anda lihat dari dua perempuan ini? Ada karakter di mana perempuan bila bertemu dengan perempuan lain atau terhubung dengan perempuan lain langsung terbangun sisterhood. Karena bukan Pak Sambo yang dimintain tolong, tapi Ibu Putri. Betul. Di situ dia sedang sebetulnya berusaha membangun sisterhood, meminta tolong kepada Ibu Putri ya sebagai sesama perempuan, saya kira itu. Nah, kalau kita misalnya bicara soal kultur tadi saya ingin mengambil lagi poin dari Prof. Suli soal Ibu Yosua dan kemudian kedua tantenya yang membuat peristiwa ini jadi terbuka dan mendapat sorotan publik yang lebih luas lagi. Padahal masyarakat Batak itu jauh lebih mengedepankan laki-laki. Bagaimana perempuan yang biasa dalam adat berada di belakang, tapi kali ini justru berada di garis depan, mengatakan bahwa ada ketidakadilan dan ada yang aneh dari kasus meninggalnya anak dan keponakan mereka. Itu memang sangat menarik ya, bagaimana perempuan yang menurut hukum adatnya itu tidak dihitung dalam pohon keluarga, tidak dinyatakan sebagai ahli waris, hanya mendapatkan hadiah berdasarkan kasih sayang, tetapi selalu ada cerita-cerita dari berbagai penelitian dan kisah-kisah di mana perempuan melakukan strategi untuk mempertahankan agar
keluarga yang menjadi tanggung jawabnya itu bisa mewujudkan nilai-nilainya tadi ya, menjadi orang baik-baik, bermartabat, menjadi kaya dan lain-lain, maka itulah yang sebetulnya diperlihatkan oleh ibu dan tante-tantenya itu. Dan sebenarnya dalam banyak kasus atau dalam banyak perjuangan di Indonesia ini, perempuanlah yang menjadi game changer. Exactly, ya. Dalam berbagai permasalahan, ketika mereka melawan ketidakadilan, dalam mempertahankan tanah ya, konflik agraria itu luar biasa, perempuan selalu berada di depan. Dengan cara-caranya yang khas. Dan pintar sekali. Memainkan bagaimana menghadapi polisi misalnya, gitu ya. Bagaimana menghadapi para pejabat, mereka punya cara-caranya sendiri. Oke. Kalau dalam hal ini Ibu melihat, jadi ada dua perempuan. Ada perempuan yang menangisi anaknya karena anaknya tewas tertembak. Tapi ada juga perempuan yang menangis, kita tidak tahu apa yang terjadi padanya, tapi ia juga menangis. Bagaimana menjelaskan tentang posisi sentral dua perempuan ini? Iya, ibu yang satu lagi, Ibu Putri ya maksudnya, itu kan dikonstruksi berbeda dengan Ibu Yosua ya, karena tadi kan perempuan itu diperlakukan seperti apa akan sangat tergantung bagaimana dia dikonstruksi oleh masyarakat, dia siapa, dan konstruksi identitas itu bisa interseksional karena dalam hal ini adalah kelas. Ibu Putri siapa, ibunya Yosua siapa ya. Jadi menangis dalam arti yang berbeda, ya ada sesuatu yang ditangisi secara berbeda, memang. Kalau kita misalnya penjelasan dari, biar saya mengutipnya dengan lebih tepat, yaitu Kapolri mengatakan, kalau kita bicara soal dua perempuan, dua-duanya sentral, dua-duanya menangis, tetapi satu menangis kehilangan anak dan satu tidak tahu apa yang terjadi padanya. Kami sampaikan bahwa motif dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait masalah kesusilaan. Mungkin ini untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan atau perselingkuhan. Kami sedang dalami, itu kata Kapolri. Dengan dua peristiwa yang berbeda 180 derajat dari korban menjadi pelaku, bagaimana hukum dan gender menjawab soal ini? Pada umumnya gambarannya adalah Ibu Putri seperti para perempuan lain berada atau mengalami pola pengasuhan sejak kecil itu disyaratkan untuk patuh, mengabdi kepada ayahnya, kakak laki-lakinya, kepada suaminya. Bahkan ada konsep lain secara budaya di mana-mana berlaku, bahwa istri itu adalah milik dari suami. Jadi apa? Apa yang ingin Prof. Sulis katakan? Bahwa Ibu Putri ini tidak memiliki kemandirian dalam bersikap atau bersaksi. Iya, dalam hal ini barangkali dia karena pola pengasuhan kemudian dia menjadi dewasa bersama dengan suaminya yang dalam posisi dan pangkat yang tinggi itu, dia tetap berbudaya semacam itu, pengabdian, sehingga barangkali dia berada pada posisi yang tidak punya pilihan untuk berkata-kata, untuk melakukan sesuatu, sehingga jalan yang diambil oleh dirinya adalah diam. Diam itu dia pikir akan menyelamatkan suaminya, menyelamatkan dia, dan terutama juga menyelamatkan anak-anaknya ya. Kata Kapolri juga mungkin bisa dapat gambaran secara jelas bahwa saudara Ferdy Sambo terpicu amarahnya dan emosinya saat PC melaporkan peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan di Magelang. Kemudian orang mengkonstruksi ini bahwa perempuanlah penyebabnya, perempuan yang menjadi alasan pembunuhan. Nah, itu ya, tadi saya cerita tentang bias-bias, termasuk juga yang ada di kalangan para penegak hukum, polisi, jaksa, hakim. Jadi perempuan yang karena media mengatakannya demikian ya, itu bisa menjadi suatu kebenaran yang masuk ke dalam kepala kita semua publik ya. Itu bisa dua kali blamingnya terhadap Ibu Putri. Betul kaulah yang menjadi penyebabnya, dan kemudian lahirlah pandangan-pandangan misoginis ya terhadap Ibu Putri.
pandangan-pandangan yang membenci perempuan, sehingga dia akan mengalami 2 kali cemoohan dan macam-macam kritik gitu. Besok, maksud saya hari Jumat tanggal 26, rencananya Ibu Putri akan diperiksa. Seberapa mampu ia jujur menurut Prof. Sulis? Karena kasus ini begitu besar ya dan sangat pelik ya. Jadi menurut saya yang ditunggu masyarakat itu adalah putusan pengadilan yang berkualitas, landmark. Nah, untuk bisa mendapatkan putusan yang baik itu, maka kebenaran material itu harus bisa diwujudkan. Dan ini sungguh sangat ditunggu bagaimana Ibu Putri bisa berkata sejujur-jujurnya. Karena bagaimanapun kasus ini akan menjadi bahan. Itu pertanyaan saya. Ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi selama ini pada seorang Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, seberapa besar peluang ia berani berkata jujur? Itu akan sangat tergantung bagaimana dia merespon ikatan-ikatan budaya, dia sebagai istri yang harus patuh pada suami. Karena itu sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ada di dalam kepalanya kan. Artinya, apakah Prof mau mengatakan sulit bagi seorang perempuan dalam kasus ini, konteksnya Ibu Putri, dia bisa berkata jujur karena ia memiliki tanggung jawab atau beban yang tidak mungkin ia pikul, yang ia timpakan pada orang lain, biar dia juga ikut memikul. Begitu kira-kira. Jadi backstage-nya dan front stage-nya itu bisa sukar untuk dijembatani. Apa sulitnya ia bersikap jujur? Mengapa sulit perempuan seperti Putri Chandrawati bersikap jujur? Tentang apa yang dialami? Ya, karena dia sudah diindoktrinasi kan dalam pola pengasuhan bahwa suami itu adalah orang yang memiliki dirimu. Jadi kau bagaimanapun harus menyelamatkan suamimu. Begitu. Meski dalam hukum pidana motif tidak lagi jadi faktor paling utama, tapi tetap saja publik seperti haus cari tahu mengapa Yosua ditembak hingga tewas. Apa yang jadi motif pembunuhan Yosua masih jadi penantian publik. Di mana posisi Putri Chandrawati, istri Sambo, korban atau pelaku? Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Dengan bergizi. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk, masak sedap setiap hari. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku.
rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Saya itu paling sebel kalau ada acara yang ada snacknya. Karena waktu pulang, itu pas kita selesai acara itu, kita suka nginjek lemper. Mau sehati-hati apapun kita, entah gimana caranya itu lemper udah ada di bawah kaki. Padahal udah ada warning dari MC loh. Ya, terima kasih, sampai jumpa, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan. Kita berdiri dari kursi, kaki kanan ngelangkah, nyet, lemper. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Stik Simantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah D-nya, men. Cakep banget. Ini tomahawk nih, masih berasap-asap. Dagingnya empuk, ini saus yang juara. Mumtaz. Saya mengambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung ramai. Nah, stiknya itu ramai juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 27 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. IFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Köln akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen. Dalam International Football Match, IFB Pokal, FC Victoria Köln versus Bayern Munchen, Kamis 1 September, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Ibu Peggy, ada yang mau disampaikan? Oke. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Prof. Sulis sebagai pengajar hukum dan gender, kalau kita lihat dua, ini sepasang suami istri memberikan pernyataan dalam kesempatan yang berbeda, satu begitu lantang, berani, dan satu tertekan dan menangis. Kalau kita membaca reaksi publik yang tercermin dalam sosial media misalnya, respons pada Sambo itu juga tercermin, lantang, berani. Mungkin dia memang membela kehormatannya, martabatnya, karena keberanian dia dalam bersuara dan tetap lantang. Tetapi ketika perempuan menangis dengan tertekan, tetapi respons masyarakat juga air mata buaya, dasar acting, perempuan sebagai penyebab pembunuhan, perempuan yang menjadi aktor dari matinya Joshua. Apa yang Anda lihat dari reaksi masyarakat terhadap dua statement pasangan suami istri ini? Makasih. Jadi framing bahwa dia sedang membela kehormatan karena harta miliknya itu direbut ya dalam kasus yang dia katakan itu pelecehan seksual, itu kan disuarakan oleh yang bersangkutan dan juga banyak pengamat atau siapapun gitu, karena bisa dilihat bahwa dia sedang mencari simpati publik, bahwa saya legitimate melakukan itu karena saya sedang membela kehormatan saya,
karena harta milik saya, istri saya diperlakukan semacam itu gitu kan. Dan pada masyarakat patriarki itu seperti bisa dibenarkan karena ya iyalah harkat martabatnya dinodai, sehingga pada waktu itu ya ada dia sedang membela, belum ketahuan bohongnya gitu. Tapi ketika istrinya menangis justru dibilang air mata buaya, acting. Karena perempuan yang sudah di framing bahwa dia itu kan nggak jelas kasusnya apakah pelecehan seksual dan ada tuduhan-tuduhan lain, itu langsung 2 kali mengalami framing dari publik ya, bahwa ini penyebab bahwa menjadi korban pelecehan seksual, ia juga tidak dipercaya. Menjadi yang seperti tadi yang kemungkinan yang disebutkan oleh Kapolri perselingkuhan, ia juga kemudian dihina-dina, sehingga memang dalam hal ini terlepas apapun yang dilakukan dan dialami oleh Bu Putri, ia adalah perempuan yang menjadi korban atas situasi yang terjadi padanya. Kalau demikian, mengapa tidak ada, sekali lagi saya ingin dapatkan gambaran, mengapa tidak ada keberanian dari seorang Putri Chandrawati sampai sejauh ini untuk berkata jujur, untuk mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya? Bukankah ini bisa melepaskan dia dari jerat hukum? Ya, kita berharap bahwa dia akan menyampaikan kejujuran-kejujuran itu, dan tentu akan sangat tergantung pada bagaimana proses sidang nanti, bagaimana kepandaian dari jaksa ya untuk membongkar itu semua. Tapi juga dalam hal ini kediaman dia barangkali bisa dilihat sebagai coping mechanism. Dia merasa zona nyamannya dia adalah diam, gitu mungkin. Atau orang juga menganalisa pura-pura, acting. Ya bisa juga masyarakat kan membenci perempuan 2 kali lebih besar daripada laki-laki. Kalau Anda yang sebagai pengajar hukum dan gender, apa yang Anda lihat dari Bu Putri ini? Apakah diamnya dia itu acting sebagai aktor yang sesungguhnya ikut merencanakan pembunuhan, proaktif untuk memberikan imbalan pada ajudannya untuk menghabisi Joshua, atau dia perempuan yang memang tidak memiliki kemandirian untuk mengatakan apapun yang terjadi, sehingga dia memilih diam? Ya, saya kira memilih diam itu adalah suatu zona yang kedua tadi, yang dikatakan bahwa dia kurang mampu untuk mengatakan hal-hal yang tidak berada dalam kendali suaminya. Jadi suaminya itu adalah orang yang dilihat dalam keadaan apapun dicintai ya, tadi dalam gambar itu. Jadi dia, saya kira, kurang memiliki keberanian untuk itu. Soal motif, meskipun dalam hukum pidana motif itu tidak lagi memegang peranan penting, karena dengan perencanaan pembunuhan selama itu bisa terbukti, ya itulah yang akan terdakwa akan mendapat hukuman sesuai dengan bukti-bukti di persidangan. Motif tidak lagi menjadi faktor penting, tapi publik ingin sekali mendengar apa motifnya. Dan kemarin kemudian disebut ya asusila dan juga kemungkinan perselingkuhan. Jika ini sudah masuk dalam lingkup yang sangat privat, sejauh mana masyarakat juga memiliki hak untuk terus menginginkan motif ini dibuka? Sistem hukum kita kalau berhadapan dengan kasus yang dianggap ranah kesusilaan itu memang harus tertutup bagi publik ya. Itu memang begitu sistemnya. Jadi bukan karena tidak mau memberitahukan atau transparan soal motif, tapi memang sistem hukum kita, kalau itu tentang kesusilaan, kalau itu tentang segala sesuatu yang menyangkut perceraian misalnya, segala sesuatu yang menyangkut private matters atau kehidupan pribadi, itu tertutup. Jadi nanti memang publik dalam hal ini tidak bisa tahu ketika motif itu memang menyangkut hak-hak yang sangat privat. Ya, secara normatif seperti itu. Anda setuju? Di dalam, kalau kita buka buku Handbook of Legal Theories, itu ada satu pemikiran tentang feminist jurisprudence, di mana dikatakan bahwa hukum itu harus dirumuskan dengan mengakomodasi pengalaman perempuan
realitas perempuan, sehingga hukum itu betul-betul bisa memberi keadilan buat perempuan ya. Itu tuntutan dari gerakan seperti Ruth Bader Ginsburg dan teman-temannya seperti itu. Tapi sistem hukum kita itu tidak memungkinkan itu. Jadi motif tidak dianggap penting. Yang penting pembuktian secara fisik, material itu bahwa ia sudah ada, menghilangkan nyawa orang dengan merencanakan itu. Iya. Tetapi saya kira di Belanda tidak begitu lagi. Kita kan selalu bilang, oh kita kan pakai sistem hukum Belanda. Sementara di Belanda tidak begitu lagi. Oke, terakhir pertanyaan saya. Prof. Sulis sebagai orang yang banyak mendorong adanya hukum yang memberikan keadilan pada korban-korban pelecehan seksual. Dalam kasus ini, jika memang tidak terbukti ada kasus pelecehan seksual, apa yang Anda cemaskan dengan contoh soal seperti ini? Kecemasan saya adalah pada kasus kekerasan seksual itu sudah dalam tingkat gawat darurat di negeri kita. Dalam 2 jam ada 3 korban kira-kira ya. Dan apabila kasus ini bergaung terus-menerus, maka saya khawatir korban-korban kekerasan seksual yang sesungguhnya itu akan mendapat blaming yang akan menjadi kendala bagi dia untuk mengakses keadilan melalui persidangan. Jadi masyarakat sudah akan belajar dari kasus ini itu pakai alasan ini nanti bohong. Tapi kalau kita melihat memang ada hal yang sangat mendasar karena korban pelecehan seksual, korbannya sendiri yang selama ini sering sekali dipandang tidak mendapat keadilan, itu kan datang dari perempuan. Tapi kalau kita lihat dalam kasus terbunuhnya Joshua ini, pelecehan seksual itu tidak datang dari perempuan, tapi justru disuarakan oleh para lelaki. Ya, betul. Dan inilah yang kita nantikan, kejujuran dari seorang perempuan. Betul. Tapi poin Anda adalah bahwa jangan sampai karena contoh kasus seperti ini akan backlash atau menjadi kemunduran dari kita semua untuk memberikan memang hukum seadil-adilnya dan perlindungan bagi korban pelecehan seksual yang mengalami peristiwa ini secara nyata. Ya. Terima kasih Prof. Sulistiawati Irianto, pengajar Gender dan Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih. Kita jumpa lagi di Rosi minggu depan. Saya Rosyana Silalahi, sampai jumpa. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. IFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Köln akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen. Dalam International Football Match, IFB Pokal, FC Victoria Köln versus Bayern Munchen, Kamis 1 September, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Selamat datang di babak show Suci X awal 1 dekade. Pesertanya ngeri-ngeri kali. Emang numero 1. Mumet sirahmu. Gaya baru ini tuh 100% ada di Suci. Bagus banget ya. Udah pernah nyoba stand up tidur belum? Ntar kapan-kapan coba ya. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Tiga tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf hadir sebagai saksi dalam sidang etik terhadap Irjen Verdi Sambo.
Keluarga Brigadir Yosua meminta mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dipecat dari institusi Polri. Menko Polhukam Mahfud MD memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan. Menko Polhukam Mahfud MD memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menjelaskan kabar yang menyebut Irjen Verdi Sambo menghubungi anggota DPR sesaat setelah peristiwa pembunuhan Yosua. Halo, selamat malam saudara. Bagaimana kabar Anda malam ini? Semoga selalu sehat dan tetap menaati protokol kesehatan. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sejumlah informasi pilihan lainnya. Selengkapnya bersama saya Cynthia Rompas hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sidang Komisi Kode Etik untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Saudara, hari ini mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang juga tersangka pembunuhan Brigadir Yosua menjalani sidang etik Polri. Sidang etik digelar tertutup. 15 saksi diperiksa dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo. 2 perwira tinggi Polri turut jadi saksi dalam sidang etik Verdi Sambo, yakni mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, serta mantan Karo Provos Divisi Propam Polri Brigjen Beni Ali. Kendati digelar tertutup, hasil sidang etik Verdi Sambo akan disampaikan ke publik hari ini. Sidang etik juga menentukan masa depan Verdi Sambo di institusi Polri. Hari ini, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, menjalani sidang etik Polri. Sidang digelar tertutup, tetapi hasil sidang etik disampaikan terbuka kepada publik. Total, ada 15 orang yang bersaksi dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo hari ini. Barada Richard Eliezer menjadi salah satu saksi yang dihadirkan secara virtual dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo di gedung TNCC Mabes Polri. Yang dari Patsus Brimob 1 HK, 2 BA, 3 AN, 4 S, 5 BH hadir bersamaan dengan Bapak FS. Kemudian saksi dari Patsus Bareskrim 1 RR, 2 KM, 3 RE. RE hadir melalui Zoom, ya. Selain Barada Eliezer, sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP juga mendatangkan 2 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang lain, yakni Bribka Riki Rizal dan asisten rumah tangga sekaligus sopir keluarga Verdi Sambo Kuat Ma'ruf. Sidang etik Irjen Verdi Sambo dipimpin oleh Kaba Intelkam Komjen Ahmad Doviri dengan anggota Komisi Kode Etik yakni Irwasum Komjen Agung Budi Marioto, Kadif Propam Irjen Syahar Diantono, Gubernur STIK dan Analisis Kebijakan Utama Bidang Sabara Bahar Kampolri, Irjen Rudolf Roja. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Irjen Verdi Sambo hadir dalam sidang etik. Sebelum menghadiri sidang etik, Verdi Sambo kembali meminta permohonan maaf atas kasus pembunuhan Yosua. Sambo menyampaikan permintaan maaf itu melalui secarik surat yang ditulis tangan. Kemunculan Verdi Sambo di sidang etik merupakan yang pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam sidang etik yang dipimpin oleh Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri, Verdi Sambo datang menggunakan pakaian dinas harian Yanma Polri. Tidak terlihat lencana tanda jabatan dan lencana kewenangan yang biasanya ada di seragam Verdi Sambo,
semasa menjabat sebagai Kadif Propam. Sebelum sidang etik digelar, beredar surat Irjen Verdi Sambo yang menyampaikan permintaan maaf atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saya masak tepoki jadi papeda. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Sampai nyawa aku berakhir sudah. Pada Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Biarkan menjadi kau nak. Kau bilang di sini ku mata. Kau di sini ku tak kau bilang. Sampai mama tak bisa bernafas Luna. Sampai mama tak bisa bernafas Luna. Sabtu 9 Juli 2022 menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan keluarga Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Bukan kepulangan anak dengan kondisi yang sehat diterima, melainkan dalam kondisi sudah terbujur kaku. Mama, kau cak aku terakhir kemarin. Kau cak aku terakhir Mama. Bentar lagi kamu udah nyampe di Magelang loh. Di Jakarta Ma. Udah nyampe kami di kediaman Bapak loh Ma. Tapi kayaknya aku terbuka. Malam itu, keluarga diliputi duka yang mendalam sekaligus marah. Amarah keluarga tak terbendung karena polisi yang mengantarkan jenazah Yosua sempat melarang keluarga membuka peti jenazah. Larangan melihat jasad sang putra inilah yang ditentang keluarga karena bertentangan dengan prinsip hukum adat keluarga Yosua. Saya mau lihat kedatangan anakku nih. Saya mau lihat bagaimana dia kecilnya, besarnya, dan berakhir hidupnya bagaimana. Saya mau lihat Pak, izinkan saya Pak. Izinkan saya Pak, izinkan saya. Keharusan keluarga melihat jenazah Yosua sempat diungkapkan sang tante, Rohani Simanjuntak, dalam akun Facebooknya. Orang Batak tidak bisa dikubur begitu saja, harus dengan adat Batak. Jadi, satu orang pun tidak bisa menghalangi untuk melarang buka peti jenazah almarhum Brigpol Nofriansyah Yosua. Inilah alasan kuat kami harus melihat jenazah almarhum yang terakhir kalinya, apapun keadaannya. Keinginan keluarga melihat Yosua untuk terakhir kalinya pun terkabul. Tangis keluarga semakin pecah setelah melihat kondisi tubuh Brigadir Yosua yang dipenuhi luka-luka. Harus begini kau nak, harus begini kau sayangku.
Mama, gak kenal kita ini, tapi kok melebihi dari Bapak. Dan ada ngerti nama, dan ada ngerti nama sudah Asia, dan ada. Sang ibu Rosti Simanjuntak mengaku tidak sanggup melihat keseluruhan jasad anaknya. Ia pun berharap penuh agar kasus pembunuhan anaknya diproses hingga tuntas. Ibu mungkin ada ingin disampaikan sesuatu terkait penuntasan kasus ini. Yang berharga lebih dari itu, napas dan nyawa anak. Ya harus dituntaskan yang seadil-adilnya ini semua. Siapa penjahatnya harus betul-betul dia ditangkap dan diberikan hukuman yang selayak-layaknya. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Menjawab rasa janggal keluarga atas kematian Yosua, polisi pun mengabulkan permintaan keluarga untuk dilakukan otopsi ulang pada 27 Juli. Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nyatakan kebenaran firman-Mu, Allah Immanuel. Usai otopsi, sang ibu kembali tak dapat membendung rasa sedihnya ditinggalkan putra kedua yang telah mengabdi sebagai ajudan Ferdi Sambo sejak tahun 2019. Tapi kau tinggalkan Mama dengan duka yang berat ini, sayang. Kau tinggalkan membahayakan saya ini. Sampai di sinilah sayangmu sama aku. Nah, sampai di sinilah sayangmu itu anakku. Sampai di sinilah sayangmu. Yang setiap hari, nak, kalau kau gak lihat Mama itu. Almarhum Brigadir Yosua pun dimakamkan kembali secara kedinasan. Sosok perempuan lainnya yang menjadi sorotan utama dalam tragedi pembunuhan Brigadir Yosua adalah istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Sejak motif pelecehan seksual dialamatkan Ferdi Sambo pada Yosua, Putri menjadi sosok yang paling dinantikan kesaksiannya, khususnya oleh keluarga Yosua. Namun Putri tetap bergeming. Bahkan ketika muncul di depan Makobrimob untuk mengantarkan baju sang suami, Putri hanya menyampaikan rasa cintanya yang tulus kepada sang suami. Ia tidak menyinggung Yosua sama sekali. Hingga akhirnya, pada 19 Agustus lalu, penyidik dari Tim Sus mengumumkan Putri Chandrawati menjadi tersangka kelima kasus pembunuhan Yosua yang didalangi suaminya, Ferdi Sambo. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan, Putri Chandrawati berada di lantai 3 rumah pribadi di Jalan Saguling 3 saat suaminya Ferdi Sambo meminta kesanggupan Ricky Rizal dan Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua. Jumat 26 Agustus, Putri Chandrawati dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan untuk pertama kalinya sebagai tersangka di Bareskrim Polri. Kematian Yosua membawa duka yang dahsyat bagi sang ibu Rosti Simanjuntak. Namun ironisnya, sang ibu angkat Putri Chandrawati justru diduga menjadi bagian dari pembunuhan berencana terhadap ajudan andalannya, Yosua Huta Barat.
Ada dua perempuan yang berada dalam pusaran kasus pembunuhan Yosua, yaitu seorang ibu yang menangis karena kehilangan anaknya, dan seorang perempuan yang juga menangis karena apa yang ia alami, yang sampai kini tidak dapat ia ungkapkan. Hari Jumat 26 Agustus, Putri Chandrawati, istri Sambo, yang sudah jadi tersangka, akan diperiksa penyidik. Kejujuran seperti apa yang dapat ia katakan? Saya mengundang Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus pengajar gender dan hukum, yaitu Profesor Sulistyowati Irianto, untuk membahas bagaimana sosok kedua perempuan dalam kasus pembunuhan Yosua. Prof, terima kasih sudah bersama Rosi. Terima kasih sudah diundang. Prof Sulis, ada dua perempuan yang saya sebut sebagai tokoh sentral dalam kasus pembunuhan Yosua ini. Tadi kita sudah lihat soal Ibu Yosua, dan juga kita lihat Ibu Putri, istri Sambo. Saya ingin mulai dulu dengan Ibu Putri Chandrawati, istri Sambo, karena hari Jumat 26 Agustus ia diperiksa polisi. Kalau kita flashback, mengapa Yosua terbunuh, ditembak hingga mati? Karena ada pelecehan seksual. Memang bergeser, tidak lagi di TKP di Duren 3, tapi kemudian tetap bersikeras di Magelang. Versi keterangan Ferdi Sambo. Pertanyaan saya adalah bagaimana Prof Sulis melihat seorang perempuan dalam hal ini, istri Sambo, perempuan yang berhadapan dengan hukum? Terima kasih untuk pertanyaannya. Pada umumnya, adagium hukum itu kan adalah berlaku seragam untuk setiap orang. Jadi, equality before the law, tidak peduli siapapun dia, akan diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun, di dalam banyak kasus-kasus yang nyata, juga dari penelitian-penelitian, ditunjukkan bahwa ketika perempuan menjadi subjek hukum yang berhadapan dengan hukum, itu bisa ada bias-bias di dalam praktek dia ditanya-tanya oleh hakim, kemudian bagaimana dia dilakukan. Prof Sulis juga melihat ini sudah terjadi pada Putri Chandrawati? Belum, tapi secara umumnya semacam itu. Di samping itu juga rumusan hukum itu sering tidak mengakomodasi kebutuhan atau keberadaan realitas perempuan karena dirumuskan oleh perumus hukum yang pakai kacamata patriarkis, mengutamakan norma laki-laki. Kalau kita bicara soal Ibu Putri yang menjadi korban pelecehan seksual, biasanya perempuan, aktivis perempuan selalu ikut bersuara lantang, berdiri membela korban, bersama korban. Kenapa kali ini berbeda? Kemana suara aktivis perempuan? Saya rasa teman-teman aktivis perempuan itu sangat berhati-hati dalam kasus ini. Karena pelecehan seksual, kekerasan seksual itu membutuhkan dua unsur yang harus dipenuhi. Pertama adalah ketiadaan konsen, ketiadaan kesukarelaan atau persetujuan dari korban, dan kedua adalah ada relasi kuasa di mana pelaku selalu berada dalam kekuasaan yang lebih terhadap korban. Jadi poin ketiga ini rasanya yang lebih dilihat oleh para aktivis perempuan, relasi kuasa. Ya, jadi dalam hal ini kalau boleh saya teruskan, relasi kuasanya adalah pertama, itu kan ada hierarkis yang tinggi antara Yosua dengan Ibu Sambo ya. Dan di dalam kemiliteran atau kepolisian, hierarkis itu sangat tajam, jelas. Pertanyaannya adalah apakah terduga pelaku ini bisa memanjat hierarki yang begitu tinggi. Yang kedua, sebagai seorang polisi, tentu dia tahu betul tentang hukum pidana, hukum acara, bahwa pembuktian dari kekerasan seksual itu harus dinyatakan secara fisik betul-betul, kemudian juga ada saksi. Apakah dia berani melakukan itu ketika Ibu Putri ini dikelilingi oleh orang-orang ajudan-ajudan lain yang juga laki-laki? Iya, begitu. Tidak mungkin terjadi, atau tapi kan bukan sama sekali nggak pernah ada kasusnya. Ini tidak dipercaya sebagai kasus pelecehan seksual karena tidak ada relasi kuasa di situ. Apakah ini artinya juga nggak pernah terjadi atau bukan berarti tidak ada? Ya, secara prinsip dasar konsep kekerasan seksual harus ada dua unsur itu. Kalau enggak berarti bukan gitu, bukan kekerasan seksual. Oke, itu menjelaskan mengapa
suara aktivis perempuan yang biasanya berdiri untuk membela korban pelecehan seksual kali ini berbeda. Iya, jadi kalau bicara soal perempuan itu kan bukan yang semua perempuan identitasnya tunggal dan seragam, melainkan perempuan itu beragam-ragam. Jadi siapa perempuan yang mengalami diskriminasi atau kekerasan? Ada, kalau dari teori yang lama itu dikatakan semua perempuan karena seksualitasnya dia pasti akan mengalami itu. Tetapi di dalam perkembangannya tidak semua perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan, tergantung dia siapa. Jadi di situ ada status sosialnya. Dan kita lihat di sini perempuan seperti Ibu Putri Sambo, Anda ingin katakan tidak mungkin mendapatkan perlakuan diskriminasi hingga pelecehan seksual oleh ajudannya sendiri. Oke. Meski jarang tampil bicara, ada seorang ibu yang paling menangis karena kehilangan putranya. Apa peran perempuan yang membuat kasus ini terkuak dan diketahui publik? Kami kembali sesaat lagi. Lembutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi, karpet universal. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Expert by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Expert by Pepsodent. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya men. Cakep bet. Ini tomahawk nih. Masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini saus yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya. Klik masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 27 Agustus pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saya sekali lagi turut prihatin Ibu. Ibu mungkin ada ingin disampaikan sesuatu terkait penuntasan kasus ini.
Tuhan yang berharga lebih dari napas dan nyawa anak. Ya harus dituntaskan yang sudah seadil-adilnya ini semua. Siapa penjahatnya harus betul-betul ditangkap dan diberikan hukuman yang selayak-layaknya. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Ibu sama sekali nggak pernah mau melihat jenazah almarhum Brigadir Yosua. Ibu nggak kuat. Nggak sanggup saya melihatnya. Cuma mukanya aja saya sudah sanggup lagi. Karena anak itu saya bukan baru kami bisnis. Masih WA anak begitu. Saya bersama Profesor Sulistyowati Irianto. Ia adalah guru besar Universitas Indonesia, sekaligus banyak meneliti tentang masyarakat, terutama perempuan Batak. Prof. Sulis, apa yang Anda lihat peran dari Ibu Yosua? Pertanyaannya adalah mengapa lahir sosok perempuan seperti Ibu Yosua. Saya dalam hal ini dengan perspektif antropologis ingin mengatakan dia sebetulnya sedang menyuarakan, menampilkan budayanya. Perempuan mengkonstruksi perempuan Batak itu seperti apa dan hubungannya dengan anaknya seperti apa. Kalau melihat bagaimana sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh orang Batak itu tidak menempatkan perempuan sebagai bagian. Jadi di dalam stambum keluarga perempuan di paling belakang lah. Perempuan tidak tercantum karena dia akan dalam anggapan itu akan menjadi bagian dari klan suaminya, keluarga suaminya. Tetapi di sisi yang lain, nilai-nilai yang orang Batak itu saya kira paling jelas tujuan hidupnya harus apa ya. Dia harus memenuhi nilai-nilai Hagabeon, punya anak banyak. Kalau sekarang anaknya harus berpendidikan, lalu harus hamoraon, kaya, lalu sangap ya gitu. Itu semuanya diwujudkan oleh perempuan. Jadi bagaimana kedekatan perempuan dengan anak-anaknya itu sungguh sangat spesial. Lagu-lagu di Batak itu anak koni do hamoraon di aw ya. Anak itu adalah harta yang paling berharga. Itu menunjukkan bagaimana perempuan itu bertanggung jawab mewujudkan nilai-nilai orang Batak melalui anak-anaknya, terutama anak laki-laki. Anda mengatakan pada saya, the game changer adalah sesungguhnya Ibu Yosua. Bagaimana Anda sampai dapat pada kesimpulan atau analisis ini ketika Ibu Yosua ini tidak banyak tampil? Ia sempat diwawancarai oleh Aiman dalam kondisi yang juga sangat sedih. Ia tidak banyak tampil menerima wawancara, tapi justru menurut Prof. Sulis, ia adalah justru the game changer atau ialah yang membuat ini semua bisa jadi terbuka. Gimana penjelasannya? Ya, ketika kasus ini terjadi beberapa hari sesudahnya kan media juga tidak berani mewartakan. Bahkan saya melihat Tribun News yang dari Jambi pun sudah wawancara juga tidak berani ya. Tetapi kemudian Ibu Rosti itu tidaklah dalam posisi menggerakkan suatu aktivitas agar dia didengar, enggak kan? Tetapi kemudian begitu media memberitakan bagaimana dia bertalu-talu meneriakan keadilan bagi anaknya, langsung semua keluarganya itu aktif mendukung, lalu masyarakat dan hari ini publik yang luas. Bisa dibayangkan apabila ibu itu diam saja atau barangkali menerima ikhlas. Ini sudah kehendak yang maha kuasa. Ya. Jadi sebagai seorang profesor yang banyak meneliti tentang masyarakat Batak, terutama perempuan, justru tangisan Ibu Rosti, Ibu Yosua, yang kemudian direkam oleh tantenya yang juga perempuan, tersebar di media sosial, itulah yang kemudian membuka mata publik. Jadi karena tangisan perempuan. Iya, juga karena kebetulan Yosua adalah orang Batak dan keluarga Huta Barat pula ya. Jadi kan tadi dinyatakan orang Batak harus dibuka jenazahnya karena harus diulosi, harus diadati. Dan kebetulan itu adalah keluarga Huta Barat. Saya pernah ke kampung Huta Barat. Mereka itu membuat ulos ragi hidup yang memang digunakan untuk menutup wajah jenazah gitu. Jadi upacara itu nggak bisa di skip, harus perempuan dan budaya. Makanya saya bilang perempuan menyuarakan budayanya. Jadi kalau kita letakkan ini pada konteks terbukanya kasus pembunuhan Yosua, maka Anda melihat ada faktor budaya dan perempuan yang memegang peran penting. Iya.
Dan kalau kita misalnya melihat bahwa ibu, tadi kalau Prof. Sulis lihat ya, bagaimana ia bercakap-cakap dengan anaknya yang sudah meninggal. Apa yang Anda lihat dari masyarakat Batak ketika berada dalam situasi duka seperti ini? Sehingga itu menambah buat orang yang melihat, oh, apa yang dapat Anda jelaskan di sini? Ya, itu sepertinya menyimbolkan bahwa dia ada sesuatu yang tercerabut dari dirinya ya, diri si ibu itu. Karena dialah yang merasa mewujudkan nilai-nilai orang Batak itu melalui anaknya. Tiba-tiba anaknya hilang begitu saja dengan cara-cara yang sangat menyedihkan, tragis. Dan kalau misalnya Prof. Sulis bisa menjelaskan, ada tradisi di masyarakat Batak pada umumnya memang melepas kepergian atau menangisi seorang yang kehilangan itu, mereka memiliki ciri khas tangisan yang berbeda, yang memiliki kekhasannya sendiri. Apa yang bisa Anda jelaskan dalam penelitian Anda? Ya, kalau kita lihat di kampung-kampung Batak, di kuburan-kuburan ya, itu selalu saja ada orang-orang tokoh-tokoh yang dihormatin, dan itu menghubungkan orang Batak seluruh dunia. Jadi bisa mereka membangun makam dan dikontribusi dananya itu dari orang Batak yang sudah di Amerika, di mana-mana. Mereka bisa martutur mencari hubungan-hubungan dalam satu marga. Misalnya bertemu, kau Simanjuntak, nomor berapa? 15. Kau nomor berapa? 50. Kau mesti panggil aku Tulang, misalnya itu. Itu mengaktifkan solidaritas dan mengaktifkan bahwa mereka satu perut dari ibu yang sama. Gitu. Tapi tentu kekompakan ini inilah yang juga membangun solidaritas lintas suku. Ya. Karena supaya ini kita tidak dilihat bahwa ini hanya berbasis kesukuan, tetapi memang ini diawali dari satu budaya yang memiliki ciri khasnya sendiri, dan kemudian membangun solidaritas, dan itu melampaui lintas agama dan lintas suku. Momen dilarang melihat jenazah jadi momen pembuka kotak Pandora. Jika ini tidak terjadi, bisa jadi terbunuhnya Yosua hanya jadi kematian biasa. Kami kembali sesaat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, sholat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makan bergizi. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Expert by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Expert by Pepsodent. Baru stiker Minions dari Mini Oreo. Temukan dan koleksi stikernya. Mini Oreo Minion, main makin seru.
bebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Selamat datang di babak show Suci X Tawa 1 Dekade. Pesertanya ngeri-ngeri kali. Emang numero uno. Mumet sirahmu. Gaya baru ini tuh 100% ada di Suci. Bagus banget ya. Oh, udah pernah nyoba stand up tidur belum? Ntar kapan-kapan coba ya. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Jelang pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, kami perbarui informasi Anda di Kompas Update. Bersama saya, Francisco Donasiano. Badai tropis Maon terjadi di Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan, mengakibatkan hujan dan angin kencang di kota-kota pesisir. Otoritas setempat meminta warga di sekitar kota Maoming untuk menjauh dari pantai. Badai Maon membawa angin berkecepatan 118 km per jam dan bergerak perlahan ke barat laut. Badai juga menyebabkan gelombang tinggi di pesisir pantai. Sementara jalan-jalan di Haikou, Provinsi Hainan terendam banjir. Belum ada laporan korban akibat badai ini. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Selamat malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Sulistiawati Irianto, ia Guru Besar Universitas Indonesia, pengajar hukum dan gender. Prof, kita lihat di sini juga tetap menangis, tapi dalam situasi yang cukup berbeda. Awalnya ada tangisan tentang kehilangan, kenapa harus jadi begini, dan kemudian ada tangisan, tetapi lebih juga kebanggaan sebagai orang yang banyak meneliti tentang masyarakat Batak. Bagaimana Anda menjelaskan kultur ini? Ya. Jadi bagi orang Batak memiliki martabat di mata masyarakat itu menjadi penting. Kan tadi salah satu nilainya adalah hasangapon ya, itu penting bagi keluarga ini. Sehingga itu disimbolkan atau ditunjukkan melalui tangisan yang kedua tadi. Ya. Nah, sebenarnya di sini media juga mendengar bahwa sang ibu itu memanggil nama Putri, ibunya Yosua. Mungkin tidak terlalu terdengar jelas atau tidak terlalu terambil, tetapi waktu itu jelas sekali karena Kompas TV melakukan siaran langsung dan ada panggilan seperti itu. Ada perempuan yang juga minta tolong pada perempuan lainnya. Apa yang Anda lihat dari dua perempuan ini? Ada
karakter di mana perempuan bila bertemu dengan perempuan lain atau terhubung dengan perempuan lain langsung terbangun sisterhood. Karena bukan Pak Sambo yang dimintain tolong, tapi Ibu Putri. Betul. Di situ dia sedang sebetulnya berusaha membangun sisterhood, meminta tolong kepada Ibu Putri ya sebagai sesama perempuan. Saya kira itu. Nah, kalau kita misalnya bicara soal kultur tadi saya ingin mengambil lagi poin dari Prof. Suli soal Ibu Yosua dan kemudian kedua tantenya yang membuat peristiwa ini jadi terbuka dan mendapat sorotan publik yang lebih luas lagi. Padahal masyarakat Batak itu jauh lebih mengedepankan laki-laki. Bagaimana perempuan yang biasa dalam adat berada di belakang, tapi kali ini justru berada di garis depan, mengatakan bahwa ada ketidakadilan dan ada yang aneh dari kasus meninggalnya anak dan keponakan mereka. Itu memang sangat menarik ya, bagaimana perempuan yang menurut hukum adatnya itu tidak dihitung dalam pohon keluarga, tidak dinyatakan sebagai ahli waris, hanya mendapatkan hadiah berdasarkan kasih sayang, tetapi selalu ada cerita-cerita dari berbagai penelitian dan kisah-kisah di mana perempuan melakukan strategi untuk mempertahankan agar keluarga yang menjadi tanggung jawabnya itu bisa mewujudkan nilai-nilainya tadi ya, menjadi orang baik-baik, bermartabat, menjadi kaya dan lain-lain. Maka itulah yang sebetulnya diperlihatkan oleh ibu dan tante-tantenya itu. Dan sebenarnya dalam banyak kasus atau dalam banyak perjuangan di Indonesia ini, perempuanlah yang menjadi game changer. Exactly, ya. Dalam berbagai permasalahan, ketika mereka melawan ketidakadilan, dalam mempertahankan tanah ya, konflik agraria itu luar biasa. Perempuan selalu berada di depan dengan cara-caranya yang khas dan pintar sekali memainkan bagaimana menghadapi polisi misalnya gitu ya, bagaimana menghadapi para pejabat. Mereka punya cara-caranya sendiri. Oke. Kalau dalam hal ini Ibu melihat jadi ada dua perempuan. Ada perempuan yang menangisi anaknya karena anaknya tewas tertembak. Tapi ada juga perempuan yang menangis, kita tidak tahu apa yang terjadi padanya, tapi ia juga menangis. Bagaimana menjelaskan tentang posisi sentral dua perempuan ini? Iya, ibu yang satu lagi, Ibu Putri ya maksudnya, itu kan dikonstruksi berbeda dengan Ibu Yosua ya, karena tadi kan perempuan itu diperlakukan seperti apa akan sangat tergantung bagaimana dia dikonstruksi oleh masyarakat, dia siapa, dan konstruksi identitas itu bisa interseksional karena dalam hal ini adalah kelas. Ibu Putri siapa, ibunya Yosua siapa ya. Jadi menangis dalam arti yang berbeda ya, ada sesuatu yang ditangisi secara berbeda memang. Kalau kita misalnya penjelasan dari, biar saya mengutipnya dengan lebih tepat, yaitu Kapolri mengatakan, kalau kita bicara soal dua perempuan, dua-duanya sentral, dua-duanya menangis, tetapi satu menangis kehilangan anak dan satu tidak tahu apa yang terjadi padanya. Kami sampaikan bahwa motif dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait masalah kesusilaan. Mungkin ini untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan atau perselingkuhan. Kami sedang dalami, itu kata Kapolri. Dengan dua peristiwa yang berbeda 180 derajat dari korban menjadi pelaku, bagaimana hukum dan gender menjawab soal ini? Pada umumnya gambarannya adalah Ibu Putri seperti para perempuan lain berada atau mengalami pola pengasuhan sejak kecil itu disyaratkan untuk patuh mengabdi kepada ayahnya, kakak laki-lakinya, kepada suaminya. Bahkan ada konsep lain secara budaya di mana-mana berlaku bahwa istri itu adalah milik dari suami. Jadi apa? Apa yang ingin Prof. Sulis katakan? Bahwa Ibu Putri ini tidak memiliki kemandirian dalam bersikap atau bersaksi. Iya, dalam hal ini barangkali dia karena pola pengasuhan kemudian dia
menjadi dewasa bersama dengan suaminya yang dalam posisi dan pangkat yang tinggi itu, dia tetap berbudaya semacam itu, pengabdian, sehingga barangkali dia berada pada posisi yang tidak punya pilihan untuk berkata-kata, untuk melakukan sesuatu, sehingga jalan yang diambil oleh dirinya adalah diam. Diam itu dia pikir akan menyelamatkan suaminya, menyelamatkan dia, dan terutama juga menyelamatkan anak-anaknya ya. Kata Kapolri juga mungkin bisa dapat gambaran secara jelas bahwa saudara Ferdi Sambo terpicu amarahnya dan emosinya saat PC melaporkan peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan di Magelang. Kemudian orang mengkonstruksi ini bahwa perempuanlah penyebabnya, perempuan yang menjadi alasan pembunuhan. Nah, itu ya, tadi saya cerita tentang bias-bias, termasuk juga yang ada di kalangan para penegak hukum, polisi, jaksa, hakim. Jadi perempuan yang karena media mengatakannya demikian ya, itu bisa menjadi suatu kebenaran yang masuk ke dalam kepala kita semua publik ya. Itu bisa dua kali blamingnya terhadap Ibu Putri. Betul kaulah yang menjadi penyebabnya, dan kemudian lahirlah pandangan-pandangan misoginis ya terhadap Ibu Putri, pandangan-pandangan yang membenci perempuan, sehingga dia akan mengalami dua kali cemoohan dan macam-macam kritik gitu. Besok, maksud saya hari Jumat tanggal 26, rencananya Ibu Putri akan diperiksa. Seberapa mampu ia jujur menurut Prof. Sulis? Karena kasus ini begitu besar ya, dan sangat pelik ya. Jadi menurut saya yang ditunggu masyarakat itu adalah putusan pengadilan yang berkualitas, landmark. Nah, untuk bisa mendapatkan putusan yang baik itu, maka kebenaran material itu harus bisa diwujudkan. Dan ini sungguh sangat ditunggu bagaimana Ibu Putri bisa berkata sejujur-jujurnya. Karena bagaimanapun kasus ini akan menjadi bahan. Itu pertanyaan saya. Ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi selama ini pada seorang Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, seberapa besar peluang ia berani berkata jujur? Itu akan sangat tergantung bagaimana dia merespon ikatan-ikatan budaya, dia sebagai istri yang harus patuh pada suami, karena itu sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ada di dalam kepalanya kan. Artinya, apakah Prof mau mengatakan sulit bagi seorang perempuan dalam kasus ini, konteksnya Ibu Putri, dia bisa berkata jujur karena ia memiliki tanggung jawab atau beban yang tidak mungkin ia pikul, yang ia timpakan pada orang lain, biar dia juga ikut memikul. Begitu kira-kira. Jadi backstage-nya dan front stage-nya itu bisa sukar untuk dijembatani. Apa sulitnya ia bersikap jujur? Mengapa sulit perempuan seperti Putri Chandrawati bersikap jujur? Tentang apa yang dialami? Ya, karena dia sudah diindoktrinasi kan dalam pola pengasuhan bahwa suami itu adalah orang yang memiliki dirimu, jadi kau bagaimanapun harus menyelamatkan suamimu, begitu. Meski dalam hukum pidana motif tidak lagi jadi faktor paling utama, tapi tetap saja publik seperti haus cari tahu mengapa Yosua ditembak hingga tewas. Apa yang jadi motif pembunuhan Yosua masih jadi penantian publik. Di mana posisi Putri Chandrawati, istri Sambo, korban atau pelaku? Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now.
bebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk, masak sedap setiap hari. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Saya itu paling sebel kalau ada acara yang ada snacknya. Karena waktu pulang, itu pas kita selesai acara, itu kita suka nginjek lemper. Mau sehati-hati apapun kita, entah gimana caranya, lemper udah ada di bawah kaki. Padahal udah ada warning dari MC loh. Ya, terima kasih, sampai jumpa, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Kita berdiri dari kursi, kaki kanan ngelangkah. Nyet, lemper. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Stik Simantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah idenya, men. Cakep banget. Ini tomahawk nih. Masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini saus yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya. Klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung ramai. Nah, stiknya itu ramai juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 27 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. IFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Köln akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen. Dalam International Football Match, IFB Pokal, FC Victoria Köln versus Bayern Munchen, Kamis 1 September, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Ibu Peggy, ada yang mau disampaikan? Sampaikan. Oke. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini.
Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Prof. Sulis sebagai pengajar hukum dan gender. Kalau kita lihat dua, ini sepasang suami istri memberikan pernyataan dalam kesempatan yang berbeda. Satu begitu lantang, berani, dan satu tertekan dan menangis. Kalau kita membaca reaksi publik yang tercermin dalam sosial media misalnya, respons pada Sambo itu juga tercermin, lantang, berani. Mungkin dia memang membela kehormatannya, martabatnya, karena keberanian dia dalam bersuara dan tetap lantang. Tetapi ketika perempuan menangis dengan tertekan, tetapi respons masyarakat juga air mata buaya, dasar acting, perempuan sebagai penyebab pembunuhan, perempuan yang menjadi aktor dari matinya Joshua. Apa yang Anda lihat dari reaksi masyarakat terhadap dua statement pasangan suami istri ini? Makasih. Jadi framing bahwa dia sedang membela kehormatan karena harta miliknya itu direbut ya dalam kasus yang dia katakan itu pelecehan seksual, itu kan disuarakan oleh yang bersangkutan dan juga banyak pengamat atau siapapun gitu, karena bisa dilihat bahwa dia sedang mencari simpati publik, bahwa saya legitimate melakukan itu karena saya sedang membela kehormatan saya, karena harta milik saya, istri saya diperlakukan semacam itu gitu kan. Dan pada masyarakat patriarki itu seperti bisa dibenarkan karena ya iyalah harkat martabatnya dinodai, sehingga pada waktu itu ada dia sedang membela, belum ketahuan bohongnya gitu. Tapi ketika istrinya menangis, justru dibilang air mata buaya, acting. Karena perempuan yang sudah di framing bahwa dia itu kan nggak jelas kasusnya apakah pelecehan seksual dan ada tuduhan-tuduhan lain, itu langsung 2 kali mengalami framing dari publik ya, bahwa ini penyebab bahwa menjadi korban pelecehan seksual, ia juga tidak dipercaya. Menjadi yang seperti tadi yang kemungkinan yang disebutkan oleh Kapolri perselingkuhan, ia juga kemudian dihina-dina, sehingga memang dalam hal ini terlepas apapun yang dilakukan dan dialami oleh Bu Putri, ia adalah perempuan yang menjadi korban atas situasi yang terjadi padanya. Kalau demikian, mengapa tidak ada, sekali lagi saya ingin dapatkan gambaran, mengapa tidak ada keberanian dari seorang Putri Chandrawati sampai sejauh ini untuk berkata jujur, untuk mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya? Bukankah ini bisa melepaskan dia dari jerat hukum? Ya, kita berharap bahwa dia akan menyampaikan kejujuran-kejujuran itu, dan tentu akan sangat tergantung pada bagaimana proses sidang nanti, bagaimana kepandaian dari jaksa ya untuk membongkar itu semua. Tapi juga dalam hal ini kediaman dia barangkali bisa dilihat sebagai coping mechanism. Dia merasa zona nyamannya dia adalah diam, gitu mungkin. Atau orang juga menganalisa pura-pura, acting. Ya bisa juga masyarakat kan membenci perempuan 2 kali lebih besar daripada laki-laki. Kalau Anda yang sebagai pengajar hukum dan gender, apa yang Anda lihat dari Bu Putri ini? Apakah diamnya dia itu acting sebagai aktor yang sesungguhnya ikut merencanakan pembunuhan, proaktif untuk memberikan imbalan pada ajudannya untuk menghabisi Joshua, atau dia perempuan yang memang tidak memiliki kemandirian untuk mengatakan apapun yang terjadi, sehingga dia memilih diam? Ya, saya kira memilih diam itu adalah suatu zona yang kedua tadi, yang dikatakan bahwa dia kurang mampu untuk mengatakan hal-hal yang tidak berada dalam kendali suaminya. Jadi suaminya itu adalah orang yang dilihat
dalam keadaan apapun dicintai ya tadi dalam gambar itu. Jadi dia saya kira kurang memiliki keberanian untuk itu. Soal motif, meskipun dalam hukum pidana motif itu tidak lagi memegang peranan penting karena dengan perencanaan pembunuhan selama itu bisa terbukti ya itulah yang akan terdakwa akan mendapat hukuman sesuai dengan bukti-bukti di persidangan. Motif tidak lagi menjadi faktor penting. Tapi publik ingin sekali mendengar apa motifnya. Dan kemarin kemudian disebut ya asusila dan juga kemungkinan perselingkuhan. Jika ini sudah masuk dalam lingkup yang sangat privat, sejauh mana masyarakat juga memiliki hak untuk terus menginginkan motif ini dibuka? Sistem hukum kita kalau berhadapan dengan kasus yang dianggap ranah kesusilaan itu memang harus tertutup bagi publik ya. Itu memang begitu sistemnya. Jadi bukan karena tidak mau memberitahukan atau transparan soal motif, tapi memang sistem hukum kita kalau itu tentang kesusilaan, kalau itu tentang segala sesuatu yang menyangkut perceraian misalnya, segala sesuatu yang menyangkut private matters atau kehidupan pribadi itu tertutup. Jadi nanti memang publik dalam hal ini tidak bisa tahu ketika motif itu memang menyangkut hak-hak yang sangat privat. Ya, secara normatif seperti itu. Anda setuju? Di dalam, kalau kita buka buku Handbook of Legal Theories itu ada satu pemikiran tentang feminist jurisprudence di mana dikatakan bahwa hukum itu harus dirumuskan dengan mengakomodasi pengalaman perempuan, realitas perempuan, sehingga hukum itu betul-betul bisa memberi keadilan buat perempuan ya. Itu tuntutan dari gerakan seperti Ruth Bader Ginsburg dan teman-temannya seperti itu. Tapi sistem hukum kita itu tidak memungkinkan itu. Jadi motif tidak dianggap penting. Yang penting pembuktian secara fisik, material itu bahwa ia sudah ada, menghilangkan nyawa orang dengan merencanakan itu. Iya. Tetapi saya kira di Belanda tidak begitu lagi. Kita kan selalu bilang, oh kita kan pakai sistem hukum Belanda. Sementara di Belanda tidak begitu lagi. Oke, terakhir pertanyaan saya. Prof. Sulis sebagai orang yang banyak mendorong adanya hukum yang memberikan keadilan pada korban-korban pelecehan seksual. Dalam kasus ini, jika memang tidak terbukti ada kasus pelecehan seksual, apa yang Anda cemaskan dengan contoh soal seperti ini? Kecemasan saya adalah pada kasus kekerasan seksual itu sudah dalam tingkat gawat darurat di negeri kita. Dalam 2 jam ada 3 korban kira-kira ya. Dan apabila kasus ini bergaung terus-menerus, maka saya khawatir korban-korban kekerasan seksual yang sesungguhnya itu akan mendapat blaming yang akan menjadi kendala bagi dia untuk mengakses keadilan melalui persidangan. Jadi masyarakat sudah akan belajar dari kasus ini itu pakai alasan ini, nanti bohong. Tapi kalau kita melihat memang ada hal yang sangat mendasar. Karena korban pelecehan seksual, korbannya sendiri yang selama ini sering sekali dipandang tidak mendapat keadilan, itu kan datang dari perempuan. Tapi kalau kita lihat dalam kasus terbunuhnya Joshua ini, pelecehan seksual itu tidak datang dari perempuan, tapi justru disuarakan oleh para lelaki. Ya, betul. Dan inilah yang kita nantikan, kejujuran dari seorang perempuan. Betul. Tapi poin Anda adalah bahwa jangan sampai karena contoh kasus seperti ini akan backlash atau menjadi kemunduran dari kita semua untuk memberikan memang hukum seadil-adilnya dan perlindungan bagi korban pelecehan seksual yang mengalami peristiwa ini secara nyata. Iya. Terima kasih Prof. Sulistiowati Irianto, pengajar Gender dan Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih. Kita jumpa lagi di Rosi minggu depan. Saya Rusyana Silalahi, sampai jumpa. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. IFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Köln akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen.
Dalam International Football Match DFB Pokal FC Victoria Köln versus Bayern Munchen, Kamis 1 September pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Selamat datang di babak show Suci X awal 1 dekade. Pesertanya ngeri-ngeri kali. Emang numero uno. Mumet sirahmu. Gaya baru ini tuh 100% ada di Suci. Bagus banget ya. Oh, udah pernah nyoba stand up tidur belum? Ntar kapan-kapan coba ya. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Tiga tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf hadir sebagai saksi dalam sidang etik terhadap Irjen Verdi Sambo. Keluarga Brigadir Yosua meminta mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dipecat dari institusi Polri. Menko Polhukam Mahfud MD memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan. Menko Polhukam Mahfud MD memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menjelaskan kabar yang menyebut Irjen Verdi Sambo menghubungi anggota DPR sesaat setelah peristiwa pembunuhan Yosua. Halo, selamat malam saudara. Bagaimana kabar Anda malam ini? Semoga selalu sehat dan tetap menaati protokol kesehatan. Selain tiga informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sejumlah informasi pilihan lainnya. Selengkapnya bersama saya Cynthia Rompas hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sidang Komisi Kode Etik untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Saudara, hari ini mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang juga tersangka pembunuhan Brigadir Yosua menjalani sidang etik Polri. Sidang etik digelar tertutup. 15 saksi diperiksa dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo. 2 perwira tinggi Polri turut jadi saksi dalam sidang etik Verdi Sambo, yakni mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, serta mantan Karo Provos Divisi Propam Polri Brigjen Beni Ali. Kendati digelar tertutup, hasil sidang etik Verdi Sambo akan disampaikan ke publik hari ini. Sidang etik juga menentukan masa depan Verdi Sambo di institusi Polri. Hari ini, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, menjalani sidang etik Polri. Sidang digelar tertutup, tetapi hasil sidang etik disampaikan terbuka kepada publik. Total, ada 15 orang yang bersaksi dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo hari ini. Barada Richard Eliezer menjadi salah satu saksi yang dihadirkan secara virtual dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo di gedung TNCC Mabes Polri. Yang dari Patsus Brimob 1 HK
2BA, 3AN, 4S, 5BH hadir bersamaan dengan Bapak FS. Kemudian saksi dari Patsus Bareskrim 1 RR, 2 KM, 3 RE. RE hadir melalui Zoom, ya. Selain Barada Eliezer, sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) juga mendatangkan 2 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang lain, yakni Bribka Riki Rizal dan asisten rumah tangga sekaligus sopir keluarga Ferdi Sambo Kuat Ma'ruf. Sidang etik Irjen Ferdi Sambo dipimpin oleh Kaba Intelkam Komjen Ahmad Doviri dengan anggota Komisi Kode Etik yakni Irwasum Komjen Agung Budi Marioto, Kadif Propam Irjen Syahar Diantono, Gubernur STIK dan Analisis Kebijakan Utama Bidang Sabara Bahar Kampori Irjen Rudolf Roja. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Irjen Ferdi Sambo hadir dalam sidang etik. Sebelum menghadiri sidang etik, Ferdi Sambo kembali meminta permohonan maaf atas kasus pembunuhan Yosua. Sambo menyampaikan permintaan maaf itu melalui secarik surat yang ditulis tangan. Kemunculan Ferdi Sambo di sidang etik merupakan yang pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam sidang etik yang dipimpin oleh Kaba Intelkam Komjen Ahmad Doviri, Ferdi Sambo datang menggunakan pakaian dinas harian Yanma Polri. Tidak terlihat lencana tanda jabatan dan lencana kewenangan yang biasanya ada di seragam Ferdi Sambo semasa menjabat sebagai Kadif Propam. Sebelum sidang etik digelar, beredar surat Irjen Ferdi Sambo yang menyampaikan permintaan maaf atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saya masak tepoki jadi papeda. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Sampai nyawa aku berakhir sudah. Ada tolong kami Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Biar menjadi kau nak. Kau bilang di sini ku mahasiswa. Kau di sini ku tak kau bilang. Sampai mama tak bisa bernafas Luna. Sampai mama tak bisa bernafas Luna. Sabtu 9 Juli 2022 menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan keluarga Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Bukan kepulangan anak dengan kondisi yang sehat diterima, melainkan dalam kondisi sudah terbujur kaku. Mama, kau cak aku terakhir.
terakhir. Kau aku terakhir, Mama. Bentar lagi orang udah nyampe di Magelang, loh. Di Jakarta, Ma. Udah nyampe kami di kediaman Bapak, loh, Ma. Tapi kakinya aku terbuka. Aduh, Tuhan. Malam itu, keluarga diliputi duka yang mendalam sekaligus marah. Amarah keluarga tak terbendung karena polisi yang mengantarkan jenazah Yosua sempat melarang keluarga membuka peti jenazah. Larangan melihat jasad sang putra inilah yang ditentang keluarga karena bertentangan dengan prinsip hukum adat keluarga Yosua. Saya mau lihat keadaan tubuh anakku nih. Saya mau lihat bagaimana dia kecilnya, besarnya, dan berakhir hidupnya bagaimana. Saya mau lihat, Pak, izinkan saya, Pak. Izinkan saya, Pak. Izinkan saya. Keharusan keluarga melihat jenazah Yosua sempat diungkapkan sang tante, Rohani Simanjuntak, dalam akun Facebooknya. Orang Batak tidak bisa dikubur begitu saja, harus dengan adat Batak. Jadi, satu orang pun tidak bisa menghalangi untuk melarang buka peti jenazah almarhum Brigpol Nofriansyah Yosua. Inilah alasan kuat kami harus melihat jenazah almarhum yang terakhir kalinya, apapun keadaannya. Keinginan keluarga melihat Yosua untuk terakhir kalinya pun terkabul. Tangis keluarga semakin pecah setelah melihat kondisi tubuh Brigadir Yosua yang dipenuhi luka-luka. Harus begini kau, nak. Harus begini kau, sayangku. Mama, gak kenal kita ini, tapi kau lebih dari bapak. Dan ada ngerti na ama, dan ada ngerti na besudah sia, dan ada. Sang ibu Rosti Simanjuntak mengaku tidak sanggup melihat keseluruhan jasad anaknya. Ia pun berharap penuh agar kasus pembunuhan anaknya diproses hingga tuntas. Ibu mungkin ada ingin disampaikan sesuatu terkait penuntasan kasus ini. Yang berharga lebih dari itu, napas dan nyawa anak. Ya, harus dituntaskan yang seadil-adilnya ini semua. Siapa penjahatnya harus betul-betul dia ditangkap dan diberikan hukuman yang selayak-layaknya. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Menjawab rasa janggal keluarga atas kematian Yosua, polisi pun mengabulkan permintaan keluarga untuk dilakukan otopsi ulang pada 27 Juli. Yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nyatakan kebenaran firman-Mu, Allah Immanuel. Usai otopsi, sang ibu kembali tak dapat membendung rasa sedihnya ditinggalkan putra kedua yang telah mengabdi sebagai ajudan Ferdi Sambo sejak tahun 2019. Tapi kau tinggalkan Mama dengan duka yang berat ini, sayang. Kau tinggalkan membahayakan saya gini. Sampai di sinilah sayangmu sama aku. Nah, sampai di sinilah sayangmu itu anakku. Sampai di sinilah sayangmu. Yang setiap hari, nak, kalau kau nggak lihat Mama itu. Almarhum Brigadir Yosua pun dimakamkan kembali secara kedinasan. Sosok perempuan lainnya yang menjadi sorotan utama dalam tragedi pembunuhan Brigadir Yosua adalah istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Sejak motif pelecehan seksual dialamatkan Ferdi Sambo pada Yosua, Putri menjadi sosok yang paling dinantikan kesaksiannya, khususnya oleh keluarga Yosua. Namun Putri tetap bergeming.
Bahkan ketika muncul di depan Makobrimob untuk mengantarkan baju sang suami, Putri hanya menyampaikan rasa cintanya yang tulus kepada sang suami. Ia tidak menyinggung Yosua sama sekali. Hingga akhirnya, pada 19 Agustus lalu, penyidik dari Tim Sus mengumumkan Putri Chandrawati menjadi tersangka kelima kasus pembunuhan Yosua yang didalangi suaminya, Ferdi Sambo. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan, Putri Chandrawati berada di lantai 3 rumah pribadi di Jalan Saguling 3 saat suaminya Ferdi Sambo meminta kesanggupan Ricky Rizal dan Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua. Jumat 26 Agustus, Putri Chandrawati dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan untuk pertama kalinya sebagai tersangka di Bareskrim Polri. Kematian Yosua membawa duka yang dahsyat bagi sang ibu Rosti Simanjuntak. Namun ironisnya, sang ibu angkat Putri Chandrawati justru diduga menjadi bagian dari pembunuhan berencana terhadap ajudan andalannya, Yosua Huta Barat. Ada dua perempuan yang berada dalam pusaran kasus pembunuhan Yosua, yaitu seorang ibu yang menangis karena kehilangan anaknya, dan seorang perempuan yang juga menangis karena apa yang ia alami yang sampai kini tidak dapat ia ungkapkan. Hari Jumat 26 Agustus, Putri Chandrawati, istri Sambo yang sudah jadi tersangka, akan diperiksa penyidik. Kejujuran seperti apa yang dapat ia katakan? Saya mengundang Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus pengajar gender dan hukum, yaitu Profesor Sulistyowati Irianto, untuk membahas bagaimana sosok kedua perempuan dalam kasus pembunuhan Yosua. Prof, terima kasih sudah bersama Rosi. Terima kasih sudah diundang. Prof Sulis, ada dua perempuan yang saya sebut sebagai tokoh sentral dalam kasus pembunuhan Yosua ini. Tadi kita sudah lihat soal Ibu Yosua, dan juga kita lihat Ibu Putri, istri Sambo. Saya ingin mulai dulu dengan Ibu Putri Chandrawati, istri Sambo, karena hari Jumat 26 Agustus ia diperiksa polisi. Kalau kita flashback, mengapa Yosua terbunuh, ditembak hingga mati? Karena ada pelecehan seksual. Memang bergeser, tidak lagi di TKP di Duren 3, tapi kemudian tetap bersikeras di Magelang, versi keterangan Ferdi Sambo. Pertanyaan saya adalah bagaimana Prof Sulis melihat seorang perempuan dalam hal ini, istri Sambo, perempuan yang berhadapan dengan hukum? Terima kasih untuk pertanyaannya. Pada umumnya, adagium hukum itu kan adalah berlaku seragam untuk setiap orang. Jadi, equality before the law, tidak peduli siapapun dia, akan diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun, di dalam banyak kasus-kasus yang nyata, juga dari penelitian-penelitian, ditunjukkan bahwa ketika perempuan menjadi subjek hukum yang berhadapan dengan hukum, itu bisa ada bias-bias di dalam praktek dia ditanya-tanya oleh hakim, kemudian bagaimana dia dilakukan. Prof Sulis juga melihat ini sudah terjadi pada Putri Chandrawati? Belum, tapi secara umumnya semacam itu. Di samping itu juga rumusan hukum itu sering tidak mengakomodasi kebutuhan atau keberadaan realitas perempuan karena dirumuskan oleh perumus hukum yang pakai kacamata patriarkis, mengutamakan norma laki-laki. Kalau kita bicara soal Ibu Putri yang menjadi korban pelecehan seksual, biasanya perempuan, aktivis perempuan selalu ikut bersuara lantang, berdiri membela korban, bersama korban. Kenapa kali ini berbeda? Kemana suara aktivis perempuan? Saya rasa teman-teman aktivis perempuan itu sangat berhati-hati dalam kasus ini. Karena
pelecehan seksual, kekerasan seksual itu membutuhkan dua unsur yang harus dipenuhi. Pertama adalah ketiadaan konsen, ketiadaan kesukarelaan atau persetujuan dari korban. Dan kedua adalah ada relasi kuasa di mana pelaku selalu berada dalam kekuasaan yang lebih terhadap korban. Jadi poin ketiga ini rasanya yang lebih dilihat oleh para aktivis perempuan, relasi kuasa. Ya, jadi dalam hal ini kalau boleh saya teruskan, relasi kuasanya adalah pertama, itu kan ada hierarkis yang tinggi antara Yosua dengan Ibu Sambo ya. Dan di dalam kemiliteran atau kepolisian, hierarkis itu sangat tajam, jelas. Pertanyaannya adalah apakah terduga pelaku ini bisa memanjat hierarki yang begitu tinggi. Yang kedua, sebagai seorang polisi, tentu dia tahu betul tentang hukum pidana, hukum acara, bahwa pembuktian dari kekerasan seksual itu harus dinyatakan secara fisik betul-betul, kemudian juga ada saksi. Apakah dia berani melakukan itu ketika Ibu Putri ini dikelilingi oleh orang-orang ajudan-ajudan lain yang juga laki-laki? Iya, begitu. Tidak mungkin terjadi, atau tapi kan bukan sama sekali nggak pernah ada kasusnya. Ini tidak dipercaya sebagai kasus pelecehan seksual karena tidak ada relasi kuasa di situ. Apakah ini artinya juga nggak pernah terjadi atau bukan berarti tidak ada? Ya, secara prinsip dasar konsep kekerasan seksual harus ada dua unsur itu. Kalau enggak berarti bukan gitu, bukan kekerasan seksual. Oke, itu menjelaskan mengapa suara aktivis perempuan yang biasanya berdiri untuk membela korban pelecehan seksual kali ini berbeda. Iya, jadi kalau bicara soal perempuan itu kan bukan yang semua perempuan identitasnya tunggal dan seragam, melainkan perempuan itu beragam-ragam. Jadi siapa perempuan yang mengalami diskriminasi atau kekerasan? Ada, kalau dari teori yang lama itu dikatakan semua perempuan karena seksualitasnya dia pasti akan mengalami itu. Tetapi di dalam perkembangannya tidak semua perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan, tergantung dia siapa. Jadi di situ ada status sosialnya. Dan kita lihat di sini perempuan seperti Ibu Putri Sambo, Anda ingin katakan tidak mungkin mendapatkan perlakuan diskriminasi hingga pelecehan seksual oleh ajudannya sendiri. Oke. Meski jarang tampil bicara, ada seorang ibu yang paling menangis karena kehilangan putranya. Apa peran perempuan yang membuat kasus ini terkuak dan diketahui publik? Kami kembali sesaat lagi. Lembutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi, karpet universal. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik, minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra.
Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Stik Simantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya men. Cakep bet. Ini tomahawk nih. Masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini saus yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada jusinya. Klik masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 27 Agustus pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saya sekali lagi turut prihatin Ibu. Ibu mungkin ada ingin disampaikan sesuatu terkait penuntasan kasus ini. Yang berharga lebih dari napas dan nyawa anak. Ya harus dituntaskan yang seadil-adilnya ini semua. Siapa penjahatnya harus betul-betul dia ditangkap dan diberikan hukuman yang selayak-layaknya. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Ibu sama sekali tak pernah mau melihat jenazah almarhum Brigadir Yosua. Ibu nggak kuat. Nggak sanggup saya melihatnya. Cuma mukanya aja saya sudah sanggup lagi. Karena anak itu saya bukan baru kami visit. Masih WA anak begitu. Saya bersama Profesor Sulistyowati Irianto. Ia adalah guru besar Universitas Indonesia, sekaligus banyak meneliti tentang masyarakat, terutama perempuan Batak. Prof. Sulis, apa yang Anda lihat peran dari Ibu Yosua? Pertanyaannya adalah mengapa lahir sosok perempuan seperti Ibu Yosua. Saya dalam hal ini dengan perspektif antropologis ingin mengatakan dia sebetulnya sedang menyuarakan, menampilkan budayanya. Perempuan mengkonstruksi perempuan Batak itu seperti apa dan hubungannya dengan anaknya seperti apa. Kalau melihat bagaimana sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh orang Batak itu tidak menempatkan perempuan sebagai bagian. Jadi di dalam stambum keluarga perempuan di paling belakang lah. Perempuan tidak tercantum karena dia akan dalam anggapan itu akan menjadi bagian dari klan suaminya, keluarga suaminya. Tetapi di sisi yang lain, nilai-nilai yang orang Batak itu saya kira paling jelas tujuan hidupnya harus apa ya. Dia harus memenuhi nilai-nilai Hagabeon, punya anak banyak. Kalau sekarang anaknya harus berpendidikan, lalu harus hamoraon, kaya, lalu sangap ya gitu. Itu semuanya diwujudkan oleh perempuan. Jadi bagaimana kedekatan perempuan dengan anak-anaknya itu sungguh sangat spesial. Lagu-lagu di Batak itu anak koni do hamoraon di aw ya. Anak itu adalah harta yang paling berharga. Itu menunjukkan bagaimana perempuan itu bertanggung jawab mewujudkan nilai-nilai orang Batak melalui anak-anaknya, terutama anak laki-laki. Anda mengatakan pada saya, the game changer adalah sesungguhnya Ibu Yosua. Bagaimana Anda sampai dapat pada kesimpulan atau analisis ini ketika Ibu Yosua ini tidak banyak tampil? Ia sempat diwawancarai oleh Aiman dalam kondisi yang juga sangat sedih. Ia tidak banyak tampil menerima wawancara, tapi justru menurut Prof. Sulis, ia adalah justru the game changer atau ialah yang membuat ini semua bisa jadi terbuka. Gimana penjelasannya? Ya, ketika kasus ini terjadi beberapa hari sesudahnya kan media juga tidak berani
mewartakan, bahkan saya melihat Tribun News yang dari Jambi pun sudah wawancara juga tidak berani ya. Tetapi kemudian Ibu Rosti itu tidaklah dalam posisi menggerakkan suatu aktivitas agar dia didengar, enggak kan? Tetapi kemudian begitu media memberitakan bagaimana dia bertalu-talu meneriakan keadilan bagi anaknya, langsung semua keluarganya itu aktif mendukung, lalu masyarakat dan hari ini publik yang luas. Bisa dibayangkan apabila ibu itu diam saja atau barangkali menerima ikhlas. Ini sudah kehendak yang maha kuasa. Ya. Jadi sebagai seorang profesor yang banyak meneliti tentang masyarakat Batak, terutama perempuan, justru tangisan Ibu Rosti, Ibu Yosua, yang kemudian direkam oleh tantenya yang juga perempuan, tersebar di media sosial, itulah yang kemudian membuka mata publik. Jadi karena tangisan perempuan. Iya, juga karena kebetulan Yosua adalah orang Batak dan keluarga Huta Barat pula ya. Jadi kan tadi dinyatakan orang Batak harus dibuka jenazahnya karena harus diulosi, harus diadati. Dan kebetulan itu adalah keluarga Huta Barat. Saya pernah ke kampung Huta Barat. Mereka itu membuat ulos ragi hidup yang memang digunakan untuk menutup wajah jenazah gitu. Jadi upacara itu nggak bisa di skip, harus perempuan dan budaya. Makanya saya bilang perempuan menyuarakan budayanya. Jadi kalau kita letakkan ini pada konteks terbukanya kasus pembunuhan Yosua, maka Anda melihat ada faktor budaya dan perempuan yang memegang peran penting. Dan kalau kita misalnya melihat bahwa ibu, tadi kalau Prof. Sulis lihat ya, bagaimana ia bercakap-cakap dengan anaknya yang sudah meninggal. Apa yang Anda lihat dari masyarakat Batak ketika berada dalam situasi duka seperti ini? Sehingga itu menambah buat orang yang melihat, apa yang dapat Anda jelaskan di sini? Itu sepertinya menyimbolkan bahwa dia ada sesuatu yang tercerabut dari dirinya ya, diri si ibu itu. Karena dialah yang merasa mewujudkan nilai-nilai orang Batak itu melalui anaknya. Tiba-tiba anaknya hilang begitu saja dengan cara-cara yang sangat menyedihkan, tragis. Dan kalau misalnya Prof. Sulis bisa menjelaskan, ada tradisi di masyarakat Batak pada umumnya memang melepas kepergian atau menangisi seorang yang kehilangan itu, mereka memiliki ciri khas tangisan yang berbeda, yang memiliki kekhasannya sendiri. Apa yang bisa Anda jelaskan dalam penelitian Anda? Kalau kita lihat di kampung-kampung Batak, di kuburan-kuburan ya, itu selalu saja ada orang-orang tokoh-tokoh yang dihormatin, dan itu menghubungkan orang Batak seluruh dunia. Jadi bisa mereka membangun makam dan dikontribusi dananya itu dari orang Batak yang sudah di Amerika, di mana-mana. Mereka bisa martutur mencari hubungan-hubungan dalam satu marga. Misalnya bertemu, kau Simanjuntak, nomor berapa? 15. Kau nomor berapa? 50. Kau mesti panggil aku Tulang misalnya itu. Itu mengaktifkan solidaritas dan mengaktifkan bahwa mereka satu perut dari ibu yang sama. Gitu. Tapi tentu kekompakan ini inilah yang juga membangun solidaritas lintas suku. Karena supaya ini kita tidak dilihat bahwa ini hanya berbasis kesukuan, tetapi memang ini diawali dari satu budaya yang memiliki ciri khasnya sendiri, dan kemudian membangun solidaritas, dan itu melampaui lintas agama dan lintas suku. Momen dilarang melihat jenazah jadi momen pembuka kotak Pandora. Jika ini tidak terjadi, bisa jadi terbunuhnya Yosua hanya jadi kematian biasa. Kami kembali sesaat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol.
Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, sholat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makan bergizi. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Baru stiker Minions dari Mini Oreo. Temukan dan koleksi stikernya. Mini Oreo Minions, main makin seru. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Selamat datang di babak show Suci X Tawa 1 Dekade. Pesertanya ngeri-ngeri kali. Emang numero uno. Mumet sirahmu. Gaya baru ini tuh 100% ada di Suci. Bagus banget ya. Oh, udah pernah nyoba stand up tidur belum? Ntar kapan-kapan coba ya. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Jelang pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, kami perbarui informasi Anda di Kompas Update. Bersama saya, Francisco Donasiano. Badai tropis Maon terjadi di Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan, mengakibatkan hujan dan angin kencang di kota-kota pesisir. Otoritas setempat meminta warga di sekitar kota Maoming untuk menjauh dari pantai. Badai Maon membawa angin berkecepatan 118 km per jam dan bergerak perlahan ke barat laut. Badai juga menyebabkan gelombang tinggi di pesisir pantai. Sementara jalan-jalan di Haikou, Provinsi Hainan terendam banjir. Belum ada laporan korban akibat badai ini. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Selamat malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol.
Berjalan jalan saya, berjalan jalan Saya bersama Profesor Sulistiowati Irianto, ia Guru Besar Universitas Indonesia, pengajar hukum dan gender. Prof, kita lihat di sini juga tetap menangis, tapi dalam situasi yang cukup berbeda. Awalnya ada tangisan tentang kehilangan, kenapa harus jadi begini, dan kemudian ada tangisan, tetapi lebih juga kebanggaan sebagai orang yang banyak meneliti tentang masyarakat Batak. Bagaimana Anda menjelaskan kultur ini? Ya, jadi bagi orang Batak memiliki martabat di mata masyarakat itu menjadi penting. Kan tadi salah satu nilainya adalah hasangapon ya, itu penting bagi keluarga ini, sehingga itu disimbolkan atau ditunjukkan melalui tangisan yang kedua tadi. Ya. Nah, sebenarnya di sini media juga mendengar bahwa sang ibu itu memanggil nama Putri, ibunya Yosua. Mungkin tidak terlalu terdengar jelas atau tidak terlalu terambil, tetapi waktu itu jelas sekali karena Kompas TV melakukan siaran langsung dan ada panggilan seperti itu. Ada perempuan yang juga minta tolong pada perempuan lainnya. Apa yang Anda lihat dari dua perempuan ini? Ada karakter di mana perempuan bila bertemu dengan perempuan lain atau terhubung dengan perempuan lain langsung terbangun sisterhood. Karena bukan Pak Sambo yang dimintain tolong, tapi Ibu Putri. Betul. Di situ dia sedang sebetulnya berusaha membangun sisterhood, meminta tolong kepada Ibu Putri ya sebagai sesama perempuan. Saya kira itu. Nah, kalau kita misalnya bicara soal kultur tadi saya ingin mengambil lagi poin dari Prof. Suli soal Ibu Yosua dan kemudian kedua tantenya yang membuat peristiwa ini jadi terbuka dan mendapat sorotan publik yang lebih luas lagi. Padahal masyarakat Batak itu jauh lebih mengedepankan laki-laki. Bagaimana perempuan yang biasa dalam adat berada di belakang, tapi kali ini justru berada di garis depan, mengatakan bahwa ada ketidakadilan dan ada yang aneh dari kasus meninggalnya anak dan keponakan mereka. Itu memang sangat menarik ya, bagaimana perempuan yang menurut hukum adatnya itu tidak dihitung dalam pohon keluarga, tidak dinyatakan sebagai ahli waris, hanya mendapatkan hadiah berdasarkan kasih sayang, tetapi selalu ada cerita-cerita dari berbagai penelitian dan kisah-kisah di mana perempuan melakukan strategi untuk mempertahankan agar keluarga yang menjadi tanggung jawabnya itu bisa mewujudkan nilai-nilainya tadi ya, menjadi orang baik-baik, bermartabat, menjadi kaya dan lain-lain. Maka itulah yang sebetulnya diperlihatkan oleh ibu dan tante-tantenya itu. Dan sebenarnya dalam banyak kasus atau dalam banyak perjuangan di Indonesia ini, perempuanlah yang menjadi game changer. Exactly, ya. Dalam berbagai permasalahan, ketika mereka melawan ketidakadilan dalam mempertahankan tanah ya, konflik agraria itu luar biasa. Perempuan selalu berada di depan dengan cara-caranya yang khas dan pintar sekali. Memainkan bagaimana menghadapi polisi misalnya gitu ya, bagaimana menghadapi para pejabat, mereka punya cara-caranya sendiri. Oke. Kalau dalam hal ini Ibu melihat jadi ada dua perempuan, ada perempuan yang menangisi anaknya karena anaknya tewas tertembak, tapi ada juga perempuan yang menangis, kita tidak tahu apa yang terjadi padanya, tapi ia juga menangis. Bagaimana menjelaskan tentang posisi sentral dua perempuan ini? Iya, ibu yang satu lagi, Ibu Putri ya maksudnya, itu kan dikonstruksi berbeda dengan Ibu Yosua ya, karena tadi kan perempuan itu diperlakukan seperti apa akan sangat tergantung bagaimana dia dikonstruksi oleh masyarakat. Dia siapa, dan konstruksi identitas itu bisa interseksional karena dalam hal ini adalah kelas. Ibu Putri siapa, ibunya Yosua siapa ya. Jadi menangis dalam arti yang berbeda. Ya, ada sesuatu yang
ditangisi secara berbeda memang. Kalau kita misalnya penjelasan dari, biar saya mengutipnya dengan lebih tepat, yaitu Kapolri mengatakan, kalau kita bicara soal dua perempuan, dua-duanya sentral, dua-duanya menangis, tetapi satu menangis kehilangan anak dan satu tidak tahu apa yang terjadi padanya. Kami sampaikan bahwa motif dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait masalah kesusilaan. Mungkin ini untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan atau perselingkuhan. Kami sedang dalami, itu kata Kapolri. Dengan dua peristiwa yang berbeda 180 derajat dari korban menjadi pelaku, bagaimana hukum dan gender menjawab soal ini? Pada umumnya gambarannya adalah Ibu Putri seperti para perempuan lain berada atau mengalami pola pengasuhan sejak kecil, itu disyaratkan untuk patuh mengabdi kepada ayahnya, kakak laki-lakinya, kepada suaminya. Bahkan ada konsep lain secara budaya di mana-mana berlaku, bahwa istri itu adalah milik dari suami. Jadi apa? Apa yang ingin Prof. Sulis katakan? Bahwa Ibu Putri ini tidak memiliki kemandirian dalam bersikap atau bersaksi. Iya, dalam hal ini barangkali dia karena pola pengasuhan kemudian dia menjadi dewasa bersama dengan suaminya yang dalam posisi dan pangkat yang tinggi itu, dia tetap berbudaya semacam itu, pengabdian, sehingga barangkali dia berada pada posisi yang tidak punya pilihan untuk berkata-kata, untuk melakukan sesuatu, sehingga jalan yang diambil oleh dirinya adalah diam. Diam itu dia pikir akan menyelamatkan suaminya, menyelamatkan dia, dan terutama juga menyelamatkan anak-anaknya ya. Kata Kapolri juga mungkin bisa dapat gambaran secara jelas bahwa saudara Ferdi Sambo terpicu amarahnya dan emosinya saat PC melaporkan peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan di Magelang. Kemudian orang mengkonstruksi ini bahwa perempuanlah penyebabnya, perempuan yang menjadi alasan pembunuhan. Nah, itu ya, tadi saya cerita tentang bias-bias, termasuk juga yang ada di kalangan para penegak hukum, polisi, jaksa, hakim. Jadi perempuan yang karena media mengatakannya demikian ya, itu bisa menjadi suatu kebenaran yang masuk ke dalam kepala kita semua publik ya. Itu bisa dua kali blamingnya terhadap Ibu Putri. Betul kaulah yang menjadi penyebabnya, dan kemudian lahirlah pandangan-pandangan misoginis ya terhadap Ibu Putri, pandangan-pandangan yang membenci perempuan, sehingga dia akan mengalami dua kali cemoohan dan macam-macam kritik gitu. Besok, maksud saya hari Jumat tanggal 26, rencananya Ibu Putri akan diperiksa. Seberapa mampu ia jujur menurut Prof. Sulis? Karena kasus ini begitu besar ya, dan sangat pelik ya. Jadi menurut saya yang ditunggu masyarakat itu adalah putusan pengadilan yang berkualitas, landmark. Nah, untuk bisa mendapatkan putusan yang baik itu, maka kebenaran material itu harus bisa diwujudkan. Dan ini sungguh sangat ditunggu bagaimana Ibu Putri bisa berkata sejujur-jujurnya. Karena bagaimanapun kasus ini akan menjadi bahan. Itu pertanyaan saya. Ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi selama ini pada seorang Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, seberapa besar peluang ia berani berkata jujur? Itu akan sangat tergantung bagaimana dia merespon ikatan-ikatan budaya, dia sebagai istri yang harus patuh pada suami. Karena itu sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ada di dalam kepalanya kan. Artinya, apakah Prof mau mengatakan sulit bagi seorang perempuan dalam kasus ini, konteksnya Ibu Putri, dia bisa berkata jujur karena ia memiliki tanggung jawab atau beban yang tidak mungkin ia pikul, yang ia timpakan pada orang lain, biar dia juga ikut memikul. Begitu kira-kira. Jadi
backstage-nya dan front stage-nya itu bisa sukar untuk dijembatani. Apa sulitnya ia bersikap jujur? Mengapa sulit perempuan seperti Putri Chandrawati bersikap jujur? Tentang apa yang dialami? Ya, karena dia sudah diindoktrinasi kan dalam pola pengasuhan bahwa suami itu adalah orang yang memiliki dirimu. Jadi kau bagaimanapun harus menyelamatkan suamimu. Begitu. Meski dalam hukum pidana motif tidak lagi jadi faktor paling utama, tapi tetap saja publik seperti haus cari tahu mengapa Yosua ditembak hingga tewas. Apa yang jadi motif pembunuhan Yosua masih jadi penantian publik. Di mana posisi Putri Chandrawati, istri Sambo, korban atau pelaku? Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. Dua manfaat dalam satu permen. Strepsils Vitamin C. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk masak sedap setiap hari. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Saya itu paling sebel kalau ada acara yang ada snacknya. Karena waktu pulang, itu pas kita selesai acara, itu kita suka nginjek lemper. Mau sehati-hati apapun kita, entah gimana caranya, lemper udah ada di bawah kaki. Padahal udah ada warning dari MC loh. Ya, terima kasih, sampai jumpa, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Kita berdiri dari kursi, kaki kanan ngelangkah. Nyet, lemper. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya men. Cakep banget. Ini tomahawk nih. Masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini saus yang juara. Mumtaz. Saya mengambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya. Klik masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung ramai. Nah, stiknya itu ramai juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 27 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. IFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Co akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen. Dalam International Football Match, IFB Pokal
FC Victoria Colt versus Bayern Munchen, Kamis 1 September, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Ibu Peggy, ada yang mau disampaikan? Oke. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Prof. Sulis sebagai pengajar hukum dan gender, kalau kita lihat dua, ini sepasang suami istri memberikan pernyataan dalam kesempatan yang berbeda, satu begitu lantang, berani, dan satu tertekan dan menangis. Kalau kita membaca reaksi publik yang tercermin dalam sosial media misalnya, respons pada Sambo itu juga tercermin, lantang, berani. Mungkin dia memang membela kehormatannya, martabatnya, karena keberanian dia dalam bersuara dan tetap lantang. Tetapi ketika perempuan menangis dengan tertekan, tetapi respons masyarakat juga air mata buaya, dasar acting, perempuan sebagai penyebab pembunuhan, perempuan yang menjadi aktor dari matinya Joshua. Apa yang Anda lihat dari reaksi masyarakat terhadap dua statement pasangan suami istri ini? Makasih. Jadi framing bahwa dia sedang membela kehormatan karena harta miliknya itu direbut ya dalam kasus yang dia katakan itu pelecehan seksual, itu kan disuarakan oleh yang bersangkutan dan juga banyak pengamat atau siapapun gitu, karena bisa dilihat bahwa dia sedang mencari simpati publik, bahwa saya legitimate melakukan itu karena saya sedang membela kehormatan saya, karena harta milik saya, istri saya diperlakukan semacam itu gitu kan. Dan pada masyarakat patriarki itu seperti bisa dibenarkan karena ya iyalah harkat martabatnya dinodai, sehingga pada waktu itu ada dia sedang membela, belum ketahuan bohongnya gitu. Tapi ketika istrinya menangis, justru dibilang air mata buaya, acting. Karena perempuan yang sudah di framing bahwa dia itu kan nggak jelas kasusnya apakah pelecehan seksual dan ada tuduhan-tuduhan lain, itu langsung dua kali mengalami framing dari publik ya, bahwa kok ini penyebab bahwa menjadi korban pelecehan seksual, ia juga tidak dipercaya, menjadi yang seperti tadi yang kemungkinan yang disebutkan oleh Kapolri perselingkuhan, ia juga kemudian dihina-dina, sehingga memang dalam hal ini terlepas apapun yang dilakukan dan dialami oleh Bu Putri, ia adalah perempuan yang menjadi korban atas situasi yang terjadi padanya. Kalau demikian, mengapa tidak ada, sekali lagi saya ingin dapatkan gambaran, mengapa tidak ada keberanian dari seorang Putri Chandrawati sampai sejauh ini untuk berkata jujur, untuk mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya? Bukankah ini bisa melepaskan dia dari jerat hukum?
Ya, kita berharap bahwa dia akan menyampaikan kejujuran-kejujuran itu dan tentu akan sangat tergantung pada bagaimana proses sidang nanti, bagaimana kepandaian dari jaksa ya untuk membongkar itu semua. Tapi juga dalam hal ini kediaman dia barangkali bisa dilihat sebagai coping mechanism. Dia merasa zona nyamannya dia adalah diam, gitu mungkin. Atau orang juga menganalisa pura-pura, acting. Ya bisa juga masyarakat kan membenci perempuan 2 kali lebih besar daripada laki-laki. Kalau Anda yang sebagai pengajar hukum dan gender, apa yang Anda lihat dari Bu Putri ini? Apakah diamnya dia itu acting sebagai aktor yang sesungguhnya ikut merencanakan pembunuhan, proaktif untuk memberikan imbalan pada ajudannya untuk menghabisi Joshua, atau dia perempuan yang memang tidak memiliki kemandirian untuk mengatakan apapun yang terjadi sehingga dia memilih diam? Ya, saya kira memilih diam itu adalah suatu zona yang kedua tadi yang dikatakan bahwa dia kurang mampu untuk mengatakan hal-hal yang tidak berada dalam kendali suaminya. Jadi suaminya itu adalah orang yang dilihat dalam keadaan apapun dicintai ya tadi dalam gambar itu. Jadi dia saya kira kurang memiliki keberanian untuk itu. Soal motif, meskipun dalam hukum pidana motif itu tidak lagi memegang peranan penting karena dengan perencanaan pembunuhan selama itu bisa terbukti ya itulah yang akan terdakwa akan mendapat hukuman sesuai dengan bukti-bukti di persidangan. Motif tidak lagi menjadi faktor penting, tapi publik ingin sekali mendengar apa motifnya. Dan kemarin kemudian disebut ya asusila dan juga kemungkinan perselingkuhan. Jika ini sudah masuk dalam lingkup yang sangat privat, sejauh mana masyarakat juga memiliki hak untuk terus menginginkan motif ini dibuka? Sistem hukum kita kalau berhadapan dengan kasus yang dianggap ranah kesusilaan itu memang harus tertutup bagi publik ya. Itu memang begitu sistemnya. Jadi bukan karena tidak mau memberitahukan atau transparan soal motif, tapi memang sistem hukum kita kalau itu tentang kesusilaan, kalau itu tentang segala sesuatu yang menyangkut perceraian misalnya, segala sesuatu yang menyangkut private matters atau kehidupan pribadi itu tertutup. Jadi nanti memang publik dalam hal ini tidak bisa tahu ketika motif itu memang menyangkut hak-hak yang sangat privat. Ya, secara normatif seperti itu. Anda setuju? Di dalam, kalau kita buka buku Handbook of Legal Theories itu ada satu pemikiran tentang feminist jurisprudence di mana dikatakan bahwa hukum itu harus dirumuskan dengan mengakomodasi pengalaman perempuan, realitas perempuan, sehingga hukum itu betul-betul bisa memberi keadilan buat perempuan ya. Itu tuntutan dari gerakan seperti Ruth Bader Ginsburg dan teman-temannya seperti itu. Tapi sistem hukum kita itu tidak memungkinkan itu. Jadi motif tidak dianggap penting. Yang penting pembuktian secara fisik, material itu bahwa ia sudah ada, menghilangkan nyawa orang dengan merencanakan itu. Iya. Tetapi saya kira di Belanda tidak begitu lagi. Kita kan selalu bilang, oh kita kan pakai sistem hukum Belanda. Sementara di Belanda tidak begitu lagi. Oke, terakhir pertanyaan saya. Prof. Sulis sebagai orang yang banyak mendorong adanya hukum yang memberikan keadilan pada korban-korban pelecehan seksual. Dalam kasus ini, jika memang tidak terbukti ada kasus pelecehan seksual, apa yang Anda cemaskan dengan contoh soal seperti ini? Kecemasan saya adalah pada kasus kekerasan seksual itu sudah dalam tingkat gawat darurat di negeri kita. Dalam 2 jam ada 3 korban kira-kira ya. Dan apabila kasus ini bergaung terus-menerus, maka saya khawatir korban-korban kekerasan seksual yang sesungguhnya itu akan mendapat blaming yang akan menjadi kendala bagi dia untuk mengakses keadilan melalui persidangan. Jadi masyarakat sudah akan belajar dari kasus ini itu pakai alasan ini nanti bohong. Tapi kalau kita melihat memang ada hal yang sangat mendasar karena korban pelecehan seksual, korbannya sendiri yang selama ini sering sekali dipandang
tidak mendapat keadilan itu kan datang dari perempuan. Tapi kalau kita lihat dalam kasus terbunuhnya Yosua ini, pelecehan seksual itu tidak datang dari perempuan, tapi justru disuarakan oleh para lelaki. Ya, betul. Dan inilah yang kita nantikan, kejujuran dari seorang perempuan. Betul. Tapi poin Anda adalah bahwa jangan sampai karena contoh kasus seperti ini akan backlash atau menjadi kemunduran dari kita semua untuk memberikan memang hukum seadil-adilnya dan perlindungan bagi korban pelecehan seksual yang mengalami peristiwa ini secara nyata. Iya. Terima kasih Prof. Sulistiowati Irianto, pengajar Gender dan Hukum Universitas Indonesia. Kasih. Kita jumpa lagi di Rosi minggu depan. Saya Rosyana Silalahi. Sampai jumpa. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. IFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Köln akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen. Dalam International Football Match, IFB Pokal, FC Victoria Köln versus Bayern Munchen, Kamis 1 September, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Selamat datang di babak show Suci X awal 1 dekade. Pesertanya ngeri-ngeri kali. Emang numero uno. Mumet sirahmu. Gaya baru ini tuh 100% ada di Suci. Bagus banget ya. Oh, udah pernah nyoba stand up tidur belum? Ntar kapan-kapan coba ya. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Tiga tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf hadir sebagai saksi dalam sidang etik terhadap Irjen Verdi Sambo. Keluarga Brigadir Yosua meminta mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dipecat dari institusi Polri. Menko Polhukam Mahfud MD memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan. Menko Polhukam Mahfud MD memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menjelaskan kabar yang menyebut Irjen Verdi Sambo menghubungi anggota DPR sesaat setelah peristiwa pembunuhan Yosua. Halo, selamat malam saudara. Bagaimana kabar Anda malam ini? Semoga selalu sehat dan tetap menaati protokol kesehatan. Selain tiga informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sejumlah informasi pilihan lainnya. Selengkapnya bersama saya Cynthia Rompas hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sidang Komisi Kode Etik untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak.
Saudara, hari ini mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang juga tersangka pembunuhan Brigadir Yosua menjalani sidang etik Polri. Sidang etik digelar tertutup. 15 saksi diperiksa dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo. 2 perwira tinggi Polri turut jadi saksi dalam sidang etik Verdi Sambo, yakni mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, serta mantan Karo Provos Divisi Propam Polri Brigjen Beni Ali. Kendati digelar tertutup, hasil sidang etik Verdi Sambo akan disampaikan ke publik hari ini. Sidang etik juga menentukan masa depan Verdi Sambo di institusi Polri. Hari ini, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, menjalani sidang etik Polri. Sidang digelar tertutup, tetapi hasil sidang etik disampaikan terbuka kepada publik. Total, ada 15 orang yang bersaksi dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo hari ini. Barada Richard Eliezer menjadi salah satu saksi yang dihadirkan secara virtual dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo di gedung TNCC Mabes Polri. Yang dari Patsus Brimob 1 HK, 2 BA, 3 AN, 4 S, 5 BH hadir bersamaan dengan Bapak FS. Kemudian saksi dari Patsus Bareskrim 1 RR, 2 KM, 3 RE. RE hadir melalui Zoom, ya. Selain Barada Eliezer, sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP juga mendatangkan 2 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang lain, yakni Bribka Riki Rizal dan asisten rumah tangga sekaligus sopir keluarga Verdi Sambo Kuat Ma'ruf. Sidang etik Irjen Verdi Sambo dipimpin oleh Kaba Intelkam Komjen Ahmad Doviri dengan anggota Komisi Kode Etik yakni Irwasum Komjen Agung Budi Marioto, Kadif Propam Irjen Syahar Diantono, Gubernur STIK dan Analisis Kebijakan Utama Bidang Sabara Baharkam Polri Irjen Rudolf Roja. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Irjen Verdi Sambo hadir dalam sidang etik. Sebelum menghadiri sidang etik, Verdi Sambo kembali meminta permohonan maaf atas kasus pembunuhan Yosua. Sambo menyampaikan permintaan maaf itu melalui secarik surat yang ditulis tangan. Kemunculan Verdi Sambo di sidang etik merupakan yang pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam sidang etik yang dipimpin oleh Kaba Intelkam Komjen Ahmad Doviri, Verdi Sambo datang menggunakan pakaian dinas harian Yanma Polri. Tidak terlihat lencana tanda jabatan dan lencana kewenangan yang biasanya ada di seragam Verdi Sambo semasa menjabat sebagai Kadif Propam. Sebelum sidang etik digelar, beredar surat Irjen Verdi Sambo yang menyampaikan permintaan maaf atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua.